maksudnya di pemahaman abang, dulu Adam itu ada manusia lain nggak selain Adam? Memang tidak ada. Oh, ya sudah. Sama seperti muslim. Jadi ngapain kalian berdebat? Coba ini kutanya juga ini sama orang memang katanya yang apologi. Capek dari tadi nanggapin orang kayak gitu. Ya ini Slam sama Laros, Muslim apa Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang? Nggak ada, barusan udah turun orangnya. Oke, siap. Makasih ya Bang. Siap. Yuk. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ini sih? Slam. Bos takut? Iya takut bawa gila. Ya enggak, maksudnya dia kan gini tadi, alasannya kan dia gini kan. Jadi kenapa di zaman Adam bang nikahnya itu incest dengan saudara? Nah, ikan memang gak ada manusia lagi bang. Ya itulah bang, kata dia. Makanya Islam itu kalau nanya itu jawabannya. Kenapa Tuhan jadi manusia? Apa ini kata saya? Kok gak nyambung gitu loh? Baru 4 otentan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim Bang? Mana tuh abang tadi? Oh, udah turun. Naikin Kita lagi dah. tunggu yang Kristen dulu ya Bang ya. Oke, stay di bawah dulu Bang. Oke, yang Kristen silakan naik lagi yang Kristen. Tadi banyak banget, kok sekarang pada ngurang. Bingung milihnya nih. Udah Teng, lu di bawah aja Teng. Ini ada Bang Zuma di bawah, biar dah Bang Zuma aja dah, pusing saya. Gurunda naik Gurunda. Kita hiburan. Apa ini? Aduh. Kita naikin OT-nya. Kayak gini ini ya yang dilayani sama Bang Zuma setiap hari ini, pusing saya. Betul Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Guswafi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kapan ke Jakarta Bang? Insya Allah bulan ini sekaligus tanda tangan ini pengalihan dari yayasan ke organisasi. Nah, Masya Allah. keren itu. Insya Allah teman-teman API akan menjadi organisasi seperti Muhammadiyah, seperti Amin. Nahdlatul Ulama. Jadi teman-teman, mumpung belum besar banget, daftarkan diri kalian untuk bergabung berjuang bersama kita di jalan tauhid insya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin insya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi niatan baik ini ya gimana deh? Saya tidak bisa jadi kayak jenengan ini bang. Kalau ngadepin Oten itu emosi saya sebenarnya itu bang. Antum bisa sabar ya setiap hari gitu ya. Mana ada? Nggak sabar pun. Nggak sabar, tergantung lawannya. Kalau lawannya itu otaknya udah pindah di bawah tenggorokan, ya pasti keras juga kita. kan banyak itu yang manusia tampilannya tapi tak ada kepala gitu loh. Banyak. Wah Karim, saya sampai mikir kadang bang, ini ya yang dilawan Bang Zuma setiap hari, siang malam mereka. Aduh ya Allah kata saya. Sulit memang mereka ini untuk ini adekku, karena orang-orang ini beragama tanpa proses berpikir. Alhamdulillah dengan adanya Gus Wafi, teman-teman apologet ini ya merangsang dua belah pihak termasuk Islam juga yang tadinya ibadah-ibadah ya begitu aja ibadahnya, tapi begitu mendengarkan materi-materi apologet mereka sekarang sholatnya itu benar-benar khusyuk, sholatnya itu benar-benar bermakna. Rupa-rupanya ya bukan hanya sekedar berislam saja, tapi mereka melakukan amalan itu benar-benar dari proses berpikir. Oh ternyata Allah itu memang ahad. Allah itu memang tidak beranak, tidak diperanakkan. Memang Allah ini adalah tempat segala sesuatunya itu berharap. Tak ada serupa dengan Allah. Setelah kita mengkaji tentang materi-materi kristologi ini, ibadah mereka jadi berbobot. Mereka kemudian rindu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara khusyuk. Kalau dulu
ya cuman ikut-ikutan karena dari kecil diajarin sholat, diajarin ngaji, ya gitu aja. Tapi begitu para apologet Islam ini muncul, yang tadinya ibadahnya biasa-biasa saja, alhamdulillah mereka semakin kuat di dalam memegang akidah Islam. Begitu juga, iya Dinda, begitu juga ya, non-muslim ini, yang non-muslim, mereka setelah mendengarkan apologet Islam berbicara, lalu membandingkan dengan pendeta di gereja, padahal narasumber dari Islam menggunakan Bible yang sama dengan di gereja, tapi makna yang mereka dapatkan, kajian yang mereka dapatkan dari para apologet Islam itu lebih bernilai daripada di gereja. Karena di gereja mereka hanya mendengarkan bisikan-bisikan kalbu yang membuat tangan mereka ringan untuk mengeluarkan perpuluhan. Tapi materi yang mendalam tentang Tuhan, tentang Kristen, tentang Yesus, tentang Paulus itu mereka nggak dapatkan. Nah, dengan adanya apologet ini, orang-orang Kristen yang tadinya yakin, percaya agama mereka benar, begitu mendengarkan para apologet sudah mulai goyah, sudah mulai rapuh, sudah mulai ragu, sudah mulai malas. Mereka berhadapan dengan gereja, berhadapan dengan pendeta itu datang, memang ke gereja datang. Tapi kalau dulu mendengarkan pemberitaan pendeta mereka manut, mereka nggak berpikir yang aneh-aneh. Tapi sekarang begitu mereka mendengarkan para apologet Islam berbicara tentang Yesus, gereja mereka itu sudah mulai perang batin, perang pemikiran, bahkan cenderung dari mereka itu sudah mulai muncul rasa mengolok-ngolok kepada pendetanya. Ah, kok beda ya? Yang disampaikan Gus Wafi kok beda ya dengan pendeta saya ini. Padahal kan benar yang dikatakan para apologet Islam, kan di situ Yesus misalnya nete. Tapi kok di sini kok jadi beda gitu. Akhirnya ragu. Apa yang dihasilkan nanti? Mereka menjauh dari gereja. Endingnya apa? Panen orang bersyahadat. Nah, ini yang mereka akan dapatkan. Jadi kalau mereka masuk Islam, ya mereka dapatkan jannah. Tapi kalau mereka berhasil mengeluarkan kita dari Islam, yang kita dapatkan adalah neraka. Jadi imbalan untuk menjadi Islam adalah surga, imbalan untuk menjadi Kristen adalah neraka. Karena saya sebagai penggiat apologet mengkaji Bible, saya tidak pernah menemukan adanya jaminan surga bagi orang yang menyembah Kristus. Gak ada jaminan surga bagi orang yang menjadi penganut agama Kristen, ibadah minggu, tidak bersurga. Itu gak ada jaminan surganya. Gak ada. Jadi kalau orang Islam awam ini terpengaruh dengan gerakan misionaris, karena ekonomi, karena cinta, karena perasaan, ya nggak ada janji di sana untuk masuk surga, itu nggak ada harapan, nggak ada. Berbeda kalau mereka ini yang masuk ke Islam, begitu masuk Islam, khusyuk mereka ibadah saja, mereka sudah punya warisan surga. Berkata dengan tiada Tuhan selain Allah, lalu mempraktekkan ucapan itu dengan perbuatan, tidak mensyirikkan Allah, tunduk kepada perintah Allah, meskipun dengan kesanggupan masing-masing, ya itu sudah menjamin mereka untuk masuk surga. Cuma umat Islam itu tidak diajari untuk takabur, sehingga ucapan umat Islam selalu mengatakan insya Allah, insya Allah. Ya, tapi ya namanya janji Allah, ya kalau Allah mengatakan Allah tidak mungkin ingkar. Kepada orang-orang beriman beramal soleh, ya jannah, itu janji Allah. Cuman kan kita nggak boleh takabur. Saya ini pasti surga, nggak bisa juga. Karena Rasulullah saja nggak takabur seperti itu. Meskipun jaminan surganya jelas. Jadi berbeda dengan mereka. Mereka tak ada janji di dalam Bible masuk surga, nggak ada. Tapi mereka bukan lagi surga, mereka pewaris. Pewaris surga mereka menurut mulut mereka sendiri. Sedangkan umat Islam nyata benar. Ya. Bagaimana mereka dijanji? Kabarkanlah kabar gembira dengan surga kepada mereka yang beriman. Itu jelas dalam Al-Quran. Qad aflahal mu'minun. Bagaimana orang-orang mukmin itu sudah dikatakan beruntung. Orang mukmin, siapa yang mukmin? Ya Islam. Gak mungkin pemakan babi yang mukmin. Tapi umat Islam ini dijanji diberikan warisan. Tapi ada nggak umat Islam yang dengan sombongnya, dengan pongahnya mengatakan,
wah saya udah pasti masuk surga. Itu nggak ada. Saking Islam ini benar-benar menjaga akhlak. Karena kenapa? Takut kepada penciptanya. Takut untuk berlebihan di hadapan Tuhannya. Takut melebih-lebihkan daripada apa yang tidak diketahui seakan-akan dia udah nyata baginya. Itulah umat Islam. Umat Islam ada jaminan surga, tapi umat Islam tidak pernah mengaku sebagai pewaris, apalagi sebagai anak Tuhan dan seterusnya, dan bukan lagi hamba Tuhan. Itu umat Islam tuh jaminannya jelas. Tapi mereka tak ada sepotong ayat pun, dalil pun di dalam Bible. Di Bible mereka berapa? Kitab Tanak itu terbagi lagi. Kejadian, Imamat, meskipun ini kan kitabnya Yahudi ya kan ya. Lalu kemudian kitab Ketubim, Nefiim, wah bersusun itu kitab. Ada lagi yang disebut Perjanjian Baru. Di sana ada Lukas, Markus, Yohanes, Peter, Tandi Linting, Edi Mengkule, Andrianus, Markona. Ada lengkap di situ. Ada Roma, Filipi, Galatia, Galasana, Galasini. Banyak sekali. Tapi ketika kita cari, tak ada satupun data di dalam Bible jaminan surga bagi yang menyembah Kristus, jaminan surga bagi yang meninggalkan Torah, jaminan surga bagi yang mengatasnamakan diri mereka Kristen. Itu gak ada sama sekali. Nah inilah yang kemudian fungsi daripada para apologet ini. Jadi yang Kristen akan semakin tercerahkan dengan isi Bible mereka yang senantiasa ini diumpetin, dan umat Islam yang tadinya ragu dengan keislamannya, umat Islam yang tadinya semakin rapuh dengan keimanannya, diupayakan oleh para misionaris dijauhkan dari akidahnya, dari Al-Quran, dari Islam, insya Allah akan semakin kuat. Nah inilah keuntungannya kita sebagai apologet Islam, hadir untuk mencerdaskan anak bangsa, baik dari Islam maupun dari Kristen. Demikian, ada kopi kah? Masya Allah. Jadi saya tambahkan Bang ya. Silakan. Begini teman-teman. Dulu jauh sebelum agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu Allah Allah turunkan, Allah sebarkan sebagai rahmat bagi seluruh semesta alam. Ada satu golongan dulu yang dipuji-puji oleh Allah, yaitu golongan Bani Israel. Bani Israel berkali-kali Allah puji. sedikit. Itu Ibrani ini turunkan dulu Kang, itu gak beres orang ini Kang. Nah, jadi ketika Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, ya Bani Israel, Ulkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah kuberikan kepada kalian, dan bahwa sungguh aku telah mengutamakan kalian sebagai umat terbaik atas semesta alam. Bani Israel pernah mendapatkan titel menjadi umat terbaik. Lalu titel tersebut Allah cabut. Kenapa Allah cabut? Karena Bani Israel menjadi umat terbaik itu bukan karena mereka bangsa pilihan, bukan. Tidak ada dalil bahwa Bani Israel sebagai bangsa pilihan, lalu mereka yang dianggap sebagai bangsa terbaik. Gak ada dalilnya. Gak ada. Yang ada itu, kenapa Bani Israel dulu menjadi bangsa pilihan? Karena ada orang terbaik di tengah-tengah mereka. Siapa? Yaitu Nabi Musa alaihi salam. Karena ada orang terbaik di tengah-tengah mereka, yaitu Nabi Musa, sehingga Bani Israel ikut menjadi harumnya Nabi Musa, sehingga mereka juga menjadi umat terbaik karena nabinya terbaik di zaman itu. Sama ketika kita dekat dengan tukang jual parfum, kita akan juga menjadi harum. Tapi ketika penjual parfumnya kita khianati, kita lempari batu, kita tendang, maka penjual parfum itu dipanggil oleh Allah, maka kita nggak akan harum lagi. Bani Israel harum karena keciuman parfum tersebut datang dari Nabi Musa. Nah, ketika kemudian Nabi Musa mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada Bani Israel, ternyata Bani Israel membantah. Mereka tidak mau mengikuti perintah Nabi Musa.
Akhirnya apa di dalam Al-Quran? Kanu la yatanahawna am munkarim fa'alu. Gara-gara Bani Israel tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar atas perintah Nabi Musa alaihissalam sebagai utusan Allah, maka lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Tertulis dalam Al-Quran, Allah melaknat mereka orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Nabi Dawud dan lisan Sayyidina Isa bin Maryam. Dilaknat oleh Allah karena gak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Maka sebagai ganti dari estafet umat terbaik, Allah keluarkan yang namanya umat Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, bahwa umat Islam sebagai estafet umat terbaik setelah Bani Israel dicabut keterbaikannya oleh Allah menjadi umat yang harus amar ma'ruf nahi munkar. Suatu saat sahabat Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah. Sahabat Anas bin Malik sebagai pelayan Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata yutrakul amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar?" Kapan amar ma'ruf nahi mungkar itu akan ditinggalkan oleh umat Islam ini, wahai Rasulullah? Kapan umat Islam akan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar itu? Maka Rasulullah menjawab, satu, kata Rasulullah, idza zaharat al-mudahanah fi khiyarikum. Amar ma'ruf nahi mungkar akan ditinggalkan oleh umat Islam ketika sudah jelas orang-orang sudah mulai mempertimbangkan hal yang enteng-enteng dalam hal agama, dan itu dilakukan oleh para pendakwah, para ulama, para kiai, para ustadz dari kalangan kalian. Ketika para ulama, para kiai, para ustadz, para orang-orang terpilih di Islam sudah mulai cenderung lebih enteng terhadap Islam, tidak mau tegas terhadap tauhid, tidak mau tegas melawan orang-orang yang menghujat Islam, maka saat itu amar ma'ruf nahi mungkar akan mulai ditinggalkan oleh umat Islam. Kata siapa? Kata Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Wa idza tahawwalal mulk fi sigharikum. Ketika pemerintahan sebuah negara dipegang oleh anak-anak muda yang tak berpengalaman, maka di saat itu amar ma'ruf juga akan ditinggalkan oleh umat Islam. Ketika sebuah kekuasaan dipegang oleh anak-anak yang kemarin sore masih belajar lalu menjadi kepemimpinan di negara misalnya, ya, lalu dia dijadikan jabatan tertinggi padahal pengalamannya nggak ada, maka di saat itu amar ma'ruf nahi mungkar akan ditinggalkan oleh umat Islam. Kata siapa? Kata Rasulullah. Nah, maka ketika penghujatan itu datang, maka yang kita harus garis bawahi adalah dakwah Rasulullah itu dibagi menjadi 3, teman-teman. Dakwah Rasulullah itu dibagi menjadi 3. Apologet Islam hadir di hadapan kalian itu seperti dakwah Rasulullah ketika beliau ada di Mekah. Jadi ingat, dakwah Rasulullah itu dibagi jadi 3. Pertama, Rasulullah mendakwahkan tauhid 10 tahun beliau ada di Mekah. Jadi Rasulullah itu berdakwah selama 23 tahun ketika menjadi Rasul. 10 tahun beliau di Mekah, 13 tahun beliau ada di Madinah. Seketika 10 tahun di Mekah, beliau mendakwahkan apa? Tauhid. Ketika kemudian orang-orang kafir bertanya, yas'alunaka anir ruh, yas'alunaka anil mahid, yas'alunaka anil anfal. Semua pertanyaan-pertanyaan itu diajukan kepada Rasulullah ketika beliau mendakwahkan tauhid. Maka apologet Islam ini datang sebagaimana dakwah Rasulullah ketika di Mekah. Nah, Muhammadiyah, NU, dan ormas-ormas yang lain itu seperti dakwah Rasulullah ketika ada di Madinah sebelum turunnya surah At-Taubat, yang saat itu ada piagam Madinah bahwa Rasulullah memiliki perjanjian tidak saling menghujat, tidak saling mengganggu antar umat beragama. Itu Rasulullah ketika baru awal pindah ke Madinah sebelum turunnya surah At-Taubah. Nah, itulah seperti ormas NU, Muhammadiyah, mereka merangkul. Sedangkan kita seperti Nabi Muhammad ketika di Mekah menyampaikan tauhid sedalam-dalamnya, sebagaimana orang kafir tidak lelah menghujat Islam dan menyampaikan ajarannya, maka kita pun tidak akan pernah lelah menyampaikan tauhid dan ajaran kita. Sebagaimana mereka orang kafir selalu melantunkan hinaan kepada Islam, maka kita tidak akan pernah lelah untuk menjawab tuduhan tersebut.
Nah, ketika kemudian piagam Madinah itu dikhianati oleh orang-orang munafik, maka turunlah surah At-Taubah, diperintahkan oleh Allah umat Islam membantai seluruh orang-orang kafir yang berkhianat kepada perjanjian yang telah tertulis. Maka apologet Islam ini adalah sesuatu ormas, suatu kumpulan orang-orang yang mendakwahkan tauhid, orang-orang yang menjawab kemudian tuduhan kepada Islam sudah mulai tersebar di mana-mana. Ketika mereka setiap hari membuat konten dan hujatan secara istiqomah, maka kita pun akan istiqomah menyuarakan tauhid dan kebenaran dalam Islam. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Lanjut, yang lain. Ya, Masya Allah, keren banget. Ini kalau ada Oten pasti kepanasan ya. Silakan bagi teman-teman Aliteng yang mau diskusi, silakan naik ke atas. Tapi jangan kayak yang tadi ya, 4 orang Oten dibubukin Ustadz Wapi karena mereka keilmuannya hanya apa ya, modal congor doang. Kasihan Ustadz Wapi. Ustadz Wapi yang lemah lembut, yang sabar menghadapi Aliteng-Aliteng yang habis minum tua. Bahaya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, Ustadz, Akang, Kang Pera, Bunda Mila. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat Di selalu. bawah ada yang membubarkan api tuh. Hah? Ah, takut. Ada ampun dah. Membubarkan api biar Indonesia penuh dengan Oten. ya penyembah-penyembah makhluk padang gurun. Biar anak-anaknya murtad kali ya, Gurunda. Anak-anaknya murtad. Dia mau. Loh, kok murtad? Mereka ini kan non muslim, kok murtad lagi, Bun? Bunda Rahma. Masih tidur itu Oh, dia Bunda. Jarome, Jarome, Muslim apa Kristen Jarome? Aduh. Dia Oten. Ini Polda Papua nih Jarome nih. Ya, dia Ya. Oten. Bener. Kalau Kristen, api Bang. dibubarkan akan muncul ribuan api lagi nanti. Ya itu dia masalahnya. Api dibubarkan ya muncul lagi api yang Halo Janis siapa? Suaranya kok kayak kenal ya? Nama saya Abdul Wafi, Bunda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi nanti insya Allah api akan menjadi ormas teman-teman secara resmi Nah, itu dia. Muhammadiyah Ya. dan Nahdlatul Ulama, dan teman-teman kita menampung semua umat Islam, mau dari apapun ormas teman-teman, kita menampung untuk satu tujuan tapi ya, bukan saling menghujat sesama Islam, bukan saling menjatuhkan sesama Islam, tetapi saling menguatkan bahwa kita sama-sama umat Rasulullah. Kita sama-sama ingin mengharapkan syafaat Rasulullah. Kita sama-sama ingin dibanggakan oleh artis Islam yaitu para sahabat. Kita ingin menjadi orang yang diridhoi di pandangan Allah nanti di hari kiamat. Sehingga buanglah pemahaman-pemahaman berbeda dulu. Kita satu mimpi, satu barisan untuk demi mendapatkan ridho dan syafaat dari Rasulullah. Maka kita sampaikan tauhid sebagaimana beliau dulu dicaci dimaki dan dihina di Mekah. Maka kita yang tidak nututi zaman Rasulullah sebagai pewarisnya untuk menyampaikan terus apa yang pernah beliau sampaikan. Sekian, terima kasih. Insyaallah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam kenal Bang Zuma. Iya. Ustaz Al-Hujjah. Saya sangat bangga dengan adanya PPI ini. Api Bang, api bukan PPI, api. Siap benar, api. Betul-betul. Ah, Penjaga akidah umat. iya, ini yang diterangkan di dalam Ulangan 33 nomor 2. Apa kaitannya ke ulangan Jumat? Ya sama dengan Kristen juga, apa kaitannya dengan kitab Ulangan? Sampah itu sampah. Oh Sampah Al-Quran sampah. itu sampah. Oh sampah. Seorang TNI mengatakan Al-Quran sampah. Oh, Iya sampah. Begitu ya, Petra. Cuma oh Petra. apa buktinya Allah itu Tuhan?
seorang TNI ngomong kayak gini? Apa buktinya Allah itu Tuhan? Coba Buktinya jelaskan Yesus saya. menyembah. Yesus menyembah Allah. Jangan arahkan kepada Yesus. Jelas itu Yesus menyembah kepada Allah. Dalilnya di kitabmu. Buktinya Allah Tuhan. Buktinya Yesus menyembah Jangan Allah. iblis Allah itu iblis setan. Nyuruh jabinya kawin. Mampus. Dengar-dengar teman-teman, beliau itu TNI, ada yang informasikan ke saya. Jadi kalau seorang TNI sudah ngomong kayak begitu tuh ya harus diselesaikan secara militer. Itu bahasanya bukan lagi bahasa aparat itu. Begitu Jo. Masa bang? TNI daerah mana bang? Saya kurang tahu juga. Tapi Jangan-jangan- informasi dari intelijen kita, ya beliau seorang ini. Oh, jangan-jangan KKB dia. Bisa jadi. Mm-mm. Mudah-mudahan gadungan sih. Karena kalau iya bahaya itu dia. Aduh, malu saya karena keluarga saya banyak yang TNI bang. Ya kan oknum Dinda. Lagian juga itu kan belum tentu, tapi laporan intelijen kita mengatakan itu. Oh, kecuali singkatannya beda, bukan tentara negara Islam, tapi tainya negara Islam, enggak apa-apa lah. Ya mungkin. Mungkin saja. Karena masalahnya orang ini tidak pernah setiap naik komal pasti hujat. Tidak ada sisi di mana beliau itu naik komal itu mau bicara baik-baik. Pasti isinya sampah semua di mulutnya. Yang dimakan kan babi bang. Itu dia. Itu kayak ada akun namanya Tersadarkan bang. Katanya si Murtadin sih katanya. Nama aslinya Dedi. Dia bilang pada hari ini adalah hari di mana hewan-hewan dibantai. Hewan-hewan banyak dibunuh tanpa kasihan. Tuhannya sendiri dibunuh, dia sok-sokan. Pembantaian. Ini mending nyembelih sapi lah daripada nyembelih Tuhan. Lebih baik seluruh alam semesta ini musnah daripada Tuhannya yang musnah, kan gitu. Itu logikanya kan kalau Tuhannya musnah, musnah semua kita ini. Agama koplak. Lawak. Kelihatan sekali kalau dia yang sakit hati terhadap Islam itu, dia sakit hati, muka menderita gitu mukanya. Mukanya muka menderita, muka sengsara, nggak ada cahaya di wajahnya, tapi ngoceh kayak suara kodok dijepit pintu. Saya nonton PT-nya juga saya tertawa. Selamat sakit hati kata dia. Apa pula sakit hati? Islam mayoritas. Di parlemen semua umat Islam. Duduk yang jadi 01 umat Islam. Pemerintahan mayoritas Islam. Ya gimana kita mau sakit hati? Dan sakit hati itu yang menjajah berabad-abad, tapi tidak pernah bisa mau jangankan mayoritas, untuk menyaingi jumlah Islam aja nggak bisa. Ya, sakit hati itu nengok kiri masjid, nengok kanan masjid, nengok ke belakang masjid, nengok ke samping kiri kanan masjid, semuanya masjid. Bunyi azan di mana-mana, tutup kuping bunyi masjid tembus dari kiri, tutup kuping tembus dari belakang. Nggak ada tempat bernapas kecuali suara azan didengar. Bagaimana nggak sakit hati, Cahayu? Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi Tengok ada ke bang. kanan, gimana Dinda? Ada yang bikin saya iri bang. Kenapa ketika saya mengetik di kabar internasional, negara termiskin Sudan Selatan isinya mayoritas mereka. Negara paling banyak kriminal Venezuela isinya mereka. Negara paling banyak penularan SEX isinya mereka mayoritas. Negara paling banyak korupsi isinya juga mereka terbanyak. Jadi iri saya dalam hal itu bang. Kok bisa gitu mereka? Yang bikin iri juga itu ini.
menggaungkan agama kasih. Seakan-akan tak ada tinta yang berasal dari darah para syuhada. Tak ada tinta dari ayah dari anak-anak yatim piatu. Tak ada darah kemudian yang berasal, tak ada tinta yang berasal dari darah yang tercatat kemudian dari suami-suami ya, ibu-ibu yang sudah janda. Ini yang menjadikan ini ajaran kasih, tetapi sejarah menorehkan penjajahan di atas Nusantara ini hampir 4 abad lamanya itu dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka pengikut Kristus. Datang mereka mau mencuci otaknya orang Islam di Indonesia ini, dia mengatakan agama mereka kasih. Seakan-akan sejarah kelam agama mereka itu mau dihapuskan begitu saja. Malah sudah pernah saya berdebat. Lucunya itu apa? Belanda itu Islam katanya. Dompala. Jadi gimana mau senang hatinya ya? Sakit hati lah. Sakit hati kemana-mana suara azan. Lihat ke sana pakai hijab. Pergi ke sini pakai hijab. Kemana-mana yang muncul hijab. Kemana-mana menara masjid muncul. Jadi dia dari hutan ke hutan pingin memurtadkan orang dengan bagi-bagi Indomie. Sampai mandi pun sulit. Allahu Akbar. Saya lihat piti-pitinya loh, ini kok orang sengsara kali hidupnya. Belum lagi ke neraka sudah nampak kali penghuni nerakanya. Aduh. Hari pembantaian katanya. Hari pembantaian. Dia yang sakit hati, orang tuannya yang dibantai, binatang yang dibantai pun dikomentarinya. Allahu Akbar. Gak sadar mereka. Kalau mereka sedang membantai Tuhannya, Tuhan mereka yang dibantai, disalib, dibunuh, digorok, itu kan lebih parah. Dan herannya gini bang, mereka kok gak malu ya ketika mengatakan kita adalah ajaran kasih. Tetapi dari kejadian sampai wahyu tidak pernah kita temukan ajaran itu. Tetapi kalau kita mau nengok Al-Quran sedikit saja, buka halaman pertama Al-Quran, langsung bismillah. Ar-Rahman ini kan Allah yang maha kasih kan. Iya betul. Kita tidak usah background kemana-mana ajaran kasih. Kita nengok Quran, ayat pertama saja bunyinya sudah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha kasih, lagi maha penyayang. Keren Quran, di awal sudah menjelaskan kasih. Dan mereka pada mulanya adalah Theos. Theos bersama Kurios. Kurios adalah apa ini katanya. Oke, buat teman-teman Aliteng yang mau diskusi silakan naik teman-teman Aliteng. Nanti kita kasih kursi. Ini Bang Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bejo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk buat teman-teman Kristen kita diskusi yuk, naik yuk, bisa yuk. Nih makin kesini makin punah mereka Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Ada kumpul mic-nya, Pak. Saya buka-buka dari profil rupanya. Sehat Bang, semuanya Bang Jumah. Sehat wakil. Alhamdulillah sehat. Udah lama ketemu tadi. Wis, Bang, berasa. Lanjut Bang. Nah, tadi itu kalau ketemu pakai senjatanya kita pecahkan tengkorak ya Bang. Tenang aja. Iya. Dengar-dengar informasinya segitu, beliau itu TNI. Pantasan berani ya. Berani memang. TNI itu kan harus berani. Tapi nggak pernah open cam ya Gurunda. Kalau hujan bukan berani itu Bang, konyol itu. Ini dia sebenarnya. Ini Petra bilang 30 kekuatan laki-laki. Ya keren lah Nabi kami. Berarti Paulus impoten gitu. Kenapa dia gak nikah? Jangan impoten dia itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Iri, semuanya diiri. Dua Ya kan? natur. Kalau di Islam ketika mengkaji isi Bible,
Islam itu tidak ada cakupan atau muatan kebencian, nggak ada. Yang ada keheranan. Heran melihat isi Bible dan heran melihat orang Kristen justru bertentangan dengan isi Bible. Itu yang ada. Diajarkan, diulas, dikupas, diuraikan, dirincikan berdasarkan isi Bible-nya, tapi nggak mau percaya. Itu yang membuat kita orang Islam itu heran gitu loh. Heran terhadap orang Kristen ini. Ya, karena Kristen saban hari semakin jauh dari Bible-nya. Justru umat Islam yang masuk ke dalam perut Bible untuk mentahkan keluar isinya. Tapi nggak dipercaya juga. Yang ada cuma kebencian. Ya, kalau mereka menguraikan tentang Islam, benci. Yang ada hanya isi fitnah, hujatan, dan seterusnya. Tapi kalau kita umat Islam menguraikan Bible, ya kita uraikan apa adanya. Seperti misalnya nih contoh, bagaimana Tuhannya orang Kristen mengisap, mohon maaf, payudara. Payu apa? Payudara. Hah? Payudara atau apa? Payudara. Yang benar. Oh, payudara. Tuhannya Kristen mengisap ujung daripada payudara seorang wanita. Kan ini apa ini yang kayak gini-gini? Tapi itu betul. Itu ada di dalam kitabnya. Ya seorang Tuhan turun ke bumi, isap ujung payudara. Apakah itu fakta? Tertulis begitu? Iya, fakta. Tapi kalau diuraikan, dibilang kita menghujat, kita menistakan. Kan aneh. Kita uraikan, kita sampaikan kepada mereka dengan jujur, nggak mau terima. Nggak mau terima. Ada lagi yang lucu. Dalil Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Ketika saya menjelaskan kalau penyaliban terhadap Yesus anak Maria ini benar terjadi, maka bunyi Keluaran 23 nomor 78 itu ya harusnya berubah. Yang tadinya mengatakan orang benar jangan kau bunuh, orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang bersalah, ya harus dirubah dalil itu. Kalau yang dibunuh ini adalah orang benar. Kan begitu. Nah, ketika saya menjelaskan dengan mencoba membawa narasi iman mereka kepada dalil, dipotong video itu, dipotong. Habis itu mereka memframing, Bang semua merubah isi kitab kami katanya. Kan cara-cara iblis betul-betul ada pada mereka. Iya kan? Jangan kau membunuh orang yang benar. Yang Yesus orang benar dibunuh. Berarti harus dirubah. Bunuhlah orang yang benar. Nanti dipotong lagi. Dasar koplak. Diajarkan supaya lurus, tetap aja bengkok. Semakin hari semakin benar isi Al-Quran dilihat. Al-Quran itu cerminannya semakin nyata benarnya. Karena perilaku mereka sendiri. Al-Quran menceritakan tipikal mereka, sifat-sifat mereka, kebusukan hati mereka. Kalau orang ini tidak ada di dunia, mereka ini nggak ada di dunia, kan kita masih menerawang tuh. Mana ada yang orang kafir kayak gini? Ya mana? Kan nggak ada, kami nggak pernah lihat. Tapi karena mereka berdampingan dengan kita, tiap hari kita lihat dan itu benar. Dan itu benar. Lucu kan? Ketika dikatakan fi qulubihim marad, kan jelas itu ternyata terpapar betul-betul di hadapan kita, itu nyata. Ya kan? Kalau Al-Quran berbicara mengenai orang Yahudi, kaumnya Nabi Musa, ya itu kan jarang sekarang kita temui kaumnya Nabi Musa. Artinya kita nggak ragu tentang keadaan itu, karena Islam tidak mungkin ragu terhadap Al-Quran. Tetapi kalau berbicara mengenai orang yang kafirlah orang karena mereka menganggap Allah itu adalah salah satu dari tiga. Kafirlah orang yang mengatakan Al-Masih itu adalah Allah dan seterusnya.
di tengah-tengah kita muncul pengikutnya, sehingga kita merasakan benar-benar Al-Quran ini benar-benar firman Allah, benar-benar firman Tuhan. Karena apa yang diuraikan di dalamnya ya betul-betul nyata. Termasuk ketika mereka berbicara tentang hal-hal yang tidak benar tentang Allah. Mereka mengatakan pencipta langit dan bumi turun ke bumi. Isap apa tadi? Isap puting beliung. Kan tidak rasional. Berbicara sesuatu yang tidak rasional, yang tidak bisa ditangkap oleh akal manusia. Pencipta langit dan bumi turun ke bumi, isap puting. Wah, mak solang generasi bosku. Mana bisa? Kalau Pak Bom turun ke bumi isap puting sapi, masuk akal. Wong ini Tuhan turun ke bumi, mama isap puting. Hai, Dekna bisa di otak. Dekna bisa di otak. Otak nggak bisa mencerna itu. Otak nggak bisa mencerna. Pencipta langit dan bumi yang begitu dahsyat, yang begitu maha kuasa, diceritakan di dalam keyakinan mereka turun ke bumi mengambil rupa manusia. Habis itu isap puting. Bahai, man rasa yang gue tahu. Mana ada yang kalau turun isap jempolnya Pak Bom nggak apa-apa, kalau kukunya si Kuyuan nggak masalah. Ini kok puting yang diisapnya. Pilih-pilih pula tuh perawan bah. Yang licin-licinnya di. Aduh, gimana dong? Inilah ya, itu tertulis dalam kitab mereka. Tapi kalau giliran menghujat Allah, menista Allah, menghina Nabi Muhammad segala macam, pintar mereka. Tapi giliran dijelaskan di dalam kitabmu, dijelaskan begini, di dalam kitab Lukas 11:27, berbahagialah puting yang engkau isap. Ada pula puting yang berbahagia. Gimana itu puting yang berbahagia itu? Maksudnya puting berbahagia itu gimana? Putingnya loncat-loncat dari tembok ke tembok gitu maksudnya? Karena yang mengisap Gurunda, karena yang mengisap puting itu Tuhan, makanya berbahagia. Sampai puting itu bahagia gitu? Iya begitu. Gimana? Bagaimana? Coba. Kalau puting itu bahagia gimana maksudnya itu? Putingnya loncat-loncat atau cenut-cenut gitu maksudnya? Gurunda. saya kan bertanya. Oh mama bahas Putin, jam pakai bahas Putin deh. Dalil, kita nggak porno, ini dalil. Ini nggak porno, siapa bilang ini pentil porno? aja, pentil Gurunda, pentil. Lah, sama aja pun pentil dan lebih bahaya itu. Saya boleh ketawa nggak sih? Kan dalil, kita nggak menghina, ini dalil bos, ini dalil. Iya, anak kambing netek ke ibu kambing wajar, iya tuh wajar. Anak sapi netek ke ibu sapi wajar, bahkan bapak sapi netek ke ibu sapi juga wajar. Tapi ini ada Tuhan netek. Aduh, gimana? Otak mana yang bisa terima Tuhan netek? Pening aku bah. Kalau sapi netek ke ibu sapi wajar. Atau ayam jantan netek ke ayam kan gak netek, ada lagi. Kucing netek sama kucing. Wah, ini alamak. Apa dimakan orang ini apa? Tuhan turun ke bumi. Tapi itu kan kata mereka dalam mode manusianya Guru. Dalam mode Mama solang kamase. Bagaimana saya bisa terima ini? Habis itu kita diajak. Jadi karena seluruh bangsa menjadi muridku. Masuk lo orang-orang Islam harus lo ngajak untuk beriman kepada Tuhan yang isap puting gitu maksudnya. Oh mama. Masolang generasi. Gak mungkin lah itu bisa terjadi. Gak mungkin. Dua natur, bah. Enak kali lah. Dua natur. Ya untuk itulah mungkin ada saudara Kristen kita yang mau menjelaskan ke kita kenapa pencipta langit dan bumi harus turun ke bumi, lalu kemudian ya puting, maksudnya apa sih? Apa alasannya coba? Apa alasannya? Kenapa dia harus isap puting? Apa alasannya? Kalau tidak isap mati.
tidak berkembang. Apakah dia tidak bisa langsung dewasa? Toh sejarah hidupnya usia 13 tahun sampai 29 gak diceritakan juga nya. Iya kan? Ya, Maka lebih baik kalau dia langsung turun menggelantung, turun kayak Tarsan. Akulah Tuhan. Langsung turun dewasa. Iya kan? Dan cara turunnya itu Gurunda harusnya yang canggih gitu loh. Jangan Yang lewat canggih kelamin kayak kitab toh. Daniel turun dengan kursi roda api yang menyala-nyala kan canggih. Pakai kursi roda. Coba. Kenapa gitu loh. Kenapa mesti lewat kelamin Gurunda? Ini tidak harus Jangan ke situ Bunda Rahma. Orang nggak ada bahasa Salome kok larinya ke situ. Nggak ada, parah itu. Nggak iya, maksud saya gitu loh. Tadi si Petra ini kan menghujat Allah tuh. Menghina Islam, menghina Nabi Muhammad. Nah, cobalah si Petra ini berpikir, kok bisa Tuhannya yang disembah ini netek? Hah? Untuk apa? Untuk apa dia netek? Haus Gurunda haus. Haus. untuk tumbuh. Jadi kalau dia tidak minum, Datul lagi, datul, cebol. Dia Cebol. nggak minum, Cebol. Gak berkembang. nggak berkembang. oh, ya Allah. Nah ini sengaja kesampaikan supaya teman-teman Islam, anak-anak kami yang Islam ini tolong jangan mau terpengaruh untuk pindah menyembah, bukan menyembah tete, menyembah putih, enggak, menyembah ini yang ngisap itu loh maksudnya. Ya, sini Darius Muslim apa Kristen? Halo, Ya, Muslim apa Kristen bang? mantan kafir aku. Oh, mantan kafir. Ada yang mau sampaikan kafir. bang, biar ada slot buat Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, aku mau sedikit menyampaikan aja. Ini apa untung ruginya membahas Aliteng itu? Yang jelas pasti rugi lah. Rugi, orang-orang bisa gila kalau membahas agama ini. Sebenarnya aku sebelum turun, karena aku tidak ada ilmu. Ilmuku masih belum cukup untuk menghadapi Bang Cuma. Butuh 1000 tahun lagi. Allahu Akbar. Bang Turunlah kau Darius. Kamandano. Kalau nggak salah sih saudara kita itu masih non. Itu lucu tuh bang itu. Untuk apa katanya bahas, takut gila katanya bang. Kita justru kan supaya jangan orang gila. Iya kan Bahas, masih non jangan beli itu kan. Kan itu lawan diskusi kita dulu. Kayaknya Kecuali mungkin kalau beliau sadar. sudah muslim. Mungkin sudah sadar. Barangkali. Bisa Coba jadi. udah sadar. Tapi lucu. Makasih Bang Darius ya. Terima kasih mendukung. Ya, teman-teman Kristen yang mau diskusi naik sini, teman-teman Kristen ya. Yang Muslim jangan minta naik dulu, ini udah full nih. Ayo teman Kristen, bisa ya. Biasanya tiap Udah, malam Bu, itu rame terus sampai Alhamdulillah. pagi Gurunda. Iya gimana mau rame di sini ada Gus Wafi. mau di Tadi di mau Kuliah di-blender. Gus Bapi. Karena yang di atas terlalu OP bang. Ada Bang Zuma, ada Kores. Jadi Enggak Dinda, Kristen. biasanya tetap aja rame antum yang ada. waduh, Apa yang Tadi di dia Korea mau Empat. serang? Apa yang dia mau serang kalau antum ada di sini? Susah. Oten yang sudah bosen hidup biasanya yang bangun nih nanti. Yang naik. Enggak, mereka sekarang cari yang nggak mampu untuk menjawab yang komal kecil-kecil itu masalahnya. Tadi makanya saya pun keliling-keliling komal kecil-kecil itu kan. Sama Bang Anggur Asam juga iya tadi itu. Mungkin cara ke situ banyak weton bang. Kalau yang itu kecil bang. Kalau yang besar-besar takut orang itu sekarang. Bang Anggur ini Naik. abang kita kan yang mualaf kan yang Medan. Oh bukan. Bukan Bang Anggur Asam Jatim. Oh jadi. Bang Bal. Oh Bang Ba. Bang Bal. Siap. Bang dan teman-teman, besok pagi ini saya penerbangan ke Surabaya. Jadi mau istirahat dulu bang ya. Oh iya Dinda, besok juga saya ada rapat jam 8 pagi. Ya, takut kesiangan saya. Siap.
Siap. Sehat Makasih, terus, teman-teman. panjang umur. Ingat Dinda perjuangannya ya, organisasi kita ini. Wah, itu aman itu Bang, aman itu. Alhamdulillah. Aman. Insyaallah. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Biasanya Orang tiap itu hari ramai sampai pagi Kristen. Orang itu pasti Gus Wapi udah nggak ada lu. Ayo naik. Serang katanya, serang. Serang. Akang, maaf Gurunda, Akang minta tolong bisa nggak? Siapa sih Sinta kau? Kok kayak benci sekali sama saya ya? Oten ya? Udah jangan ditanggapi Bun, jangan ditanggapi. Kita fokus di atas aja. Oke, siap. Pokoknya kalau ada yang benci sama Bunda Mila pasti iri. Pasti kena iri. Tuh lihat tuh dari tadi ngoceh sendiri dia. Apa coba kenal enggak ya nggak? Ini gunung, musim apa Kristen gunung? Saya Kristen. Oh. Silakan mau diskusi apa mau bertanya silakan Bang. Saya mau bertanya saja ke si Suma. Pernyataannya, Iya, Paman. kalau kami Muslim ini, kami mau menghabisi kalian Muslim. Kristen di Indonesia ini, sudah kami habisi, tapi itu tidak. Dia mengutip kata-kata Gurunda. Coba dijelaskan. Maksudnya untuk membumi hanguskan kami di Indonesia. Ya, majikan kalian aja Belanda lengkap senjata, kalau umat Islam yang bergerak habis rata. Gitu loh. Oh, habis. Jadi Bisa habis. kau menjamin untuk membumi hanguskan kami di Indonesia ini? Ya, silakan aja Anda berulah. Silakan. Lakukan apa yang Anda yang Berulah itu kan kalian. pernyataan kamu. Oh, itu apa latar belakang pernyataan saya? Apa latar belakang pernyataan saya? Kamu sakit hati Jangan kau kayak PKI kau. Lihat latar belakang pernyataan saya, Ndul. PKI itu beda Jangan. dengan pernyataanmu. Loh, saya latar belakang saya mengucapkan itu apa? Kamu jangan bodoh loh. Karena apa? Jangan mentang-mentang kau Kristen kebodohan saya kau, bodoh. kau borong semua. Yang bodoh itu kamu. Karena dasar Enggak dong, apa kami sehingga kan kau sudah buktikan. mengeluarkan- Kami sudah buktikan. Kami meratakan penjajah. Paham kau? Majikanmu itu kami ratakan dan kami berhasil mengusirnya kan? Kamu nggak lihat itu? Negara ini Nggak kamu lihat? bukan saja you Kau nggak lihat yang itu? bergerak. Hah? Kamu nggak lihat? Apa? Majikanmu kami usir. Majikan siapa? Penjajah yang membawa agamamu itu. Yang kau ikuti agamanya itu kan majikan lo. Apa yang kau bilang kami ini majikannya ke penjajah? Lah kan agamamu itu Dasarnya kan. apa? Agamamu Apakah itu. kami selama ini tidak pernah melakukan perlawanan terhadap penjajah? Agamamu itu dibawa penjajah. jangan kau Sekarang bawa- pertanyaan jangan saya, kau benturkan pertanyaan saya agama samamu. dengan persoalan Pertanyaan penjajah. saya samamu, Persoalan pertanyaan saya penjajah samamu. itu adalah Dengarkan, persoalan nasionalisme. dengarkan. Oi, penerus penjajah, Tahu, dengarkan saya. Dengarkan saya, oi, penganut agama penjajah, dengarkan saya. Kamu dan keluargamu kenapa menjadi pengikut agama penjajah? Jawab. Karena kakek buyutmu itu pejuang atau pengkhianat? Jawab. Hah? Kau jadi pengikut agama penjajah itu karena kakek lu, orang tuamu itu pejuang atau penjilat? Hah? Pejuang atau penjilat? Orang tuamu pada zaman penjajahan. Pejuang? Hah? Jangan sok cantik kau. Ucapan saya itu ada yang melatar belakangi sebelumnya, Ndul. Jangan kau hanya dapatkan. Jangan kau hanya ambil potongannya. Pada saat itu ada penghujat, ada penista yang menghinakan Nabi kami, yang menghujat Nabi kami. Saya katakan waspada kau ngomong. Sedangkan kalian itu mayoritas aja kok kayak gini. Minoritas aja kok gini. Gimana kalau kalian mayoritas? Jangan kau sakit hati kalau kau tidak berhasil mayoritas, bos. Bagaimana mau mayoritas agama tidak masuk akal? Tuhanmu netek, siapa yang mau percaya? Tuhan netek.
Biar kau tipu-tipu, nggak akan laku agama kau itu. Kalau bukan karena keturunanmu aja yang ikut-ikutan agamamu. Jadi percuma ada misionaris, lembaga Bible pakai istilah-istilah Al-Quran, kristenisasi di mana. Percuma, siapa orang mau nyembah manusia tetek kepada ibunya sendiri kok disembah. Suma, saya Ya. boleh bertanya ke kamu. Kau bertanya, kau bantah ucapan Iya, saya, Bos. Nah, oke, ucapanmu. Ucapan saya, Boleh apa membantah fungsinya? Dengar pertanyaan saya. Apa fungsinya Tuhanmu netek? Jawab. Oke. Saya ya. mengakui Tuhan saya nete. Oke, Iya, boleh apa saya fungsinya bertanya dia ke kamu? netek? Enggak dong, Iya. jawab dulu dong. Jawab. Apa fungsinya Tuhanmu netek? Oh iya, karena dia lahir sebagai manusia. Oh, berarti Tuhanmu manusia. Gitu dong. Nah, bagaimana Perspektif. mungkin mau berhasil kristenisasi? Ya, oke. Ternyata Bicara dulu. kok aja orang Bicara dulu. orang Islam mau menyembah kepada manusia, mana mau kami. Makanya kembalikan aja standarisasi kitabmu itu kembali ke bahasa Yunani. Nggak usah ke Islam-Islaman. Karena percuma. Oke. Percuma. Bicara dulu. Karena tak akan ada Bicara orang yang dulu, mau bicara menyembah dulu, Suma. manusia. Gitu loh. Oh, Jadi begitu. lebih baik kau usulkan kepada Lembaga Bible Indonesia, lepaskan semua istilah Al-Quran yang ada di Bible kalian itu, karena percuma aja orang Islam tidak akan mau menyembah manusia netek kepada ibunya. Gitu loh. Mimpimu terlalu tidur tanpa bangun. Lu kok mimpi? Itu kan fakta. Malah mimpi kau itu. Itu fakta, Cak Ayu. Jumlahmu cuma 6%. Itu pun masih Mimpimu terpisah-pisah. terlalu tidur Antara tanpa sekte bangun. satu dengan sekte lain kan beda-beda kalian itu. Jadi tidak ada itu 6%. Kalian itu masih dibagi-bagi beberapa sekte. Sakit hati. Oh, ngapain Sakit hati. sakit hati? Kita Sudah kaum menjajah minoritas tidak pernah sakit 350 tahun. Masih minoritas. Sudah Coba. ambil istilah-istilah Al-Quran. Silakan. Masih minoritas. Boleh kasih saya bertanya. Gimana orang mau masuk agamamu kok kayak gitu? Cuma boleh kasih saya bertanya. Boleh kasih saya bertanya, Suma. Iya, silakan kau bertanya, silakan. Oke. Silakan. Tapi kau santai. Agama. Jangan kau emosi, Oke, saya santai. Oke, Nah, saya gitu dapat dong. emosi. Menurut kau, Jangan karena setiap hari kau makan agama anjing kami kau adalah agama emosi, yang santai dibawa oleh aja. penjajah. Apa? Oke, ya. Menurut kau, agama kami adalah agama yang dibawa oleh penjajah. Oh iya. Kemudian, oke, betul itu. oke, kau mengingatkan Betul. ya. Oke, kau mengingatkan Iya. ya, saya enggak. Iya Oke, dong. Kau mengingat. Hmm, Saya sekarang balik bertanya kepadamu. ya. Siapa yang membawa agamamu masuk ke Indonesia ini? Pedagang dong. Oh, pedagang. Dikenal dengan 9 wali, Oh, Wali iya, Songo. iya, iya. Wali Saya mau Songo tanya. tidak pernah menjajah Inspirasi. Nusantara ini. Dalam Itu konteks dong. inspirasi, apakah inspirasi ekonomi penjajahan itu sama atau tidak? Agamamu itu masuk lewat penjajahan. Itu Oke, fakta, sudah saya itu tanya, real. sudah. Itu Oke, real. oke, Nggak oke, usah oke, kau, oke. Saya mengakui. nggak usah kusembunyi Oke, dari sana. Itu fakta. Boleh. itu. Oke, saya sudah mengakui. Saya boleh bertanya kepada kamu Ya kan semua. dari tadi kerjamu Apakah cuma bertanya inspirasi doang. itu secara ekonomi dengan penjajahan itu sama atau tidak? Ya tergantung konteks. Konteks Bagaimana inspirasi Belanda? Itu secara Bagaimana ekonomi. Belanda? Bagaimana Belanda? Dengar dulu, Ekonomi kau atau paham dulu. kamu yang paham. Ngapain kau bertanya seperti itu? Oke. Lihat sejarah, Oke, lihat saya sejarah. tanya. Lihat Perdagangan sejarah, itu dek. merupakan inspirasi ekonomi atau Adekku yang cantik. Kau lihat sejarah, dek. Kau mau bawa ekonomi apa? Kau mau bawa prinsip perdagangan apa? Faktanya Belanda masuk ke Nusantara ini apa? Menjajah. Jadi jangan kau mau mutar-mutar kemana-mana. Intinya itu di situ. Nggak usah, terima aja kenyataan. Begitu aja, nggak usah repot. Terima aja kenyataan. Oh iya memang agamaku masuk ke Indonesia melalui penjajah Belanda. Ada yang dari Portugis juga. Ngerti Gitu nggak aja. dia ini ekspansi itu apa bang? Kayaknya nggak ngerti Nggak tahu ekspansi dia. itu apa dia nih bang? Iya, nggak Apa yang tahu dia. diekspansi oleh para ulama Islam itu apa bang? Yang ke Indonesia?
Apanya dispensasi? Enggak, dia mau cuci botol. Dia mau ingin mengatakan Belanda masuk ke Indonesia itu Saya berdagang. setuju kalau dikasih saya ngomong. Tadi kan kesempatan saya untuk ngomong tapi di mute. Saya tanya lagi, ekspansi itu apakah berupa secara perang fisik, lalu perang ekonomi itu dilupakan sebagai kalimat ekspansi? Coba dijelaskan. Apa kau ngomong apa? Kau ngomong Ekspansi apa? itu bukan saja Ekspansi secara apa? perang, Ekspansi secara apa? militer. Apa yang ingin kau bawa ini pesan apa? Kau bilang bukan, kau bilang Belanda saya, masuk agama ke saya dibawa Indonesia. penjajah. Itu menjajah. Oke. Saya terima. Agama Ya saya dibawa oleh udah, penjajah. berarti Ya? agamamu disebarkan melalui penjajahan, kan begitu. Oke. Yang tadi saya bertanya, agamamu dibawa oleh pedagang ya? Pedagang. Ah. Iya. Apakah itu bukan merupakan sebuah ekspansi ekonomi? Ya kalau ekonomi beda dengan penjajahan. Oh enggak. Oh salah itu. Lalu sekarang yang kita hadapi ini seperti apa? Ekspansi ekonomi dengan ekspansi secara Kau mau belajar apa ini? Kau belajar apa? Oh sebentar. Saya kalau mau belajar saya Udah terima aja. Yang mengajarkan kemudian mana? anak-anak Nusantara mengenal Yesus, mengenal Bible, mengenal gereja. Itu adalah penjajah. Diam aja. Kalau Anda nggak mau aku itu diam aja, mending Anda diam. Itu fakta yang menyakitkan, ya kan ya? Hanya si Kristen aja masuk ke Indonesia 645 Masehi, belum masuknya penjajahan. Hah? Ngomong pakai data lah. Apa lu bilang? Abad ke-7 Islam Kristen masuk ke Indonesia? Bukan abad ke-7, 645 Masehi. Itu abad keberapa? Oh ya, abad ke-7. Kamu dapat Belanda sejarah masuk dari ke mana? Indonesia itu. Kamu dapat sejarah dari mana abad ke-7 Kristen masuk ke Nusantara ini? Kamu dulu lah yang buktikan data dari mana kamu pakai. Kalau memang penjajah itu datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama. Lah, buktinya? Ya, buktinya mana? Yang mendirikan gereja-gereja tua di Indonesia ini dari mana? Dari orang Arab yang masuk, orang-orang Barat yang masuk ke Indonesia lah. Siapa orang Baratnya? Bentar saya carikan datanya. Iya, cari. Ini kita diskusi santai aja ya. Iya, santai makanya saya tertawa. Kamu gak dengar saya tertawa? Ya sambil nunggu ini ada Min. Min musim apa Kristen Min? Misionaris. Aduh, saya masih bicara ini Pak. Pendiri gereja di Indonesia adalah para misionaris yang membawa agama Kristen ke Nusantara. Terutama melalui pada masa kolonial. Beberapa tokoh yang menonjol adalah Franciscus Xaverius yang merupakan misionaris Katolik Roma. Ini Katolik Roma, bukan dari Belanda. Ya sama aja. Katolik Roma menumpang melalui kapal Belanda. Ya sama aja dong. Sama aja itu bro. Itu sejarah yang tidak bisa. Tolong jangan mute. Itu sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Itu sejarah yang tidak bisa kita lupakan, saudara. Itu makanya baik-baiklah kalian ini, ya, baik-baiklah kalian. Baik-baiklah kalian. Ajarkan ajaran agama kalian itu sesuai dengan pola yang katanya ajaran kasih. Ajarkan. Kalau kami beringas, kami kan tidak punya slogan kasih. Kalian yang punya slogan kasih. Kalau kami slogannya jihad. Berjuang kami pejuang. Kalau kalian kan kasih tuh, kemana-mana tak bertulang. Selamat pagi, iya, apa kabar? Kan itunya ajaran kalian kan kasih kan. Nah kalau kami jihad,
Kami memerangi kemungkaran. Itu Islam. Kami nggak mau bersahabat dengan musuh. Musuh ya musuh. Pantas saja gereja pada dibongkar. Ya kalian. Jadi Ternyata cuma ajaran ini ya. kalimat itu berupa Iya, ancaman. memang. Orang cerdas yang murtad. Oh iya memang. Memang betul itu. Makanya Orang ajarkan cerdas yang ajaran murtad. kasihmu, ajarkan ajaran kasihmu, kami ajarkan ajaran jihad kami. Nyambung kan? Nyambung. Iya, pantas saja ini apa ya? Iya, iya. Berarti ajaran kalian nggak kenal kasih. Iya, itu makanya ada penjajah karena agamamu kasih, kan gitu. Itu yang ku maksud, ajarkan ajaran kasihmu, kami Inilah ajarkan agama yang ajaran jihad sesungguhnya kami. ya. Agama Gitu. yang diajarkan untuk memerangi orang. Oh iya, makanya kalian diperangi kan? Kalian Ya, diperangi kan? Kalian yang memerangi Kalian orang. tadinya di Nusantara ini mayoritas kan? Habis itu orang Arab datang memerangi Nusantara akhirnya menjadi Islam, ya kan ya? Betul kan? Tadinya Kristen yang penuhi Nusantara, kerajaan Kristen yang berdiri di mana-mana. Wah, kerajaan Demak, pokoknya kerajaan Kristen lah yang berdiri di Nusantara ini tadinya. Tiba-tiba tentara dari Arab datang menjajah. Jadilah mayoritas Islam. Sekarang kalian Indonesia merdeka, habis itu kalian mau mengatakan kalian ajaran kasih. Ini kawe. Nanti Indonesia merdeka, baru kalian punya slogan kasih. Masa penjajahan berani enggak kalian mengatakan Kristen ajaran kasih? Berani enggak pada masa penjajahan kalian menyuarakan Kristen agama kasih? Berani enggak? Boleh bertanya nggak Suma? Bom meledak di sana, pelakunya Kristen. Kuburan 40.000 jiwa, pelakunya Kristen. Ya, Suma boleh bertanya. Dibakar, pelakunya Kristen. Pesantren para ulama ditembaki, pelakunya Kristen. Di saat seperti itu, memang. kamu ingin Apakah mengatakan penjajahan agamamu ini- kasih gitu. Kalian itu nampak berani ngomong kasih setelah orang Indonesia pribumi mayoritas Islam mengusir penjajah yang non-Islam. Itu yang betul. Gitu saudara. Jadi naik-naik ke sini tuh jangan bawa kebencian, naik aja ngobrol, diskusi baik-baik. Oh, naik-naik bencian. Lu pikir kami ini orang yang bisa kalian atur seperti orang di gereja? Enggak. Kapan saya bilang kebencian? Iya, makanya kok naik di sini tuh ngomong yang baik-baik. Ya ini seperti gunung ini. Enggak mentang-mentang pantatnya bisulan, kok naik ke sini langsung kesurupan. Ngomong yang baik, yang damai kok ngomong. Karena di sini ini bukan gereja. Kalau di sini itu yang hak, batil. Gitu saudara. Oke. Jadi Bang Suma begini, kalau dalam konsep penjajahan, apakah selama penjajahan yang dilakukan oleh Belanda yang dibantai itu umat Muslim sendiri tanpa umat Kristen juga dibantai? Yang saya mau tanya untuk Bang Suma. Di mana itu terjadi pembantaian terhadap orang Kristen oleh penjajah? Di mana itu sejarahnya? Begini Bang kok Suma. tertawa? Bagaimana mungkin penjajah yang membangun gereja memerangi gereja? Di mana itu? Dia mendirikan gereja di basis-basis mereka. Basis-basis Belanda mereka membangun gereja. Habis itu dia membom gereja juga. Memerangi orang-orang yang ada dalam gereja gitu. Oh iya, begini Bang Suma. Gimana? Begini Bang Suma. Mereka? Boleh saya membuka logika Bang Suma sedikit ya. Boleh? Iya. Ya, begini Bang Suma. Kalau penjajahan itu dalam misi membawa agama, oke lah, tidak bisa kita pungkiri juga ya. Tidak bisa dihalangi. Ya memang. Oke. Ya, itu yang terjadi, itu fakta, itu real. Iya. Kemudian tetek nenek moyang saya ini juga dibantai, dipenggal lehernya loh. Oh, itu kasih berarti. Itu agama kasih. Saya. Berarti agama kasih itu. Dengar dulu.
kakek saya yang notabene sudah menjadi Kristen dari tahun 1932. Tahun 1934 kakek saya itu dipenggal. Bapak saya ini sudah lahir. Ini saya kasih tahu, apakah bisa dikonotasikan bahwa penjajahan membawa gereja kemudian tidak ada maksud Penggal kok tapi terselubung atau maksud kamu apapun? ada gimana? Bapakmu mati dulu baru kamu lahir gitu Oh maksudnya? enggak, kakek saya mati. Oh, Bapak saya itu lahir tahun. Kau dengar dulu, kakek saya dibantai tahun 34. Tahun Oh 32 kakek, saya tadi lahir. bilangnya bapak. Aduh, mana semua boleh direkam, ini saya rekam loh, nanti saya kirim untuk kamu. Saya rekam lagi dulu. Tadi bilangnya bapak saya lahir. Kau Sekarang sembarangan kakek. Oke, saya nanti. Oke ya. Ini channel Kakek atau bapak? Kakek saya itu dibantai tahun 1934. Oh Bapak kakek, saya tadi lahir tahun bapak. 1932. Ini mental penjajah kok kayak gitu mental kali. bagaimana? Kakek saya itu dibantai loh, dibantai oleh Belanda. Tadi katanya bapak. Aduh, Suma, nanti saya rekam ya, saya ini ya, saya turun nanti saya kirim ke kamu ya supaya kamu itu jangan asal bicara. Jangan asal bicara, oke ya, terima kasih. Baru tahu Jangan asal mentalmu, ternyata bicara. tahu nggak ada apa-apanya. Dia yang ngomong Kau cuma asal bicara, ngomong Aku aja. pula yang asal bicara. Nggak ada isimu, nggak ada isimu. Itu aja Suma, nggak ada isimu, jujur. Buat saya, kamu nggak ada isimu. Apa isi kau bicara itu Gunung? Kalau kakek Maksudnya kakeknya memenggal bapaknya mungkin. Bapak Maksud saya lu itu lahir tahun 1932, kakekmu dipenggal kakek sama saya bapakmu dibantai atau tahun gimana ini? 1934. di mana kakekmu itu dibantai di mana? Siapa yang bantai? Oh, saya nggak bisa bilang tempat. Nanti Jadi kok framing kau kaki salahkan kali kami? Kau salahkan yang bantai. Siapa yang bantai? yang Keluargamu bantai sendiri. Belanda. Bang Jibril, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bantai warahmatullahi Belanda. wabarakatuh. Kalau dikatakan bahwa penjajahan dalam misi membawa Bang Gunung Batu. gereja, Bang Gunung kemudian Batu. apakah gereja dibongkar? Lalu Sebentar Bang Gunung Batu. kakek saya dibantai itu haruskah saya menerima? Iya, Bang Gunung Batu. Abang Gunung Batu tahu nggak? Kekatolikan itu masuk di tahun 1511. Habis itu Protestan Calvinis baru datang di tahun 1607. Protestan Calvinis ini yang dibawa VOC, Varende Oost-Indische Compagnie, ini datang memang banyak ngebantai Katolik, Bang. Protestan ini, Bang. Abang tahu nggak? Musuhan dari luar. Protestan yang membantai Katolik, Bang. Kadangnya musuhan dari sana. Abang tahu nggak itu? Jadi coba belajar lagi abangku ganteng, coba Ya ya. begini Bang, tadi Bang Suma punya pernyataan bahwa penjajahan ini kan masuk membawa gereja. Apakah mereka harus membongkar gereja? Ya, sesama kalian saling membongkar, saling membantai, kok kami yang Tidak begitu. Loh, begini, kalau apakah penjajah ini masuk membawa gereja? Kenapa mereka harus membongkar gereja? Kamu lah Bang, saya Abang tahu 3G nggak, Bang? Abang tahu 3G nggak? Ngapain? Apa 3G? Jelaskan biar saya paham. Gold, Gospel, and Glory. Emas, kemenangan, dan Injil. Itu misi mereka datang ke Indonesia. 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Kemenangan, emas, dan Gospel. Gospel itu kita apa, Bang? Itu asumsi abang saja. Loh itu fakta sejarah, Bang. Semua anak SD udah tahu itu. Semua di bawah tadi bilang 3G. Saya SD juga tidak pernah belajar saya tunjukin nih, saya tunjukin. SD-nya dia di pohon ara soalnya. Nih Bang, abang bisa lihat handphonenya nggak? Bonus University. Binus University, Dutch Heritage in Indonesia, Belanda Heritage di Indonesia. Nah di sini disebutkan Dutch itu Belanda. Belanda itu. Iya, Dutch itu Belanda. Kolonial Belanda datang ke Indonesia menyebarkan kekristenan. Mereka membawa moto yang bernama Gold, Gospel, Glory. Saya translate ya, artinya emas, Injil, sama kemuliaan. Jadi misi kekristenan memang dibawa Belanda, itu fakta sejarah.
Bang, itu fakta sejarah itu di SD juga kita belajar ya? Udah, kita Oh, belajar, iya, semua katakan orang ya. tahu. Itu ilmu Nah, tadi pengetahuan. abang bilang di SD juga kita belajar. Mm-mm. Loh, jangan pungkiri kata kalimat abang tadi itu loh, yang keluar dari mulut abang toh. Apa yang saya pungkiri? Yang abang bilang bahwa di SD juga kita belajar. Iya, memang. betul. Iya. Coba tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya di mana mata pelajaran apa yang menunjukkan fakta itu. Bang Delpin Matematika. Kristen. Matematika. Halo, Iya, kabur. Bang Delpin Kristen. malam. Kristen, Ya, baik. Ya, selamat malam. selamat malam juga. Dilanjut. Ini saya naik ke room ini bukan mau diskusi, cuma mengingatkan. Karena saya mau diskusi pun, saya ngerti apa-apa masalah ini, masalah agama. Cuma mengingatkan aja kalau mau diskusi, jangan pengecutlah jadi beragama. Maksudnya jangan dimimpikan orang. Ya, kalau mau diskusi jangan dibisu-bisukan orang. Ya, berarti mendirikan room ini tadi untuk terima diskusi. Nah, kan gitu. Saya mengingatkan aja. Ya. Bang Delpin, boleh saran balik Bang. Sarankan pada saudara Oke, Anda bisa. yang naik. Bisa. Sarankan pada saudara Anda yang naik, jangan ngerocos, gak berhenti supaya jangan di mute. Itu caranya. Kenapa? Ini room diskusi. Kalau mau ngobrol, batasin diri sendiri supaya jangan di mute. Mute itu fasilitasnya Bang, batasi. Gitu Bang. Boleh. Maksudnya Abang kalau coba memang lihat apa. di room pengucat Islam Abang lihat kalau kami naik jangankan di mute, nggak diberi ruang kami bicara. Di sini kami beri ruang untuk menjelaskan. Kalau Anda punya pemahaman, Anda tahu Iya, tentang aku- apapun sejarahnya atau tentang metodologi pengajaran ketuhanannya, silakan Abang jelaskan. Kami beri ruang. Udah. Sepanjang menggunakan ilmu. Kita lanjut diskusi aja lagi. Ini lagi live di semua YouTube ya, teman-teman ya. Ini Gorbachev Muslim apa Kristen? Muslim. Ya. Enggak boleh Tunggu dulu ya sih, Bang. biar cepat Saya sama turunin gua dulu, aja. saya cari yang Kristen biar enak diskusinya. Bang Delpin mau diskusi atau mau apa? Mau curhat? Saya mau turun aja, Bang. Aku Ya cuma udah, mengingatkan silakan. aja. Iya. Bobo yang baik ya. Pada kabur. Ya ini Lukito, Muslim apa Kristen? Lukito. Ya, dilanjut Bang Jibril biar mengedukasi ke teman-teman juga. Iya, seperti yang tadi saya bilang, tadi ada yang mencoba untuk membelokkan sejarah atau lupa, entah apa ya Bang ya, lupa kali sejarah. Padahal itu diajarin pas SD kan. Ini apa saya doang apa semua orang sih? Kita SD diajarin kan di ilmu sejarah kan? Iya, di sejarah ada itu dulu memang, di sejarah. Basic sejarah kita di IPS dulu IPS ya. Iya kan? Aku SMP Iya, aku. di IPS ada itu. Iya, kita diajarin 3G, abis itu kita disuruh nonton 30G 30 S, PKI. itu sebelum itu. Jadi semuanya udah kok kayak ya hanu apa pura-pura apa karena makan kambing Idul Adha apa gimana ini? Iya. Tadi ada juga yang menjelaskan masuknya katanya tahun 645 itu tadi. Di Nih Sumatera. Lukito Muslim apa Kristen Lukito? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Muslim ya Bang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Stay dulu siap, ya Bang siap. ya, stay dulu ya. Kita naikin yang Kristen dulu ya. Stay dulu ya. Yang Muslim jangan minta naik dulu yang Muslim. Ini 2 slot buat Kristen ya, biar ada edukasi. Ya Bang Zuma mute tuh. Ya kan mestinya gue nggak naik tadi nih. Aduh, tapi kesel aja sejarah dibelok-belokin kayak gitu. Ada tadi yang menggunakan apa juga Bang Jibril dari
sejarah katanya masuknya tahun 645 gitu ya ke wilayah Sumatera Utara. Enggak, itu salah. Memang ada fitnahnya abad 12 katanya. Ini fitnahnya saya tahu dapat dari mana. Kalau kita lihat dari Indonesian Investment dari sini, di sini diceritain sumber pertama yang diketahui mengenai kehadiran agama Kristen di Nusantara, kita ditemukan karya ensiklopedi oleh Abu Salih Armeni, seorang Kristen Mesir yang hidup di abad ke-12. Menurut tulisannya ada sejumlah gereja Nestorian di Sumatera Barat pada saat itu yang berlokasi dekatan dengan sebuah tempat produksi kayu kemper. Nah, nih di sini nih. Biasanya ini nggak dibaca sama mereka. Namun para ilmuwan di masa selanjutnya berargumen bahwa Al-Armini mungkin telah salah mencatat lokasi ini dan lokasi sebenarnya berada di sebuah kota di India. Iya, itu dia. Tapi biasanya dikutipnya paragraf awal doang, yang terakhir nggak dikutip. Iya, karena yang dicatatkan itu wilayah Hindia, Belanda dikiranya India, padahal itu artinya India Selatan itu. Dia nggak tahu Muslim suka baca. Benar. Di Jaipur. Nanti bentar lagi pada naik tuh Bang Jibril aliteng-alitengnya. Biasanya ya tiap hari kan ya Bang Jibril mungkin suka mantau. Cuma yang menghujat yang naiknya bukan yang berilmu. Ya itu ada urusan Bang Kores deh itu. Sampai jam 9 ya. Gue suka banget kalau Bang Kores udah ketawa gitu udah. Semalam ada yang cewek tuh. Siapa sih namanya, lupa saya yang cewek itu. Oh nah, iya. Yang semalam tuh. Saya ini penghujat Islam loh katanya. Wih gila sampai ngaku gitu dia ya. Haluna bener tuh pada nonton ya teman-teman, si Haluna. Ya, niatnya nantangin Bang Kores itu, tapi salah dia. Gue aja takut mau Bang Kores. Oh, nggak ada satupun orang Kristen yang bisa mengalahkan argumen Bang Kores. Nggak ada. Tapi kalau mau tahu ya kalau dia Bang Kores pinter ya. Nah itu. Tapi kalau mau literasi, mau buku, ayo. Kalau data Jibril, Tapi udah jarang sih teman-teman Kristen yang mau edukasi, lihat data gitu ya Bang Jibril. Saya rasa karena itu saya udah jarang naik kan. Saya rasa jarang. Kecuali yang adu bacot ya itu banyak. Kebanyakan kayak tadi ngelawak kayak tadi banyak. Apa data entah dari mana disimpang-simpangkan. Izin menyapa saudara yang ini. Karyana, selamat malam. Assalamualaikum. Kalau Muslim. Karyana. Waalaikumsalam. Kristen ya? Iya. Muslim? Oh Kristen. Kristen. Oke. Boleh, silakan. Apa Kayaknya judul dialognya ya? Bukan lintas agama ini, apa ya? Iya, lintas agama nih. Kristen, Tuhannya Kristen terkutuk. Ngeri kali ya. Silakan. Iya, ngeri ya. Galatia 3:13. Bunda Kristen? Muslim? Enggak lah, Muslim. Oh, saya sendiri Muslim. Saya sendiri yang Kristen sini ya. Iya. Ini Bang Dep, Muslim apa Kristen Bang Dep? Saya Kristen. Baik. Ini ada dua ya Kristennya. Silakan Bunda bertanya aja. Kebetulan nggak ada temanya, mengalir aja ya. Silakan bertanya. Siapa tahu ada yang jadi unek-unek ya tentang Islam, tentang literasi Islam, atau mau ditanya silakan. Bang Dep begitu juga sama. Silakan. Ya, saya hanya menanggapi aja ya. Kalau ada pertanyaan saya jawab, gitu kira-kira. Oh gitu. Gurunda monitor Gurunda. Iya siap. Ada yang siap ditanyai tentang kekristenan kah? Ada ini dua. Bunda Karyana sama Bang Dep. Oh iya. Di dalam Bible di Matius 29:28
nomor 19 ada yang disebut amanat agung. Pergilah ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Yang ingin saya pertanyakan, kita disuruh menjadi pengikut siapa? Pengikut siapa? Kita disuruh jadi pengikut siapa di situ, Bu? Pengikut, kalau Kristen bilang pengikut Bapa di sorga, pengikut Yesus juga. Kalau pengikut Bapa di surga itu kan berarti harus menjadi Yudaism, penganut kitab Tanak milik orang Yahudi. Karena bukan Bapa yang berfirman kepada kitab-kitab kanon, begitu juga kepada Paulus. Berarti akan terjadi kontradiksi karena firman Bapa yang datang kepada orang Yahudi itu hanya untuk Bani Yakub, bukan untuk seluruh bangsa. Jadi kontradiksi. Jadi nggak nyambung kalau di situ adalah Bapa yang mengajak kita untuk jadi pengikutnya. Karena ajaran yang datang kepada Bani Israel hanya untuk Bani Yakub. Oke, menurut Bapak siapa? Kalau menurut saya sih seperti yang dilakukan oleh Kristen hari ini, menjadi bukan hamba Tuhan, melawan hukum Tuhan yang datang kepada orang Yahudi, kemudian menyembah kepada sosok makhluk yang bernama Kristus, maka saya katakan bukan menjadi pengikut Tuhannya Yahudi, tapi pengikut iblis. Kalau menurut saya, karena hanya iblis yang mengajarkan untuk tidak menyembah kepada Tuhan, gitu Ibu. Oke, boleh saya tanggapi agak sedikit panjang ya. Kenapa? Ya, silakan. Disuruh pergilah ke segala bangsa. Nah, pada mulanya di sorga, yang ada di sorga itu adalah Bapa, diciptakan Lucifer, diciptakan Bapa Yesus melalui anakku engkau hari ini kuperanakkan, dan malaikat-malaikat. Nah, di sorga timbul pertentangan, yaitu kecemburuan sosial, kecemburuan dari Lucifer terhadap anak, yaitu Yesus. Nah, sehingga dengan timbulnya awal mula dari dosa adalah kecemburuan. Nah, akhirnya singkat cerita Lucifer jatuh ke bumi kita ini, karena bumi kita inilah yang paling termudah diciptakan. Jadi kita harus tahu sejarah penciptaan. Nah, Bapa itu tidak Alfa dan Omega. Yesus berasal dari Bapa. Dia berumur dan dilahirkan melalui kata-kata. Jadi kalau kita sebagai manusia ini selalu siapa bidannya? Nah, jadi melahirkan itu nggak harus dari rahim. Yesus pada saat belum lahir sebagai manusia, dia dilahirkan Bapa melalui kata-kata. Anakku engkau hari ini kuperanakkan. Nah, dengan pertentangan dari Lucifer dan Yesus, sehingga Lucifer jatuh ke dalam dosa ke bumi ini. Nah, coba ingat dulu. Diciptakan Adam dan Hawa. Wahai Adam dan Hawa, beranak pinaklah engkau, penuhilah seisi bumi ini. Itu titahnya Tuhan kepada Adam dan Hawa. Tapi Adam dan Hawa melakukan dosa di Taman Eden sehingga diusir. Mereka melahirkan anak-anak yang berdosa. Nah, turun-temurunlah lahir si Kain, lahir sini dibuat di Alkitab itu. Nggak semua dibuat, tapi lahirlah anaknya si Kain. Itulah kita ini sekarang. Nah, pada saat air bah, Nabi Nuh mengatakan, bertobatlah kalian, masuklah ke sungai, ke bahtera ini. Tidak ada yang mau masuk, hanya 8 orang. Semua penduduk mati karena dosa mereka sudah bertimbun-timbun sampai ke langit. Yang hidup hanya 8 orang. Abraham, Nuh, anaknya 3, masing-masing istri.
berarti 4 pasang dengan hewan-hewan yang berpasang-pasangan, ya kan? Nah, keturunan mereka lah kita ini sekarang. Nah, setelah diurutkan di Alkitab ini, versi Alkitab ya, setelah diurut-urutkan, dari turunan siapakah bangsa Cina, dari turunan siapakah Indonesia, barang turunan siapakah yang Yahudi. Nah, kita urutkan si Ham, Hem, Japet, yang 3 anaknya ini, keturunannya ini. Kalau si Nuh kan nggak mungkin lagi beranak kan, anak yang 3 inilah udah pasti berbeda, kulitnya pun berbeda. Nah, kita urutkan dari mulai pertama kali adalah Bapa percaya adalah Abraham. Itu dari si Set. Abraham lah menurunkan, itulah terjadi keturunan 12 suku Israel, yaitu Israel. Nah, di luar itu menurut Alkitab itu kafir. Yang ada adalah keturunan dari Israel, yaitu 12 suku. Termasuk orang Yahudi. Nah, jadi Yahudi sendiri tidak mengenal Yesus. Sudah sampai datang ke bumi ini, lahir melalui Maria, malah mereka menyalibkan. Jadi kalau nggak tahu sejarah penciptaan, sejarah pertentangan di sorga, tidak akan mengerti masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Inilah dibuat iblis supaya kita keliru semua manusia ini. Kira-kira begitu, Pak. Mohon ditanggapi. Iya, baik. Jadi di awal tadi Ibu sudah menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan data ketika Anda mengatakan di surga di situ ada Yesus. Yesus itu ada nanti setelah manusia Maria itu ngeden, baru ada Yesus. Makanya dikatakan Yesus di dalam Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus statusnya adalah ciptaan yang menjadi daging. Inilah konsep yang diajarkan oleh Kristen secara turun-temurun, yaitu membantah dalil kitab sendiri. Dan saya melihat penyampaian Ibu ini hanya doktrin doang. Adapun data yang Anda bawa Mazmur 2 nomor 7, kalau kita ingin jujur mengatakan, itu tidak dikatakan aku telah memperanakkan. Itu nggak ada dalam bahasa Ibrani, itu nggak ada. Itu penambahan Lembaga Bible Indonesia. Tapi tak apalah. Tapi tak apalah, saya anggap Ibu ini adalah seorang yang penggiat gereja tapi bukan pendalam materi Bible. Karena yang Ibu uraikan panjang lebar itu justru tidak sesuai dengan apa yang ada di Bible. Nah, yang saya tanya, kita ini mau jadi pengikut siapa? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini yang minta diikuti siapa? Kalau kita mau mengikuti Yesus anak Maria, berarti kita harus menjadi Yudaism. Ibadah kita harus Sabtu, tempat ibadah kita harus sinagoge, kita harus bersunat, gak boleh makan babi, harus menyembah kepada Elohim saja, percaya kepada Yesus hanya utusan Tuhan saja, dan Pas tidak itu, bisa Pak. jadi Kristen. Saya Advent. Nah, kalau itu pun kalau Advent kan hanya menyembah kepada kepada Tuhan saja dan tidak menyembah kepada Tuhan utusan Tuhan. Sabar Bu, gantian kita. Gantian kita Ibu. Advent ini lebih parah lagi dari Kristen-Kristen yang lain. Jauh lebih parah Kristen. Tunggu dulu. Izinkan saya mengurai. Sebagaimana saya mengizinkan Ibu mengurai. Kenapa? Orang Kristen ini adalah orang yang mengutuk Taurat, tetapi menjilat Taurat, munafik. Coba Anda lihat kitab saudara dalam Galatia 2 nomor 21. Apa yang dikatakan oleh pendiri agama Kristen di sana? Paulus. Dia dengan jelas mengatakan bahwasanya jika engkau mengharapkan kebenaran di dalam Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Aku tidak dikatakan di situ. Sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, kalau ada kebenaran di hukum Taurat, kata Paulus nih, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi kalau menjadi seorang Advent yang masih menjilat kepada Taurat, berarti
konsekuensinya adalah harus mengakui sia-sia kematian Kristus. Jadi Advent ini adalah sekte yang paling konyol di antara seluruh sekte yang ada di Kristen. Kalau Kristen itu percaya diri, ketika mereka melepaskan Taurat, karena memang Taurat itu kan hanya untuk Bani Israel, mereka benar-benar melepaskan dan menjadi Kristen sejati. Tapi kalau Advent masih menggunakan Taurat, tapi juga percaya kepada kematian Kristus. Berarti lupa dengan pesan Paulus Galatia 2 nomor 21. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Malah dikatakan sedikit lagi dalam Galatia 5, kita lihat di dalam Galatia 5 itu Paulus berani. Ungkapan Paulus ini sangat-sangat mematikan kemudian langkah seorang Advent. Kenapa? Dia mengatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi kalau Advent masih membawa hukum Taurat, apa kata Paulus? Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Jadi Kristen sejati itu yang gak sentuh-sentuh Taurat lagi. Jadi kalau Advent ini masih menyentuh Taurat, kami Advent, kami masih begini. Ya, Paulus sendiri mengatakan, kamu lepas dari Kristus. Kamu keluar dari kasih karunia. Bahkan sia-sia kematian Kristus. Kalau kamu mengharap ada kebenaran dalam hukum Taurat itu. Nah ini lagi-lagi saya katakan, materi ini memang sakit buat Advent. Tapi mau kayak mana? Itu kan terus dalam Bible, bukan saya ngarang. Nah sayangnya Advent ini memang jarang belajar Bible. Hanya doktrin saja. Silakan. Silakan dibuka mute-nya, Bunda. Bunda, dibuka mute-nya. Atau Pak Dep. Q. Iya. Silakan Bang. Saya ada ya Pak. Oh iya. Malam semua abang-abang ya. Malam Bang, malam. Iya. Tertarik sekali dengan diskusi yang begitu bagus ya. Ini hostnya siapa nih? Bang Suma ya? Iya, Bang Juma. Iya. Iya. Mohon maaf, Bang Suma ya. Bang Suma yang tadi sebagai host ya. Iya. Maksudnya yang barusan menyampaikan penjelasan tadi. Betul Bang. Menyangkut Alkitab dan sebagainya gitu. Menyangkut kekristenan dan sebagainya. Gitu ya? Iya Bang. Bang Suma ya? Saya Bang. Halo. Iya. Iya Bang Dep, itu Bang Juma, Bang Dep. Bang Dep, gemes deh. Oh siap, Bang Juma. Ini coba konfirmasi dulu dengan Ibu tadi, karena penjelasannya mungkin lebih detail ke Ibu ya tadi. Mungkin lebih substansinya ke Ibu, karena penjelasan itu mungkin tadi lebih... Ya ibunya langsung pingsan Bang Dep setelah mendengar penjelasan dari Bang Juma. Ibunya langsung pingsan tuh. Sekarang Bang Dep aja dulu sambil nunggu ibunya siuman. Iya, jadi begini Bang Juma, saya kan cuman sebagai ya pemerhati untuk hadir di rumah aja. Mau mendengar apa penjelasan Bang Juma menyangkut Alkitab dan sebagainya. Itu menurut kami sesuatu hal yang luar biasa ya. Sesuatu hal yang luar biasa. Seorang muslim yang by data kemudian bisa memahami Alkitab itu luar biasa. Nah ini satu pertanyaan dari saya gitu Bang Juma. Boleh ya? Ya silakan Bang, silakan. Saya butuh penjelasan. Penjelasan gini. Bang Juma cukup memahami tentang Alkitab, apalagi tentang Al-Quran gitu. Nah, saya minta dari Bang Juma tolong menjelaskan tentang apa itu kelemahan daripada Alkitab dan apa kelemahan daripada Al-Quran. Gitu. Baik, saudara. Jadi gini,
segala sesuatu yang sifatnya berkesinambungan, segala sesuatu nih yang sifatnya berkesinambungan atau temporer. Ini lebih substansi, gini Bang Juma, lebih substansinya kepada kelemahan daripada Alkitab maupun kelemahan daripada Al-Quran. Gitu. Saya cuma minta dua itu aja, gitu. Iya, jadi gini lebih substansi saudara. Ya. Gitu, Bang. Iya. Kalau berbicara mengenai Bible, kelemahannya itu tertinggal oleh zaman, tergerus oleh perkembangan masa. Semakin maju perkembangan kehidupan manusia, semakin beradab, semakin mencapai kepada puncak kejayaan manusia itu, Bible semakin tergerus. Dari aspek ilmu, tergerus. Dari segi ekonomi, tergerus. Kedokteran, tergerus. Ilmu pengetahuan umum, tergerus. Bible tidak bisa menghadapi kenyataan. Bible tidak bisa menghadapi keadaan. Bible tidak bisa menghadapi situasi kehidupan manusia itu sendiri. Bahkan alam semesta. Kelemahan Bible itu di situ. Tidak sanggup menjawab hal kemaslahatan kehidupan manusia. Sedangkan kalau berbicara mengenai Al-Quran, kelemahannya adalah tidak memiliki kelemahan. Itu kelemahan Al-Quran itu tidak memiliki kelemahan. 1400 tahun silam, hukum boleh berganti, zaman boleh berubah, ilmu pengetahuan boleh sampai kepada puncak kejayaannya, akan tetapi tak mampu melengsarkan Al-Quran sebagai simbol kebenaran yang bersumber daripada wahyu dan kaitannya dengan akal manusia. Itu kelemahannya itu di situ. Al-Quran ini tidak bisa ditinggalkan oleh zaman. Seperti apapun kemudian perkembangan di atas muka bumi ini, Al-Quran kelemahannya tidak bisa ditinggal. Dan kelemahan yang paling kemudian, ya silakan. Iya, dari pembedahan pertanyaan saya lebih cenderung bahwa Al-Quran tidak mempunyai kelemahan gitu ya, lebih mengerucut ke situ. Kemudian dari sisi Alkitab mungkin tergerus dengan keadaan zaman gitu ya. Jadi Bang Juma lebih spesifik bahwa Alkitab tidak bisa untuk memberikan tujuan kemaslahatan untuk Bang Dep, kalau Bang Juma lagi menjelaskan, tolong jangan dipotong dulu sampai selesai. Kecuali kalau udah selesai, baru giliran Bang Dep. Bang Dep ngomong, Bang Juma nggak motong loh Bang Dep. Biarkan setelah selesai baru disanggah ya. Sekarang Bang Dep diam dulu, biar Bang Juma yang menjelaskan, oke? Oh boleh. Ini sorry karena kita baru bergabung di terlalu semangat abang kita di room sehingga. Oke, baik, lanjut Bang. Lanjut. Iya. Kemudian kelemahan Al-Quran. Al-Quran tidak ada kelemahan. Oke, lanjut. Iya, kelemahan Al-Quran itu egois. Al-Quran itu kelemahannya. Egoisnya dia nggak mau dikalahkan oleh kebenaran apapun, baik secara ilmiah, secara bahasa. Itu Al-Quran egois. Dia nggak mau tunduk kepada hukum manusia. Dia nggak mau tunduk dengan hukum alam. Bayangkan aja nih. Al-Quran 1400 tahun silam dengan nuansa bahasa Arab masuk ke negara yang sangat-sangat maju di atas muka bumi ini. Negara terpopuler, negara super. Begitu dia masuk, Al-Quran tidak mau tunduk kepada bahasa yang ada di dalamnya. Meskipun penduduk dalam satu negara itu benci kepada Al-Quran, begitu Al-Quran masuk ke dalam negara tersebut, orang-orang yang membencinya tidak mampu merubah Al-Quran yang tadi bahasa Arab menjadi cukup menggunakan bahasa negara tersebut. Terlalu ego Al-Quran itu. Ketika kemudian ada temuan baru,
yang ditemukan oleh para ilmuwan, para pakar, Al-Quran busung dada. Saudara, yang kau temukan beratus tahun dengan alat canggih, aku sudah lebih dulu menyatakannya 1400 tahun silam. Kelemahannya Quran itu di situ. Terlalu sombong Al-Quran itu terhadap alam semesta ini. Kecil alam semesta ini. Apa yang diuraikan Al-Quran, temuan-temuan para ilmuwan, begitu ditemukan dengan tepuk dada, Al-Quran lantas mengatakan, 1400 tahun silam aku sudah menyatakan itu, Cahayu. Itu kata Quran. Jadi Al-Quran ini tidak pernah mau tunduk kepada ilmu pengetahuan manusia. Dia selalu di atas. Kelemahannya itu di situ. Makanya Al-Quran itu ya tak mampu ada manusia yang mampu mengorek kesalahannya. Kalaupun ada yang mencoba, paling ngulik-ngulik terjemahan. Karena Anda bertanya tentang kelemahan, ya saya sampaikan itu kelemahan kitab suci Quran. Itu kelemahannya. Dia tidak mau tunduk kepada hukum yang dibuat oleh manusia. Dia senantiasa selalu berada di atas daripada hukum-hukum yang ada. Sehebat apapun hukum yang ada dibuat oleh manusia, hukum itu akan berganti. Tapi hukum yang ada di Al-Quran, sekali tetap nggak pernah berubah. Setinggi apapun hukum yang ada di dunia ini, Al-Quran tidak tunduk terhadap hukum tersebut. Contoh, itu tadi, ketika yang terjadi dalam sebuah negara, hukum ini Al-Quran masuk, nggak mau diwarnai oleh hukum yang ada di sana, nggak mau. Dia akan berdiri tegak sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Tidak suka, Al-Quran tetap berdiri. Suka, Al-Quran tetap berdiri. Dia tidak bisa diwarnai oleh kehidupan manusia manapun. Demikian, Bung. Silakan. Baik Bang Juma. Jadi dari kesimpulan bahwa ini saya simpulkan menurut versi penjelasan yang disampaikan oleh Bang Juma tadi. Karena itu sifatnya adalah dakwah yang disampaikan oleh Bang Juma. Tapi pada prinsipnya adalah kita menerima sebagai teman dalam diskusi dalam roomnya Bang Juma ya. Bahwa terkait dengan, ini saya tanggapi dikit, bahwa terkait dengan Alkitab itu tergerus dengan keadaan kehidupan manusia. Pada prinsipnya kalau saya pribadi ya, ini karena mungkin faktor saya adalah sebagai seorang Kristen, saya menyatakan bahwa enggak, dan itu saya bantah ya, saya bantah itu dan saya enggak terima. Prinsip lain bahwa saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Juma terkait dengan kelebihan daripada Al-Quran itu adalah bahwa Al-Quran tidak pernah mau tunduk terhadap apapun dan di zaman apapun, di zaman manapun tetap Al-Quran itu tetap berdiri tegap gitu ya, kalau nggak salah. Dalam sisi lain bahwa Al-Quran tetap menggunakan bahasa Arab itu, dan di negara adik kuasa sekalipun tetap Al-Quran bisa berdiri tampil dengan bahasa Arab dan sebagainya. Dari sisi sudut pandang lain, pada prinsipnya bahwa menjadi sebuah pertanyaan bagi kami bahwa diwajibkan semua pengikut Muslim ya, dalam tanda kutip, Muslim harus bisa menguasai bahasa Arab dan bisa mampu untuk bisa menerjemahkan apa yang dimaknai dalam penjelasan penjabaran Al-Quran itu sendiri. Banyak yang terjadi, ini menurut pengalaman saya nih Bang ya, kita diskusi bahwa banyak yang terjadi nggak usah kita lihat negara lain lah, negara dikuasa dan negara-negara yang lain, kita nggak usah lihat, kita lihat di negara kita sendiri, di Indonesia, bahwa sebagian besar teman-teman saya yang ada di teman-teman saya dalam lingkup komunitas saya banyak Muslim Bang. Terkadang kita diskus dalam ini, lu paham nggak, bisa nggak baca Al-Quran ya. Ini yang tadi disampaikan kelebihan Bang Juma sampaikan bahwa kelebihan daripada Al-Quran adalah tidak mau memperbaharui diri dalam konteks bahasa apapun itu dan tetap Arab
tetap ada. Nah persoalannya adalah bahwa nggak usah kita melihat yang lain di Indonesia yang notabene-nya adalah cukup besar penganut umat Muslim ya di negeri ini. Tapi kalau dipresentasikan hampir dari 100% penganut Muslim, hampir 100% Bang. Kalau kita konotasi dalam 100%, kalau 20% orang tidak 80 lah, hampir 90% orang itu tidak paham dengan Al-Quran, dan dia tidak kalau dilepas kemudian suruh dibacakan itu Alkitab dan dia bisa bukan Alkitab sih, Al-Quran, disuruh untuk bisa membacakan Al-Quran kemudian dia bisa memahami makna daripada Al-Quran, dia nggak paham Bang. Itu menurut pengamatan saya. Bahkan saya bertanya, you bisa nggak berbahasa Arab? Dalam diskus kami ya, dalam diskus kami saya bertanya, you bisa nggak berbahasa Arab? Nggak bisa. Lah kalau lu mati, andaikan lu mati, kesananya Allah bertanya pada kamu, berbahasa kamu nama siapa pakai bahasa Arab, kamu bisa jawab. Jangankan jawab, ngerti Bang, aja langsung nggak ke bisa. poin aja Bang, jangan muter-muter di situ Bang, jangan bermain kata di situ Bang. Enggak, bukan, ini kan diskusi. Maksudnya tadi kan penjelasan dari Bang Juma kan saya potong, bukan saya potong, saya kan masuk Bang. Ya udah, sekarang Ketika kembali saya ke poin masuk, Bang, kembali ke poin Bang. ya poin kan saya sampaikan bahwa penjelasannya adalah bahwa kelemahan menurut saya loh, karena saya bertanya menyangkut kelemahan daripada Al-Quran itu apa, kan saya sampaikan bahwa kelemahannya adalah tetap mempertahankan sesuatu yang pada prinsipnya tidak mengedukasi umatnya sendiri. Dan ini kita cerita dunia loh, kategori dunia, di mana bahasa masing-masing daerah itu berbeda, negara ini berbeda, di dunia ini berbeda. Nggak usah kita lihat di mana-mana lah, Indonesia tadi kan saya bilang. Sanggup nggak umat Muslim itu sendiri memahami tentang Al-Quran itu, membaca? Jangan paham dulu Pak. Bahasa Indonesia dalam artian begini Pak. Terkadang orang bisa membaca tapi untuk mengerti nggak bisa gitu. Orang bisa baca satu alenia itu selesai, tapi untuk menjabarkan kita bisa bertanya kepada dia, bisa paham nggak apa yang kamu baca? Belum tentu. Orang bisa baca tapi mengerti belum tentu juga, dia bisa paham, bisa baca tapi memahami belum tentu, apalagi bahasanya berbeda gitu kan. Bahasanya berbeda, tulisannya berbeda. Oke, kita paham poinnya, udah diulang-ulang. Silakan. Menulisnya. Iya, udah diulang-ulang, kita paham poinnya. Silakan Bang Zuma. Iya. Oke, gitu kira-kira paham ya Bang ya? Paham, ya? Saya sangat paham. Iya. Jadi gini, saudara. Kalau dari sisi kan sebentar sebelum pertanyaan saya tadi itu cuman kelemahan daripada Al-Quran, kelemahan daripada Alkitab, dan itu yang saya lihat Bang. Kalau kelemahan Al-Quran adalah karena bahasa Arab, jangankan ini. Teman-teman saya yang pandai begitu pagi, siang, malam sholat 5 waktu juga saya suruh coba baca Alkitab, baca Al-Quran, paham gak? Saya juga masih kurang Bang, nggak, bukan kurang, hampir sebagian besar nggak bisa membaca itu, gitu loh. Kira-kira sih itu. Jadi yang tadi Bang Juma sampaikan bahwa Al-Quran tidak punya kelemahan, saya bilang itu situlah kelemahannya Al-Quran, gitu loh Bang. Ya? Iya, baik. Oke Bang. Ya, silakan simpan wadah di bat. Bang, aduh, ngomong terus, gua kick juga lo, bikin kesel ah. Ya lanjut Gurunda. Iya, saya kalau berbicara Abang, tolong taruh wadah di batok kepala supaya bisa mendengar dan paham penjelasan saya. Jadi Al-Quran itu bukan surat kabar, bukan Bible. Selayaknya Bible itu hanya sebuah surat kabar dari barat. Al-Quran itu bukan hanya sekedar membaca lalu paham isi, enggak. Al-Quran ketika dibaca, yang pertama yang membacanya itu mendapatkan pahala. Apa pahala itu? Harta surga. Dan yang mendengarkan pun demikian adanya, mendapatkan harta surga, yaitu pahala, amalan baik.
Yang kedua, orang-orang yang membaca Quran, terlepas dia paham atau tidak, itu diselamatkan pada saat hari penghisaban di akhirat. Al-Quran itu akan menjadi tempat naungan yang akan menaungi orang-orang yang sering membaca Quran pada saat hari penghisaban. Yang ketiga, orang-orang yang membaca Quran itu menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang menjadi kekasih Allah dan kepercayaan Allah. Untuk mengimplementasikan Al-Quran, yang dikatakan dalam Al-Quran, aku yang mewahyukan, aku yang menjaga. Jadi yang membaca Al-Quran ini adalah orang-orang yang menjalankan apa yang menjadi firman Allah itu sendiri. Jadi amal pahalanya itu sangat dekat. Orang yang membaca Quran adalah orang yang intim kepada Tuhannya, yaitu Allah. Membaca Al-Quran, terlepas dia paham isinya ataupun tidak, itu menjadi obat, penyejuk hati, penenang jiwa, pelepas dahaga, dan mengenyangkan ruh yang lagi haus dan lapar. Terlepas dia paham artinya. Kemudian menjadi jasad yang diberkati oleh Allah. Jasad yang diberkahi oleh Allah. Jasad yang dimuliakan oleh Allah. Meskipun beliau, orang-orang yang membaca Quran ini tak paham artinya. Kemudian orang yang membaca Quran itu dijauhkan dari godaan iblis. Lalu orang yang membaca Quran senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah. Dan orang yang membaca Quran itu adalah orang yang sedang menguraikan ilmu pengetahuan bagi yang mengerti, bagi yang tahu, dan seterusnya. Jadi Al-Quran dibaca bukan hanya sekedar tahu arti. Al-Quran dibaca itu mendatangkan banyak kebaikan. Nah, berbeda dengan orang-orang Kristen. Apa yang didatangkan dengan membaca Bible? Apa yang didatangkan? Baca Amsal, baca Yehezkiel, yang didatangkan apa? Horny. Membaca kemudian Tuhan ditampar, diludahin, digebukin, ditelanjangin, ditonjok. Apa yang muncul? Pembelajaran apa yang bisa diterima di situ? Stupid. Jahiliyah, kebodohan. Jadi berbeda. Orang membaca Quran tanpa mengerti artinya pun masih mendatangkan nilai positif. Mereka kemudian diselamatkan pada hari penghisaban. Mereka menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, menjadi orang kepercayaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menyampaikan firman Allah, menjadi obat bagi orang yang sakit, menjadi orang yang diberkahi jasadnya, dijauhkan dari godaan syaitan, mendapatkan senantiasa perlindungan dari Allah, membuat hati tenang dan seterusnya. Itu kebaikan-kebaikan yang dialami oleh yang membaca Quran meskipun tak paham. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Bang Juma kenapa menangis? Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Jadi orang yang tidak ngerti Quran, membaca Quran menenangkan hati, membuat hati kita tenang. Yang tadinya sakit menjadi sembuh. Baca Quran meski tidak ngerti bacaannya.
Itu kitab suci Al-Quran. Kelebihannya itu di situ. Nah sekarang kalau kita baca Bible, berbahagialah tete yang engkau isap. Ilmu apa yang bisa kita dapatkan di situ? Ilmu apa? Gak ada ilmu. Jadi begini Bang Juma. Jadi saudara, membaca Quran itu bukan hanya satu aspek Baca saja. Quran bagaimana Harus ngerti. kita mau baca bahasa Arab aja kita nggak mengerti. Nah itu dia makanya nubuatannya di dalam kitabnya orang Yahudi, kitab itu kitab termeterai. Yang bisa membacanya hanya orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau dipenuhi roh setan, nggak bisa baca Quran, nggak bisa. Nah, kelebihannya yang kedua adalah, berarti kelebihannya yang kedua adalah semua setan dong, termasuk yang lagi dengar ini. Kelebihannya yang kedua adalah jangan kehisteris dulu, jangan kesurupan setan dulu. Kelebihannya yang kedua adalah orang Islam bisa baca original teks kitabnya. Orang Kristen sampai bulu alisnya hilang, tanpa mata berbulu lagi. Orang Kristen tak bisa baca original teks kitabnya. Itulah kelebihan daripada. Apa kelebihannya coba? Apa kelebihannya orang yang tidak bisa baca original teks kitabnya sendiri? Kelebihannya apa? Apa kelebihan dari orang? Saya bertanya. Saya juga bertanya, Bung. Apa kelebihannya orang yang tidak mampu membaca original teks kitabnya sendiri? Kalau orang Islam tidak mengerti terjemahannya, sudah disiapkan buku terjemah. Misalnya nih, orang membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Tahu bacaannya? Nggak ngerti. Tinggal buka terjemah. Oh, ini terjemahannya. Nah, orang Kristen Arab membodohi kalian aja nih umat muslim. biadab, kau jangan ngomong kayak gitu, Jeng. Emang benar-benar Jangan ngomong gitu kan, Jeng. Kenapa, Jeng? Karena terjemahannya kan ada, Jeng. Ya kan, Jeng? Terjemahan Al-Quran ada kan, Jeng? Nah, sekarang original teks kitabmu mana? Ketika kamu baca kitabmu, kau bacalah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan dewa. Dan firman itu adalah dewa. Dewa itu telah menjadi manusia. Mana original teksnya coba? Kau baca. Benar enggak itu? Benar enggak kayak gitu? Mana original teksnya? Bisa kau baca aslinya? Nggak bisa, Baman. Jadi kalau orang Islam paham asli, ngerti aslinya. Habis itu kalau mereka ingin mendalami materi, tinggal buka terjemah. Ya toh? Nah sekarang coba kau buka lagi. Kau buka kitab mulai itu. Kau buka. Baca di kitab lagi. Kau baca kitabmu. Habis itu baca coba original teksnya. Ya nggak bisa. Begini saja saudara David, anak asuh. Begini. Kau buka kitabmu sekarang. Anak asuh kenapa kau turun lagi? Kau buka kitabmu, saya buka kitabku. Kau baca Yohanes 1 sampai data nomor 5. Yohanes 1, nomor 1, nomor 2 sampai nomor 5. Kau baca, habis itu kau buka original teksnya. Nah, kau baca original teksnya. Bisa nggak? Nggak bisa. Sekarang saya baca kitabku dalam bentuk original teks. Habis itu saya baca Indonesianya. Bisa nggak? Ya bisa dong. Jadi original teks asli saya bisa, terjemahannya saya bisa. Lah kamu terjemahan tok. Bisa nggak baca bahasa aslinya? Itulah kegoblokan kalian. Ya itulah kau karena kau anak asuh. Itulah anak asuh kau. Itu anak asuh. Kau anak asuh. Kau anak asuh kau. Anak asuh. Makanya kau bodoh. Kau yang anak asuh. Sekarang kau bisa nggak baca original teksnya kitabmu? Bisa nggak kau baca original teks kitabmu? Goblok anjing kau. Ya kau yang anak asuh. Coba bisa nggak kau baca original teks kitabmu? Mana kau tahu mana yang benar, mana yang salah? Kalau kami nggak bisa dibodohi, kenapa? Karena ada original teksnya, ada bahasa aslinya. Begitu kemudian terjemahan salah, kembali ke original teks. Lah kamu mana kau bisa tahu yang mana yang asli, mana terjemahan benar, mana terjemahan yang salah? Apa yang menjadi rujukanmu? Yang menjadi rujukanmu bahwa itu asli, itu salah, itu benar, itu salah, apa? Original teksnya yang mana? Kau ngerti? Gak bisa. Itulah Kristen.
manusia dompala, manusia bahlul. Bisanya hanya menghujat. Kau itu B2. Congor aslinya. Cuma modal congor kau itu, Zuma. Saudara, yang saudara B2 B2? itu, yang B2 itu yang di dalam tubuhnya mengalir darah babi. Ya, Darahnya tapi darah babi, Islam juga dagingnya boleh makan darah B2 babi. juga kalau apa? Seluruh yang ada di Kalau dalam tubuhmu B2. itu adalah darah babi, semua daging babi, nutrisi babi tuh tumbuh di dalam tubuhmu. Jadi kau itu separuh babi karena makananmu babi. Kami melihat babi jijik, kau masukkan ke dalam perutmu babi itu kan? Kan B2 juga penyembah batu. Iya kan? Kau Kalau masukkan terpaksa babi itu kau dalam makan perutmu B2 kan? juga. Kamu lihat babi, Jangan modal congor habis itu kau kau, masukkan Zuma. ke dalam perutmu. Iya kan? Nah, kami melihatnya aja jijik. Kamu malah masukkan ke tubuhmu. Zuma, Jadi kau yang ada B2 itu istimewa yang kamu. anak kecil nak, kayak nabimu. B2 itu kamu. Oke. Ya Ada Tuhanmu istimewa isap anak puting. kecil. Tuhanmu isap puting gimana dong? Gimana kecil Zuma? Udah turunin. Kalau sudah Ada menghujat kecil kayak gini seperti turunin, Nabi turunin. Host, jangan dibiarkan host anak asuh ini menghujat. Kalau menghujat sudah berlebihan diturunkan, ya. Nanti mereka menghujat, kita balas kesurupan sendiri. Udah ku jelaskan baik-baik. Pertanyaanmu ku jelaskan baik-baik dari aspek ilmu. Kau katakan inilah kebodohan kalian. Wah, inilah kalian gampang dibodohi katanya sama Arab. Wah, mancing orang emosi lah itu namanya. Kami baca bahasa Arab, tapi dengan mudah kami menemukan terjemah. Sinkron kan antara bahasa Arabnya dengan terjemahannya. Nyambung. Kami bisa baca bahasa Arabnya, bisa juga baca terjemahan. Nah Kristen, hanya terjemahan doang, nggak bisa original teksnya. Itulah yang membuat sakit hati kalian. Sakit hati, memang sakit hati. Ngaku anak Tuhan tak bisa baca kitab sendiri. Sakit hati, memang sakit hati. Ngaku anak Tuhan tapi buta kitab sendiri. Sayang. Semua binatang sudah dimakan, monyet dimakan, padale dimakan, kera dimakan, kuda nil dimakan, ular naga dimakan, belut listrik dimakan. Apalagi? Semua. Kecoa, tikus, ular, komodo dimakan, parakang, pararang, padale dimakan semua. Tapi tak sanggup baca kitabnya sendiri. Sakit hati, kamu sakit hati karena kalah argumen sama Bang Suma. Sakit hati, kamu sakit hati. Tujuannya menista malah jadi ternista. Oh ye. Lucunya Gurunda awalnya itu smart, awalnya intelektual, sok-sok gimana gitu. Ujung-ujungnya anjing lu, bagong babi lu. Sakit hati lo kan? Aku bisa Quran, bisa Bible. Lu cuman bisa terjemahan, lu nggak bisa Quran. Sakit hati. Sakit hati dong. Sakit hati Allah. Bang Suma bisa Al-Quran, bisa baca Quran. Allah, pendetamu gak bisa bahasa Yunani. Gak bisa baca tulisan Yunani. Sakit hati kau kan? Merasa tanta. Makanya jangan menghujat. Kau santai aja nya. Kau ngata-ngatain. Saya sudah menjelaskan. Kau bilang kau dibodoh-bodohi. Ya aku bilang lah kau anak asuh. Ya kan? Jangan kayak gitu dong. Santai aja. Jangan emosi. Assalamualaikum. Yang muslim jangan naik dulu yang muslim ya. Waalaikumsalam. Jangan emosi kawan-kawan. Karena saya
tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah mundur sedikit pun enggak. Bulu kuduk saya ini enggak berdiri, sehelai bulu saya enggak jatuh. Jadi enggak usah kau emosi, enggak usah kau menghujat. Oke, santai. Kau udah dikasih waktu bertanya, udah bertanya malah kayak gitu caramu kawan. Jangan gitu dong, santai dong, jangan emosi dong. Kita dengan ini sabar Bang, menjawab pertanyaan. Iya, silakan. ya, izin. Bang Pakiti Muslim apa Kristen? Pakiti. Pakiti. Oh, tunggu ya Bang, kita mau naikin yang Kristen dulu ya, biar ada diskusi, biar gambar monolog ya. Oke, yang Muslim ditahan dulu teman-teman ya. Mohon izinnya buat teman-teman Muslim, di atas sudah penuh. Biarkan teman-teman Kristen yang naik ya, biar ada diskusi. FYD, Muslim apa Kristen? FYD. Jangan menghujat ya. Muslim Bang. Oh Muslim, di bawah dulu ya Bang ya, biar yang Kristen. Ya siap Bang. Ini santikan. Muslim apa Kristen? Pencet, turunin. Oke. Jangan menghujat teman-teman Kristen, nanti Jangan kalian menghujat. sakit hati. Iya, karena saya nggak pernah takut sama kalian. Nggak ada sedikit pun. Saya terlahir dari darah pejuang, jadi saya nggak ada rasa takut sedikit pun sama kalian. Mau seseram apapun kalian, mau sejelek apapun rupa kalian, mau seburuk apapun tabiat dan karakter kalian, saya terlahir tidak pernah takut dengan orang-orang kafir. Paham itu? Saya lebih takut kepada seekor nyamuk daripada orang kafir. Jadi nggak usah kau sangar, sok cantik, sok paten naik ke sini. Jantungmu saya kunyah. Ginjalmu saya remas kalau kalian mau datang menghujat di sini. Santai aja napa. Kau boleh bertanya apapun tentang Al-Quran saya, tapi jangan kau menghina, jangan kau menista. Oke? Gitu ya, saudara-saudara Kristenku ya. Saya akan menjadi seperti apa yang kalian inginkan. Jadi harimau sekalipun, kalau kau yang menginginkan itu saya jadi harimau, saya jadi harimau. Tapi saya bisa jadi malaikat, kalau kau juga menginginkan saya jadi malaikat. Karena saya terlahir dari darah pejuang yang tidak pernah mengenal menyerah. Darah saya adalah darah jihad. Jadi tidak usah kau naik kesurupan di sini. Santai aja, kau tanya aja Al-Quran sampai kau capek, tanya sepuasmu. Jangan kau menghujat. Saya lagi menjelaskan, kau bilang kau dibodoh-bodohi. Wah, itu bikin naik darah itu. Sudah kau dongok, tolol lagi. Kalau cuman tolol sendiri tidak apa-apa. Ini semua kebodohan kau borong sendiri. Udah nggak punya, nggak bisa baca kitabnya lagi. Apa ngomongmu Juma? Kau pun ngomongmu ngocor aja kau. Santai. Iya. Saya kan nasihatin kalian naik ke sini tuh yang Sofyan, diskusi gitu. Ya saya kan bicara apa adanya. Emang saya nggak takut sama kalian. Mau kayak mana lagi? Memang saya nggak takut sama kalian. Tantang kau satu-satu. Offline gimana? Apa? Mau kau? Kamu mau dong? Mau? Serius kau? Demi Allah, darahku saya kasih kau. Oke, betul. Oke. Kau di mana? Identitas kau. Kenapa? Kau buka kamera sekarang. Saya buka kamera juga. Ayo, kita buka kamera ya. Oke. Betul ya? Oh, yuk. Nah, silakan. Habis itu kau mau ketemu saya di mana? Ayo, kita sama-sama di Nias. Kukirim uang tiket kau. Demi Allah kau akan kirim, demi Tuhan? Demi Tuhan. Oh ya udah. Kau minta nomor rekening apa? Minta rekeningnya saudara saya di sini. Ya. Kau di mana? Di Nias. Aku di Nias. Iya. Kau ingin kau mau nakuti saya kan? Bukan aku nakuti kau. Kau nantang. Kan saya kan udah bilang saya nggak pernah takut sama kalian. Jadi kau nggak usah emosian naik ke sini. Saya nggak pernah takut. Saya nggak emosian Juma.
Lalu lantas apa? Kalau bukan emosi, lantas apa? Lantas kenapa naik ke sini kesurupan itu kenapa? Kau penguji ayo kasih identitas kau, ku kirim tiket kau 2 kali transit dari Makassar kau ayo. Kenapa kalau kita nggak ketemu di Jakarta aja? Kenapa? Biar di tengah kita. Apa? Pengecut kau. Ya. Kau pengecut pula. Kau ingin menghabisi. Kau ingin menghabisi orang tapi kau undang ke kampungmu. Apakah itu bukan pengecut? Di Jakarta dong. Sama-sama bukan tempat kita. Congor kau tadi yang bilang mau kemana pun kau tantang aku Saya nggak ada bilang gitu. Saya bilang saya nggak pernah takut samamu. Nggak pernah saya takut sama pemakan babi. Tidak ada saya pernah takut kepada pemakan babi, pemakan monyet, pemakan anjing. Saya nggak pernah takut. Apalagi muka kau tampang apa itu mukamu? Muka monyet. Kalau ngomong itu laki-laki, jangan kayak bencong. Ya saya laki-laki kok. Ngapain saya takut sama Kristen? Majikan kau aja kami nggak takut apa kamu. Togo Juma. Model kau ini, Togo. Kenapa? Kau ini. Kenapa? Kuman kau. Kenapa? Kuman kau. Bukan. Kuman bagimu. Kuman bagimu. Kuman bagimu karena agamamu hancur kebuang. Kau nggak laku sama aku. Apalagi kau, modelmu kayak begitu. 100 macam kau itu, cuman 1 tangan kanan saya itu habisin kau. Kau baru 100, 1000 kayak kau Juma. Ya seluruhnya kalau perlu. Ya, bulu seluruhnya. Alah, nggak berdiri apa? Belum ada ceritanya. Belum ada ceritanya. Belum ada kisah. Belum ada kisah. Belum ada kisah. Belum ada kisah dari kalian. Belum ada kisah yang ditorehkan oleh kaummu belum. Kecuali penjajah. Oke. Losor kau ayo. Saya izin turun saja. Jangan kau keluar di kandangmu, keluar dari kandangmu sono. Di Jakarta jumpa kalau mau. Maaf, saya izin turunkan Gurunda. Mohon maaf. Sakit hati, kamu sakit hati, pingin menang tapi takdirnya kalah. Sakit hati, pingin sakit hati, tapi memang dari sononya sudah sakit hati. Saya, saudara, insya Allah bulan ini, kalau nggak ada halangan saya ada di Riau. Temui saya di Riau, kan udah dekat Riau dengan kampungmu kan. Bang Suma akan masuk ke Riau, insya Allah, Pekanbaru, temui saya di sana. Kalau kau mau rasakan bagaimana enaknya bertemu dengan orang Bugis Makassar, udah hadirlah kau di situ. Nanti saya akan live, kalau saya sudah kemana-mana pun saya selalu live. Kau datang bawa tampangmu itu, tampang monyetmu itu. Biar ku ajarin kau bagaimana caranya jadi seorang laki-laki sejati. Mukanya aja muka susah gitu bang, mau ngirim duit tiket lagi. Iya. Ya siapa tahu dia jual ginjal. Ya buat teman-teman APII yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, terus Jakarta dan Riau, Pekanbaru, tunggu kedatangan Bang Juma dan APII ke sana ya. Jadi muka-muka kayak gitu tuh kayaknya apa? Emang Gurunda ini udah ancaman global Gurunda. Mereka ini udah bener-bener. Iya, tadi tidak lihat mukanya itu udah sakit hati, sakit kali hatinya. Dendam kali sama Bang Suma. Wah, tiap hari dikulitin agamanya. Wah, sakit hati. Buat siapa suruh lu usil? Siapa suruh lu usil? Siapa suruh lu ngambil istilah-istilah Al-Quran di kitab gue? Siapa suruh? Hentikan itu misionaris, hentikan. Tutup itu STT yang membahas agamaku, Islamologi itu. Tutup. Kalau kalian mau hidup tenang, ikan menjema mayat kau. Udah itu. Cuman itu doang. Perasaan Tuhannya yang pernah jadi mayat Tuhan lo. Nggak malu apa? Kau udah kalah gitu caranya. Kasihan, bikin malu.
Ada yang nggak suka saya di atas, Bun. Bukan Bun, tadi ada orang Nias yang di bawah mau ketemu dia. Jadi aku mau naikin dia, aku turunin. Aku pikir Bunda. Maaf Bun, maaf. Siap. Halo, malam. Tadi ada orang Nias mau bilang, Sherlock kau di mana? Mau hantem dia. Jangan Bang, dia cari Bang Suma, bukan cari abangku. Bencinya itu ke Bang Suma. Saya orang Banten. Naon si anjing? Saya orang Banten. Iya, kenapa Bang? Ya, ayo kita sharing apa? Maksudnya apa ini Bang? Temanya Kristen apa? dia Gerunda. Iya. Iya, sharing belajar Bang. Saya mau belajar Bang, gimana ceritanya bisa menerima agama Kristen itu sebagai agama yang baik itu loh Bang. Udah jelas dong Bang, masa nggak paham sih? Udah banyak kan. Apa Videonya udah banyak, kesaksiannya udah banyak, seluruh dunia udah banyak. Agama Kristen itu disebut baik itu karena apa Bang? Karena kasihnya kan, kasih kuasa maha kuasa kasih, itu. Kasih Yesus Kristus itu maha kuasa. Mama jelas, kan? Yang mana itu Bang? Ajaran kasih di Kristen itu yang mana Bang? Yang mana? Kasih itu dalam arti. Iya, itu kan cuman di mulut aja, kasih. Enggak, Yang mana? di mulut, Bang. Prakteknya dalam hidup itu yang Bang, mana? kuasa gelap itu mingkem Bang. Oh, puasa gelap. Emang kelihatan puasa gelap itu Kuasa gitu gelap maksudnya? ajab laknat santet semua nggak berlaku Bang. buat Kau mainan ini mengganggu kalau uji Tuhannya, umatnya aja mempan. Oh, hebat Buat mainan itu mah badut Gerunda. Oh, hebatnya ajaran kasih ini. Wah, hebatnya. Oh, itu aja. Ajaran kasihnya itu gitu itu aja. Mending garuk pantat lah kalau gitu aja. Enggak apa-apa, dites aja dulu, dites. Wah, belum ada sejarahnya Bang. Belum ada. Belum. Udah banyak sejarahnya Bang. Enggak ada, belum pernah. Belum pernah ada sejarahnya, enggak. Belum pernah saya melihat. Belum pernah ada sejarahnya komplotan Kristen mengusir penjajah, belum. Enggak ada, malah ketika penjajah masuk ke Indonesia, tajinya nggak ada, malah kerjasama dengan penjajah. Bang. Oh, ini aduh, kesempatan. Yang namanya penjajah itu kan kesempatan kita memperlihatkan kesaktian kita pada saat ada penjajah. Ini malah satu sarung dengan penjajah. Saya bilang nggak penting ya. Mana sekatinya ada penjajah kok nggak malah ngumpet. Ada penjajah malah jadi tukang sapu gereja. Tuhan Yesus Kristus. Ada penjajah malah jadi tukang mata-matanya penjajah. Mana buktinya, jantannya mana? Kucing kata saya. Mana buktinya? Penjajah datang kok malah difasilitasi. Oh, dijaga gerejanya, jadi tukang sendal sepatunya. Gak apa-apa ini teman-teman, seru buat mainan Gerunda biar nggak ngantuk. Bukan mainan Bang, maksudnya dikoreksi nanti, dikoreksi malu Bang. Kalau dikoreksi malu nggak ada ilmu-ilmu dan pernah aku tengok, belum pernah. Udah dijelaskan sama kalian. Enggak pernah aku tengok. Penjajah datang malah menjadi konconya. Begitu orang Islam berhasil mengusir penjajah, dia yang teriak paling kencang, merdeka, merdeka, merdeka. Tanpa malu-malu. Semua mengakuin Murtadin itu paling kencang teriak merdeka tanpa malu-malu. Padahal pada masa penjajahan dia berkonco dengan penjajah. Dasar belut listrik. Bro, ini siapa ini? Si Juba bukan ini? Iya, saya. Emang kenapa? Iya, kamu bikin malu, coy. Kenapa kamu malu? Kamu punya kalender enggak? Kenapa kamu malu? Kenapa? Kamu ada kalender kan di rumah? Ada hari kebangkitan kan? Iya, kenapa disamarkan, coy? Emang semalam kamu nggak dibayar sama klienmu sampai kau marah? Hah? Banyak alasan itu malu, coy. Mana coy? Malu, gak ada yang ngakuin. Videonya udah lengkap. Malu loh, gak ada yang itu. Apa?
Kau sok mengklaim paling apa? Udah jelas. Iya, ada yang misain nggak, woi? Misain, woi. Pisahin. Ya, malu Woi, dong, pisahin, malu woi, pisahin, woi. Jelas. Kamu Saya kenapa, nggak saudara? saya bukan ahli ya. Masa Kamu video kenapa? Tuh udah tahu semua manusia tahu semua videonya. Apa itu? Ngomong apa sampean? Semua ahli-ahli kitab-kitab yang ini diakuin, ya udah jelas. Dan kalender mencatat bukan disamarkan atau di pohon kurma. Oh itu jangan kepala pengajar. Kamu kenapa, Tante? Tante kok gitu Ya sih? kenapa saya kau kalau kurang ajar, kau kena laknat atau ininya. Nah ininya kau. Siapa yang kurang ajar, Tante? Kau Tante pas gelap gini itu amat sih. menyingkarin, sok menyangkal itu keras kepala. Zaman si Jack Black aja udah nyungsap semua. Tante kenapa sih? Bukan tante saya kurang ajar. Loh, Tante kok nggak asik amat sih? Mabuk tua dia Gerindra, mabuk tua dia. Tante udah nyampe nggak daster yang aneh kirim kemarin? Tante udah pakai dasternya belum? Asal bunyi apa sih kamu? Tante udah pakai daster yang gue beliin kemarin, Kak. Dasar apa asal bunyi itu jangan sok. Loh, kan kemarin Tante bilang gini. Gitu, nggak penting Anakku gitu-gituan. Suma, tengok Tante cantik kan, udah pakai konde. Tak bilang kurang daster. Nah, Tante minta dikirimin daster. Udah aku kirim pun. Udah pakai nggak, Tante? Ngecapruk asal bunyi itu ngecapruk. Tante udah pakai nggak dasternya? Puasa gelap itu jangan asal Daster bunyi. yang ku kirim itu terbuat dari kain lepis loh, Tante. Mahal loh Puasa itu. gelap. Asal bunyi loh. Aku nggak tahu ya. Katanya Tante bulan depan minta lagi celana dalam dari lepis. Jadi nggak nih? Naik kucing puasa gelap, naik kucing. Tante kok tiap hari rambutnya gugur, sekarang udah mendekati botak. Gimana dong? Kan gak lucu Tante botak mulanya ya. Urusan saya dan kepala saya. Tante, kok kepalanya botak? Malu loh teman-temanmu melihat lo semua. Iya, Tante kenapa? Tante karena kebanyakan makan merica tanpa diolah, hanya dikunyah aja pakai gigi palsu yang kayak gini lah akibatnya, Tante. Ini Juma palsu ya? Tante kok dari tadi naik-naik merepet aja sih. Nggak apa-apa, maksud saya kalau palsu ya istirahat aja kita. Kok istirahat? Kita belum ngapa-ngapain Ya loh. udah pagi, coy. Emang matamu robot? Kan kemarin Tante waktu masih muda kan tiap hari pulang subuh. Naik kucing. Aduh hai. Ya elah Tante, kenapa sih? Tai kucing puasa gelap itu tai kucing. Oh, pakai pelicin tai kucing ya Tante ya? Wih, Tante, awas ada anjing belakang Tante, anjing. Tante, ada anjing Tante. Wah, aing digegel. Oh, ini konsumen saya teman-teman. Kemarin dia pesan skincare tapi dipasangnya di kepala. Soalnya kepalanya botak. Jadi pakai skinkernya di kepala. Palsu ya? Juma palsu nih, Juma palsu ya? Kalau Juma pakai palsu ya? skinkerku itu ada tumbuh, tapi yang tumbuh Kamu bukan Juma palsu rumput, ya? rambut Kamu bikin tapi malu. rumput. Emosi dia. Kabur. Sakit hati Iklan kan? dulu bagi Gurunda, izin iklan dulu. Ayo Iya, teman-teman, silakan. bagi teman-teman yang 3,6 ini, terus yang di YouTube sekitar 20.000 lebih ya di semua channel YouTube. Bagi teman-teman yang ingin membeli skincare produknya Gurunda Juma, Budget Skincare, silahkan hubungi ke Bang Juma langsung atau hubungi ke saya di nomor 0852. Lupa nomornya 0852 1521 0852
2010. 0852 1521 2010. Silakan. Ini udah produk emang bener-bener udah keren lah. Udah BPOM juga. Buat teman-teman yang di luar negeri yang ingin pesan bisa dikirim ke luar negeri, tapi dengan catatan pembeliannya minimal pembeliannya 5 paket ya teman-teman ya. Biar nggak olok di ongkos. Emang silakan, bisa Gurunda. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Oh, jadi teman-teman sekalian, kita diskusi yang cantik aja, nggak usah marah-marah, naik kesini menghina, menista kayak gitu. Jangan, kami pun bisa gitu loh. Dan kita juga ini manusia biasa. Jangan kalian anggap kami ini bukan nggak bisa marah. Kami juga bisa marah, bro. Ya. Jadi nggak usah naik ke sini emosian gitu loh. Santai aja. Karena kami nggak pernah takut sama kalian. Ngapain kami takut? Kalian kan saudara kami. Ngapain kami takut? Kayak tadi tuh, kita ketemu kita yuk. Ngapain kayak gitu? Mending kalau ketemu punya nyali. Ketemu kencing di celana, kan kasihan. Sok paten pula dia. Jadi santai ajanya. Bukan itu yang kita harapkan. Sebagai anak bangsa, kita harus saling paham satu sama yang lain gitu loh. Diskusi aja kita. Diskusi. Gak usah kesurupan. Karena kami umat Islam pun bisa marah. Bisa kesal, bisa jengkel. Udah capek-capek saya menjelaskan. Dibilangnya umat Islam bodoh. Kan gak bagus. Kami gak pernah takut sama kalian. Gak ada takut-takut kami itu sedikit pun gak ada. Udah aku bilang sekali lagi, kami itu di dalam tubuh kami itu mengalir darah pejuang. Kami ini jihad. Agama kami mengajarkan kami jihad. Gitu teman-teman. Ya, jadi santai-santai. Tanya apa yang kalian ingin tahu, kami akan jawab. Dan kalau kami pun bertanya, ya kalian juga harus siap jawab gitu loh. Ya, ini ada Bro Chunlai. Muslim apa Kristen? Enggak kedua-duanya saya. Hah? Enggak kedua-duanya. Terus agamanya apa bang? Enggak beragama tapi bertuhan. Siapa Tuhannya? Tuhan saya dia, yang menyatakan aku adalah aku. Di KTP apa bang di KTP? Gak ada. Gak boleh bang bikin KTP agama gak ada bang. Kita nggak usah ke situ, konteksnya ada satu yang saya tanya. Kalian ini Muslim ya, Islam ya? Jadi tuh pertanyaan saya, apakah kalian merasa lebih baik dari orang yang berada di agama lain? Mohon dijawab lah. Gimana Bang Jipri? Kita melayani orang yang nggak punya agama? Enggak, kalau dia ini dilintas iman tapi menyembunyikan iman gimana sih konsepnya bang? Saya tidak beragama tapi saya bertuhan. Apa itu namanya? Iya, makanya saya tanya di KTP kamu apa? Di KTP saya Buddha. Buddha? Aku adalah aku itu kutip dari mana? Semua agama saya baca. Iya, ngutip dari mana? Kok begitu ditanya Tuhannya malah ngutip ke Kristenan? Aku nggak mau jujur sih bang? Aku adalah aku. Silakan Bang Zuma, terserah deh ini. Ada di Taurat, dia ada di Islam.
Jadi makanya saya nggak mau nyebut saya beragama, tapi saya bertuhan. Karena saya KTP-nya apa? Buddha. Oh. Udah tuh Gurunda. Ya, Buddha kitab sucinya apa bang? Nggak tahu saya nama kita. Wah. Emang Aliteng kerjaannya menipu aja. Saya cuma satu pertanyaannya. Kita nggak usah bahas agama saya apa. Pertanyaan saja butuh jawaban aja dari kalian. Tipitaka namanya. Nama kitab lo Tipitaka. Gak usah ini deh. Ngomongin soal iman tapi menyembunyikan iman. Gimana sih? Takut ditanyai tentang agamanya. Iya. Enggak, atau malu bang. Malu dia bilang itu bang. Oh iya. Ya ini Anca, Muslim apa Kristen? Assalamualaikum bang. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ada yang mau disampaikan bang? Ya, sehat-sehat abangku, Bang Zuma dan teman-teman semua. Sehat bang. Ya. Sehat. Alhamdulillah. Sehat bang, baru bangun. Gurunda malah belum Siap, tidur. Ores baru bangun tuh Gurunda. Berarti dia yang harus siaga ini. Dia yang jaga pos. Dia kan nemenin Gurunda tadi sampai sore itu. Iya sih. Oke bang, saya izin turun aja bang ya. Siap. Siap Akhi, diizinin. Terima kasih bang. Sehat selalu bang Anca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Sehat paman. Sehat bang, asal lambung doang. Alhamdulillah kalau sehat. Terima kasih ya bang. Alhamdulillah. Yang Muslim jangan minta naik dulu ya, yang Muslim ya. Jangan minta naik dulu. Ini belum diinstal aplikasi kayaknya ini. Kalau di Gurunda udah diinstal aplikasinya. Salam turun gitu dia. Oh, ada belum di sini belum diinstal. Jadi ngomong aja dulu. Belakangan baru bersalam gitu loh. Jadi dikasih ininya Gurunda apa hacknya. Tapi kalau Muslim semua yang naik sih Res, gimana mau debatnya kita? Kasihan. Sebentar lagi masuk ini. Pasukan ini setan ini. Siap-siap Bang Garis. Gurunda Ipan ya. Ipan suka ngelepin kan pagi-pagi. Debatnya Bang Kores. Channel YouTube Zulkifli Abbas. Saya lihat tuh. Banyak penontonnya. Yang debatnya Kores. Waduh parah itu debatnya Bang Dio. Hujatan semua itu. Ini bintang Muslim apa Kristen? Bintang. Ya. Coba teman-teman moderator disortir yang Kristennya yang dinaikin. Ini yang nantang minta naik lagi aja nih. Guntur tuh Kang, ada namanya Guntur tuh. Pasti Oten itu. Ngomongnya Nggak ada minta naik. takut berarti dia. Iya, kita diskusi beragama ini kan bukan untuk berantem. Jadi apa ya? Nggak usah menghina menista kayak gitu kali. Kecuali ada dalam Bible atau dalam Al-Quran. Ada dalilnya. Nggak usah menghina, ngapa? Santai aja. Emang tadi ya ada yang ngajak berantem Gurunda? Ada tadi si Petra, mulai dari si Petra tadi itu udah mulai bikin menghina aja terus kerjanya. Tambah lagi yang terakhir ini, ngatain umat Islam bodoh. Dibodohi katanya sama orang Arab.
Ujung-ujungnya ngancam. Ujung-ujungnya ngancam. Aku bilang gak usah naik emosi di sini karena kami nggak pernah takut sama kalian. Tak sehelai bulu pun saya lepas dari tubuh saya karena kalian naik sini sok paten, sok hebat. Dibilangnya dia ngajak malah mau jumpa offline katanya. Apa kata tadi dia tuh? Main kita katanya. Berapa nomor rekeningmu? Loh, gimana konsepnya? Main minta Dia mau nomor. kirim tiket, disuruh saya ke Nias. Oh, ketemunya di Nias. Ayoks lah. Di Jakarta dong, enak kalau di Jakarta. Berani nggak di Jakarta? Nih saya naikin nih. Di Jakarta yuk. Kita ketemu di Jakarta bulan sekarang nih. Gurunda mau ke Jakarta. Mau pakai ring atau mau barbar? Ayo. Woi. Muka miskin. Woi. Ngomong kok. Dia request atau di Jambak? Dia request. Request terus. Oh, iya udah naik ini. Om Gigit ya. Udah naik. Muka miskin. Nama akunnya genit ah. Suka cewek. Iya. Dia ini home kayaknya dia. Ya gimana Kian Santang? Apa lu di Jakarta? Udah tenang dia, udah nggak emosi dia. Kita main di Jakarta yuk. Lu serius Kian Santang? Serius sama gua. Sama gua, jangan sama Gurunda, sama gua. Yakin lu? Yakin? Yakin lu. Dasar pemakan babi. Ini bukan suara-suara orang Nias ini dia emang di daerah Jawa. Itu cuma. Lah memang kau makan babi kan? Lu tadi menantang orang, tadi gua tantang balik lu nggak berani. Siapa bilang saya nggak berani? Jantung, perkara makan ini. Apa? Kalau ditantang jangan kayak gitu. Iya saya mana ada saya takut sama kau? Siapa yang bilang takut sama kau? Cuma. Enggak dia makan babi. Apa? Dia Jakarta, Makan babi. Jabodetabek. Makan anjing. Kenapa? Nah begitu cuma. Ketakutan kau kan? Enggak semua orang itu. Udah takut kau. Suara kau pelan kali kayak gitu. Tadi kau bandit. Tadi kau hebat. Jadi maksud lu apa sih cuma? Lah tadi kau yang nantang. Kok main kita katanya? Tadi mulut kau nantang. Ya sekarang juga. Tadi kan kau bilang mau dimanapun kau ditantang mau kau. Lah kan tadi saya katakan saya nggak pernah takut sama kau, sama kalian nggak pernah saya takut. Jadi nggak usah kau datang sini menghina, menghujat. Itu aku bilang. Terus kau naik, kau sok hebat kau. Begitu ditantang kau. Mana rekening mau kirim, rekening mau saya kirim ke ongkos dah. Ada uang kau rupanya. Mukanya aja muka miskin. Ada uang kau rupanya. Jangan kau bicara masalah uang cuma, ya. Udah kau bayar kontrakanmu itu. Sok kau bisa kau pun bisa ku beli cuma, biar tahu kau. Sama gua yuk. Juma. Sama gua yuk. Anjing sama gua. Jangan sama Gurunda gua. Gurunda rumahnya ada kolam renangnya. Ayo, bisa lu beli. Jangan Kian Santang. Lihat muka kau aja Kian Santang. Ayo monyet gua anjing. Ayo sama gua. Jangan Kang. Ayo. Saya tadi tuh cuman bercanda dia ini di kampungnya ini pelawak. Di kampung dia ini penjual toge. Ya kan ngamuk tapi pakai filter mukanya. Kok nggak lihat tadi mukanya dia tuh? Pelawak dia ini pelawak. Kalau di kampungnya ini. Kau yakin pelawak dia? Santang. Kau di mana di Jakarta? Ayo sama gua anjing lu. Ayo di mana lu? Gua di Jakarta, ayo ke Jakarta sini. Iya Jakarta mana lu? Enggak. Dia pelawak ini, pelawak. Sama saya cocoknya dia ini. Kentutin mulutnya pingsan dia ini. Jangan kalau sama Gurunda meninggal, Gurunda bisa jujitsu. Udah sama Kian Santang aja. Sama silat. Tawa aja lihat kalian ini. Muka-muka lembek lu dasar muka bopeng lu anjing.
Alah, kian santang. Terus ini naik dia apa ini cuma gini-gini doang dari tadi. Udahlah, turun aja ya. Ya, Om Gigit. Nyari Nyari cewek aja lah, nyari ciwi-ciwi aja sana. Dia suka tidur sama babi, jadi aura otaknya itu aura otak babi dia. Nah gituin makin emosi dia guru. Makanya kurangi makan tikus. Biasanya kalau yang ngomong kencang gitu nggak ada nyali biasanya Gurunda. Jangan dibiasain makanya Bun. Betul. Dia Siapa kalau lihat namanya dari tadi? logat-logatnya bukan diam di Nias dia itu. Dia daerah Jabodetabek itu. Orang Sumatera itu. Enggak. Kurangi makan tikus. Ayo naik yang mau bertanya. Ini udah jalan 1 bulan belum terpecahkan. Kenapa Yesus larang percaya Mesias palsu, tapi ketika Paulus nyerita kalian malah percaya Paulus. Ayo naik. Belum ada tema baru, Gurunda? Saya nanya tapi nggak dijawab. Ya udah kita iniin dulu aja yuk, kita olah dulu nih si Bro Cunia ini. Taurus, Kristen atau Katolik? Ada apa ini tentang berani atau enggak nih? Waduh. Emang kalian berani sama saya? Kontestan baru. Kalian berani enggak? Kelebihannya dulu apa? Abang ini kelebihannya apa dulu? Kalau kalian berani, oke, aku turun. Enggak, abang ini. Oh. Gitu. Anjing pelawak. Itu lucu. Aku baru mau tanya kelebihan apa abang ini apa gitu. Takutnya Menjelang subuh Nugarelo naik Nugarelo subuh anjir biasa. Dia bener-bener ya. Dia laki-laki yang memegang omongannya. Kalau kalian berani saya turun gitu ya. Turun dia. Maksudnya kalau kalian berani aku takut turun gitu maksudnya. Bagus. Baru nggak kita? Ya Allah jadi sama waktu zaman SMA waktu itu kan. Saya masuk di kelas ini, masuk di kelas 3. Nantang masuk aku lari. Siapa di antara kalian yang jagoan sini? Ayo, sampai saya tepuk dada kan. Siapa yang jagoan? Orang-orang itu bilang, kenapa ini anak kelas 2 jagoan kali? Kenapa rupanya? Kau jagoan? Dibilang tuh senior. Iya, kenapa? Oh, tunggu. Saya masuk di kelas 3 yang lain. Aku juga bilang gitu. Siapa yang jagoan di sini? Ayo, ada yang ketahuan enggak? Soalnya pukul dada kan waktu itu ada teman saya namanya Jasmani. Lim, sejak kapan kau mau nantang-nantang? Enggak, saya tidak main-main. Ada enggak yang jagoan di sini? Saya, kenapa? Sini kau, keluar. Yang di kelas 1 juga, yang kelas 1 yang suruh keluar. Kau jagoan kan? Kau jagoan, ayo berantem, aku mau nonton. Malah diadu guru. Iya, diadu. Katanya tadi jagoan. Kau juga jagoan kan? Saya nggak jagoan, saya kan cuma nanya. Ya udah kau beradu lah, aku mau lihat. Marah mereka kejar saya sambil tertawa. Kau ngajar kau ya, aku pikir kau sudah bandel katanya sekarang. Padahal saya cari yang jagoan. Aku mau tengok yang mana yang jagoan. Sama lah ini tadi. Langsung turun katanya, turun bener. Gila. Itu menghibur Gurunda yang tegang-tegang tadi. Bener Rahmat belum Bun. Ngopi-ngopi dulu lah. Ini udah naik nih Bro Chunlai. Tes. Gimana? Kau jagoan juga bro. Oh ini Bro Chunlai. Mau ngajak berantem juga? Untuk apa itu semua? Oh enggak ya? Iya tahu. Ini apa? Ini serius. Agamanya di KTP apa? Gak usah saya ditanya agama saya kan sudah. Enggak. Jadi kita ngejawabnya sesuai dengan apa yang diimani gitu loh. Terserah sesuai iman apa saja dijawab nggak masalah. Kenapa malu sih ngucapin agama yang tertulis di KTP?
saya ini bertuhan, tapi saya tidak beragama. Jika jawaban kalian memuaskan, bisa jadi nanti saya beragama. Kan seperti itu. Oke, Yesus siapa buat Bro Chunlai? Permisi. Ada tante datang. Antar kopi. Ininya di dalam kitabnya itu. Tante Mandre bawa kopi. Tante Itu kasih tahu masih dulu. ingat Itu lagi ngobrol itu dulu mereka dulu. Hah? Ya udah gua turunin lu ya. Jangan, biarin aja di sini. Ya Mandro, tolong di follow Bunda Mila dulu Mandro. Besok saya kirimkan batu tawas lagi, janji deh. Kali ini 1 kilo buat Mandro. Batu tawas Buat kan garuk selalu aku mukanya, kirim. buat garuk mukanya Gurunda. Dia selalu minum batu tawas. Jantungnya kotor, paru-parunya juga kotor. Karena Mandro waktu masih muda ini sering minum ketuban kuda, jadi gangguan paru-paru. Jadi sekarang dia selalu minum batu tawas. Nyarinya di mana ketuban kuda Gurunda? Tadi dia itu nanya mau ngobrol sama yang cowok itu, nggak selesai dulu. Yang Udah teman-teman di follow Bunda Rahma dulu, Bunda Mila dulu teman-teman. Beliau ada target untuk bisa live menggunakan akun ini. Mohon di follow ya. Tembuskan, pecahkan kemudian akunnya bisa tembus sampai 1 juta itu. 1 juta. Nah, terus yang ada yang follow Mandro itu tolong di unfollow. Jangan diikuti tante saya ini. Terima kasih. Iya, di follow. Mandro. Ya. Jadi enggak kita ngobrol. Benar itu Tuhanmu punya kelamin. Ngapain kau sok maha tahu kurang ajar? Loh, saya nanya serius. Benar Tuhan kau itu punya kelamin. Ini zaman apa kurang ajar? Ini zaman internet, semua jelas, kesaksian banyak. Saya bertanya serius loh. Tuhan kau itu betulan ada kelaminnya. Kuasa gelap itu sok paling keras. Bencis ini bencis ya? Hah? Enggak, memang dia perempuan om. Halo Mandro, Tuhanmu punya kelamin, serius aku nanya. Enggak. Dia mal itu namanya Tuhan Yesus itu datang firman itu. Ya, Dia punya kelamin gak? Firman itu jadi manusia itu dia jadi laki-laki. Berarti ada kelaminnya? Ada. Buat Ada. Iya, buat apa kelaminnya itu, buat apa? Urusan dia, nggak usah kau dikte, kurang ajar mah kuasa gelap. Saya kan bertanya. Urusan dia. Kau bertanya dan sok nggak tahu. Enggak, maksud saya itu kelaminnya Tuhanmu buat apa gitu loh. Jawaban saya gimana, mau dijawab apa enggak? Kalau enggak saya turun aja. Oh, berarti dia Kristen. Nanti Junjol abis ini. Biar ini dulu. Iya, saya penasaran. Tuhan itu kan maha besar. Mandro, kelaminnya Tuhan kau besar nggak? Hah? Kelaminnya Tuhan kau besar nggak? Oh, nggak senonoh bertanya kayak gitu. Nggak senonoh itu nggak pantas. Tuhan itu kan maha besar. Kuasa gelap itu nggak pantas anjing. Loh, kenapa jadi marah? Saya kan bertanya. Udah bilang Tuhan itu kan maha besar. Itu masuk dikte anjing. Loh, saya kan bertanya, Tante. Tuhan itu kan maha besar. Nah, Gak penting bos. Gak penting. Loh. Karena kuasa kebenaran itu kau tes aja. Kau mendikte ketuhanan, gak penting. Enggak, aku bertanya, kelaminnya maha besar juga enggak? Gak usah kau yang ngomong itu, kelakuan kuasa gelap itu kayak gitu mendikte. Kelakuan kurang ajar itu mendikte. Sok mah tahu. Kok mendikte? Saya kan bertanya, besar enggak kelaminnya? Kuasa gelap itu tai kucing, bangsat. Saya kan bertanya, baik-baik pun aku bertanya, besar enggak kelaminnya Tuhan lo? Tai kucing, bangsat. Kuasa gelap itu jangan sok mendikte, sok mah tahu.
Saya nggak mendikte, saya bertanya. Kau bertanya asing aneh-aneh. Kok aneh kurang ajar. Kocak. Ini mainan Kok aneh? Saya kan bertanya. Tuhan lu kan disunat pada hari ke-8. Berarti dia punya kelamin. Iya toh? Nah, Tuhan itu maha besar. Maka saya bertanya, kelamin Tuhan lu besar nggak? Males lah. Intinya mah gini bang. Intinya kamu mendekati Tuhanan, umatnya aja gak mempan, aja laknat santet gak mempan. Kau tes aja. Kau mendekati Tuhanan, sok paling maha tahu, sok paling. Kenapa larinya ke santet bang? Lu mau santet Tuhan lu biar tahu nggak? Yang apa? paling besar di Islam sok maha tahu. Kau main kan aja laknatmu. Oh, ini maksudnya Gurunda. Jadi fungsinya kelaminnya itu untuk menangkal santet gitu loh. Itu ya Mandru ya? Oh gitu. Bukan sok maha tahu itu. Oh bukan. Aja laknat aja gak mempan. Ngapain sok mendekati Tuhanan. Terus dia impoten nggak atau gimana? Enggak. Atuh aing mah coy, urusan aing. Dia yang bawa disuruh bis ke Banten itu, Res. Oh si Mandru. Yang saya tanya, dia impoten atau gimana? Saya punya anak 2 udah SMA anak saya coy. Bukan lo yang kutanya, bukan lo, Tuhan lo. Tuhan siapa lagi coy? Kau dikte ketuhanan udah dibilang. Enggak, yang gue tanya Tuhan lu itu impoten gak? Itu pertanyaan serius lu. Kau mendikte, kau segala itu mendikte, kurang ajar. Kok saya mendikte? Saya kan bertanya, Tuhan lu kan disunat pada hari ke-8. Udah dibilang umatnya aja paling sukses melahirkan anak, paling ajab laknat, paling ditangkal. Mabok Rinso nih bocah. Wow, mabok Rinso. Lain mabok. Ini katanya gitu. Muridnya disuruh lubis. Kalau mampu ya mampu, ribakan, hajar aja kalau mampu. Apa sih? Lu punya 2 anak apa lu? Nggak jelas itu, mainkan aja coba. Maksudnya Tuhan lu hamilin Tuhan istri lu sampai lu punya anak. Berapa kuas itu nggak usah dikodikte, kuas gelap itu jangan masuk mendikte, kurang ajar. Lu kok nggak sopan kali mulut kau? Kau siapa kau? Meong, kau siapa kau? Lah, saya kan bertanya baik-baiknya samamu. Iya, kau itu yang nggak sopan, Meong, dari tadi mendikte sok Loh, tahu. di situ ngomong meong apalah segala macam lah. Saya kan bertanya, Tuhan lu disunat pada hari ke-8. Urusan kau dengan yang maha tahu. Bahir. Ya saya kan bertanya samamu. Tuhan itu maha besar, nonotnya maha besar juga enggak? Nggak usah kau mendikte, kurang ajar. Sejarah mencatat di kalender hari kebangkitan, bukan hari disamarkan. Hari apa? Enggak, kau ketawa. Faktanya nggak ada SAS itu, nggak ada disamarkan, nggak ada di apa namanya di pohon kurma, nggak ada pohon kurma. Kau nggak suka tawa, kau mikir. Ke situ pertanyaan saya kan bukan itu. Kan di pohon kurma itu Al-Quran mencatat pohon kurma lahir, nggak ada yang catat itu yang mengakuin, nggak ada disamarkan itu yang mengakuin semua. Nah sekarang pohon kurma sama kelamin Tuhannya Mandru gede mana? Eta ngecapruk bos, asal bunyi. Eta ngecapruk asal bunyi. Malu, ketawa-ketawa itu malu. Bagian ke pohon kurma. Itu lu, itu kuasa gelap itu asal bunyi itu malu. Apa pula kuasa gelap? Jelas, lu yang ngakuin kurang ajar. Masuk ke kuasa gelap. Ajar, dia mengakuin. Emosi dia. Jangan digeje lah. Nggak usah ketawa. Baru lepas ya. Obatmu udah dimakan belum? Nggak usah ketawa. Kayak perempuan dia teriaknya itu ya. Bukan, kalau yang benar tuh bilang benar, jangan ketawa. Ya udah, sekarang benar nggak Tuhan lu punya kelamin? Kau tanya iblis Jibril dari Goa Hira itu, iblis itu, kau tanya Goa Hira itu gak ada. Kurang ajar. Orang nanya sopan-sopan. Iblis di Goa, coy. Loh, apa sih orang ini? Kebenaran itu gak melibatkan iblis di Goa, itu gak ada yang ngakuin. Iblis tipis nggak kalau di Kristen?
Saudara Mandro, Yesus itu Tuhan lu kan? Ngacapruk itu kemana-mana lu ngomong. Enggak, saya nanya serius. Yesus itu Tuhan lu? Iya, udah jelas. Ngapain kau tanya? Jadi kau tuhankan kelaminnya juga? Otak kuasa gelap itu. Harus kelaminnya, kurang ajar. Apanya yang kau tuhankan? Kepalanya kau itu aja arah atau kelamin seluruh itu, tubuhnya? itulah Berarti kuasa gelap termasuk kelaminnya juga kau tuhankan? Kuasa gelap itu mikir ke situ, kurang ajar. Lah, kan kau katakan Tuhanmu Yesus. Jadi saya bertanya, apakah kau tuhankan kelaminnya juga? Umatnya aja plaknat santet nggak mempan. Otak kau kemana? Oh mainkan aja plaknat. Enggak, maksud saya, kau tuhankan kelaminnya juga. Ngecapruk kemana-mana lu, asal bunyi. Ini pertanyaan, kau tinggal jawab aja. Kau tuhankan kelaminnya juga. Otak kuasa gelap itu ngecapruk itu asal bunyi, bos. Malu. Saya nggak nanya itu yang saya tanya. Kamu tuhankan kelaminnya juga. Kayak gitu gak penting. Itu bukan zaman jahiliyah jihadis, coy. Otak kau kemana, anjing? Otak lo kemana anjing gitu ya? Malu kalau ketawa itu malu. Otak kau itu udah terhina, malu. Saya tanya, kamu menuhankan nonotnya juga? Tai kucing kuasa gelap itu tai kucing anjing. Padahal itu makanan lo. Anjing kan dia kan bilang nonot. Kau mainkan aja kuasa gelap aja plaknat. Apa yang berkuasa di Islam? Aja plaknat atau amat ya umpan. Otak kamu kenapa jadi kayak gini? Kenapa? Kau menuhankan Yesus punya nonot. Nah, pertanyaan saya, apakah kau sembah nonotnya juga? Kurang ajar. Nonotnya Yesus itu Tuhanmu juga? Malu coy, nanti kau kena libas perbuatan tidak menyenangkan, menghina, menista. Kau nanti mampus kayak si Yahya Waloni. Orang bertanya, mampus kau kayak si Yahya. Yesus itu Tuhan lu kan? Nah, apakah nonotnya juga itu bagian itu Tuhanmu juga? Nonotnya Tuhanmu juga? Hah? Ini lagi sadar gak sih ini orangnya nih bang? Kok kayaknya sih lagi nggak sadar sih. Masa sih? Ini coba dilempar garpu coba. Kau pasti mampus. Oh nang ya. Tabur ini ya malapetaka ya. Enggak. Jadi malapetaka itu keluar dari kelaminnya Tuhan gitu. Sekali lagi saya nanya. Dia menantang sok maha kuasa itu. Dia nggak usah dicederain maha kuasa itu. Udah tahu umatnya itu nggak aja plaknat. Aja plaknat kemampuan umatnya. Kau udah tentang maha kuasa itu. Udah. Dinda Jibril tolong diantar. Kau pasti mampus kau. Kau pasti. Antar ke orang tua. Bang Kores Bunda, Bang Kores ajar. Dia lagi datang bulan katanya. Pakai mau nyentuh gua lagi. Tuhannya keluar dari gua. Silakan Bang Kores ke bro ini nih, Bro Chunlai. Kita Chunlai dulu, tapi ini Roy makanan enak nih. Nanti ya Roy jangan tidur dulu ya Roy. Silakan. Ini ada makanan, ini dikit makanan nih, ada makanan Gurunda si Roy ini. Iya. Waduh, jangan Chunlai dulu, kasihan dia udah ini. Enggak, silakan. Saya mau bikin ini dulu, bikin apa? Kunyit halus mau ditaburin ke mukanya tadi si Mandru. Tante Mandru. Bibi Mandru. Bro Chunlai udah on ya? Masih dari tadi nunggu. Oke. Jadi nggak mau ngasih tahu imannya apa, backgroundnya dari mana, terus Chunlai, Yesus itu siapa menurut Chunlai? Saya membaca ya di kitab itu. Saya rasa jawaban saya ini cukup kalau saya meyakini bahwa dia itu manusia. Bukan Tuhan. Cukup ya itu ya saya rasa. Jadi bukan Tuhan dia ya, bukan Allah. Cukup itu saya rasa. Dia manusia. Manusia aja cukup. Sip, mantap. Yoik. Jadi dia ini gua langsung deskripsikan aja. Dia adalah orang Kristen yang ingin mencari kebenaran di agama yang lainnya gitu. Tapi dia nggak mau menyakiti
iman sebelumnya gitu. Gue yang ngomong gitu, yang Kristen yang terguncang. Cuma ini kenyataannya bre, karena dia udah belajar. Oke Chunlai silakan bertanya, kita udah tahu apa? Moderator, gue bikin kopi dulu ya, bentar, 5 menit. Ini sepertinya Roy bakal guncang-guncang ini, akan mengganggu Chunlai. Jadi Roy di bawah dulu, sabar di bawah ya. Kita lanjut sama Chunlai dulu, karena abis ini gue kasih ke Akhi Jibril. Ya Chunlai pertanyaannya. Nanti Roy lu sama gue Roy, kita dansa. Ini dusta itu, si personil itu bukan Kristen. Udah, kita yang tahu. Gue tuh ahli psikologis bre. Enggak, kalau woi moderator taruh dulu di bawah ini si Roy, ngebadut dia, badut nanti jamnya bukan jam segini, jam 4. Nah sip, ya silakan Chunlai pertanyaan. Roy di bawah aja Roy, tawa-tawa so asik lu. Biar nggak jadi salah paham nih ya, saya bukan Kristen juga. Saya bukan Kristen juga. Enggak. Ya silakan langsung pertanyaan. Ya itu tadi, kalian kan sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim, apakah kalian merasa lebih baik daripada agama-agama lain? Oke itu pertanyaannya ya. Itu aja dulu. Jawab sesuai konteks keimanan kalian. Aman. Yo silakan Akhi masuk. Akhi Jibril. Kami merasa kami agama yang benar, Bang. Karena kalau paling benar itu berarti ada yang benar selain kami. Kami agama merasa kami yang benar, yang lain nggak benar. Itu Bang. Pertanyaan saya, apakah kalian sebagai orang Muslim merasa lebih baik daripada agama orang lain? Nah, abang mau membandingkan kan? Saya nggak mau dibandingkan. Jelaskan jawabannya. Jadi gini, dari saya yang baca, orang Muslim ini tadi seolah-olah lebih suci dari orang lain. Padahal saya baca di kisah-kisah Musa dan seekor anjing, ketika ditanya lebih baik mana antara anjing dan Musa, ketika dijawab Musa, saya yang lebih baik. Apa kata Tuhan di situ? Bahwasanya anjing itu lebih baik. Oke. Bener nggak sih? Saya baca gitu ya. Dibaca dari mana tuh Bang? Riwayatnya? Dari kisah ada di cerita-cerita Muslim itu. Ya dari mana riwayatnya? Karena cerita dari Muslim itu mesti ada dari Ismailite atau dari Israelite. Dari mana itu? Itu nggak teliti, saya cuma baca aja kisahnya dari Muslim itu apa. Oke, poinnya? Poinnya yang mau saya tanyakan, apakah orang Muslim merasa lebih baik dari orang di agama lain? Itu aja. Kalau soal kebenaran, kami agama yang benar. Tapi kalau apakah abang nanya secara pribadi ya sekarang? Iya, sebagai apakah seorang Muslim ya? Sebagai seorang Muslim, kita diajarkan untuk nggak boleh sombong. Setitik zarah pun kita nggak boleh sombong, sedikit pun. Kenapa diceritakan di dalam Al-Quran, sebiji zarah, sombong sedikit aja yang dimiliki iblis, itu menjadikan dia karakter yang pantas untuk masuk surga. Jadi nggak boleh sombong. Kalau itu pertanyaannya ya. Jadi kalau mencaci, menghina, memaki, itu bentuk dari kesombongan apa bukan? Kami diizinkan untuk memerangi orang yang memerangi kami. Betul. Kami bukan yang tampar pipi kiri lapor Polda Sumut. Jadi kami boleh memerangi orang yang memerangi kami. Contohnya abang tadi di sini ngelihat ada orang yang menista, menyerang, kami boleh membela diri bang. Tapi saya baca juga ya, ini karena kalian seorang Islam, jadi saya pernah baca juga tentang Muhammad, bagaimana dia dicaci, dimaki, nggak balas dia cacian makian itu. Oke, itu abang bacanya ceritanya dari mana? Karena Rasulullah ini hidup dari tahun 571 ke 632. Abang membaca cerita itu dari mana? Karena dari artikel aja, jadi nggak terlalu teliti. Oke, waktu Rasulullah diserang oleh kaum Quraisy, pagan Quraisy yang Tuhannya anak-anak Tuhan ini, Rasulullah itu sampai diusir ke Madinah. Dan begitu sampai waktu itu namanya Yatrib, akhirnya menjadi Madinah. Setelah beliau di Madinah atau di Yatrib itu, akhirnya beliau diizinkan untuk memerangi orang yang memerangi beliau. Akhirnya beliau melawan. Sorry aku potong nih. Aku nggak bicara perang ya. Aku bicara
orang yang mencaci maki, menghina. Oke. Aku nggak bicara perang, maaf nih, aku potong biar nggak terlalu jauh. Oke, abang tahu konfliknya, ada level-levelnya. Yang cacian itu kan level nomor 1 kan. Level nomor 2-nya baru kontak fisik dan seterusnya. Nah itu yang tadi saya bilang, makanya saya langsung escalate ke atas. Jadi kami boleh memerangi orang yang memerangi kami. Jadi kalau kami dihina, apalagi dinista, kami boleh membela diri, Bang. Jadi gini bang, yang aku baca sangat mengagumi sosok Muhammad, bagaimana dia dicaci, dihina, dimaki, tapi dibalasnya dengan kasih sayang. Aku mengagumi. Makanya aku bertanya kepada kalian sebagai pengikutnya. Aku nggak cerita konflik, kontak fisik atau perang. Aku hanya bahas bagaimana dicaci, dimaki, dihina, apa balasan junjungan yang kalian junjung. Oke, jadi pertanyaannya? Jadi pertanyaannya, mencaci, memaki, menghina, itu bentuk dari kesombongan atau bukan? Itu tadi saya udah jawab kan, Bang. Ini abang mau saya menjawab jawaban abang? Enggak, saya ingin bertanya dengan jawaban yang pas. Pas menurut abang kan? Saya udah menjawab jawaban abang. Pas menurut logika. Menurut saya logis. Kami diizinkan memerangi orang yang memerangi kami. Kalau batas saya sama batas orang lain beda. Saya sama batas Bang Zuma beda. Saya batas sama Bang Kores beda. Kalau abang, kalau sama saya, abang belagak bodoh padahal abang pinter, itu menurut saya insulting. Menurut saya itu menyerang intelijen saya. Menurut saya itu batasnya. Saya nggak bisa ditolol-tololin. Nah tapi ada beberapa orang di luar sana atau yang di room sini bisa menerima, bisa sabar. Batas orang kan masing-masing, Bang. Batas Rasulullah itu udah junjungan kami, dia yang tertinggi. Jadi abang mau membandingkan saya dengan Rasulullah, wah saya ampun, Bang. Oke. Gimana, udah terjawab, Bang? Bukannya junjungan itu yang harus diikuti ya, meskipun kita nggak menyerupai dia. Betul. Ini contohnya saya. Saya ingat abang menyebut Rasulullah. Saya mencoba sabar. Ini kan cobaan saya nih. Abang ini kan cobaan saya. Iya. Lalu? Jadi terjawab ya, Bang ya? Memaki itu bukan bentuk kesombongan. Ya kalau abang nih, kalau sekarang abang mulai mencaci saya, menista saya, menyerang saya, kan tergantung sayanya mau gimana. Tapi ada momen-momen yang saya nggak cocok aja, kenapa? Ya itu silakan, saya hanya bertanya. Iya, ini saya menjawab. Santai kok, ini saya sambil ngerokok, sambil ngopi. Maksud saya itu dijawab aja, iya atau enggak. Bentuk menghina, mencaci, memaki. Saya nggak cerita saya mencaci abang ya. Saya yang bertanya. Bentuk dari kesombongan itu bisa nggak tuh tadi? Menghina, mencaci, memaki, merendahkan orang lain. Itu bisa nggak dibilang kesombongan? Nggak bisa dibilang kayak gitu. Karena membela diri pun. Apakah membela diri kesombongan, Bang? Tergantung konteks. Nah ya sudah. Jelas kan? Ini harus aku jawab. Gimana? Begini. Selamat pagi, bantuanku. Oke. Bantuanku ini muslim atau non-muslim? Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang tuanku nggak percaya sama orang-orang yang di atas ini, Bang? Tidak, saya mau ingin jawab dengan Bukan saya. Ya, gimana Bang? Disambung? Jadi lupa saya tadi sampai mana gitu. Gimana? Apakah abang bertanya tadi, abang yang nanya, abang yang nggak fokus. Abang nanya tadi, apakah mencaci, menghina orang lain bukti tindak kesombongan? Saya bilang, contohnya ini abang sekarang yang abang lakukan sekarang, apakah saya bisa membela diri? Kalau abang maki saya sekarang, apakah saya bisa membela diri? Habis itu saya tanya, kalau membela diri itu bukti kesombongan, abang bilang tergantung konteks. Ya sudah, tergantung konteks jawabannya. Jelas kan? Jelas, makanya ini saya tidak mencaci, saya tidak memaki. Saya bertanya aja. Ketika kalian dicaci, apa balas mencaci?
Ya tergantung konteks, seperti jawaban abang tadi. Gimana tuh? Benar. Makanya saya ini bertuhan tapi tidak beragama karena kebanyakan agama dijadikan suatu alat. Betul, setuju. Setuju gitu tuh ya. Setuju. Saya baca kok di apa orang sebut Alkitab, saya baca juga apa yang disebut di orang Yahudi, apa yang disebut Buddha, apa disebut Islam. Saya baca ternyata Tuhan tuh memang satu. Harus satu, Bang. Yang benar itu cuma satu di satu agama. Saya pahamin itu. Harus dan enggak oknumnya harus satu. Nggak bisa 2, nggak bisa 3, nggak bisa 4, apalagi 3 juta kayak Hindu. Ya kita nggak usah cerita oknum. Kita bicara Tuhan yang benar ada di satu agama. Harus satu, betul. Itu aja, makanya saya ingin tanya dulu bagaimana sih. Saya ingin belajar dari Islam itu mana sih menanggapinya. 13 tahun Rasulullah, dakwah Rasulullah itu la ilaha illallah. 13 tahun, Bang. 13 tahun ya? 13 tahun, 12 ya 12 setengah. Kenapa? Maksudnya gimana Bang? Coba ceritakan lebih detail gitu. Biar sama-sama tahu kan saya dan yang di room ini kan. Betul. Rasulullah ini dakwahnya 12 setengah hampir 13 tahun. Pertama cuma la ilaha illallah. Karena tiada Tuhan selain Allah. Jangan menuhankan oknum lain. Jangan menghambakan diri ke oknum lain. Jangan mempersekutukan dia. Contoh anaknya, atau dunianya, atau uangnya, atau rezekinya. La ilaha illallah. Kenapa? Karena history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang, Bang. Jadi kalau kita lihat dari 6.000 abad sebelum Masehi, 6.000 tahun sebelum Masehi, Hindu, kalau abang tahu Plato, kalau abang tahu Heraklitus, mereka ini selalu menuhankan Tuhan ada satu, pencipta langit bumi beserta isinya, tapi habis itu ada Tuhan-Tuhan lain, Tuhan-Tuhan kecil. Ada Tuhan air, ada Tuhan angin, ada Tuhan petir. Selalu ada Tuhan-Tuhan kecil lain. Kemudian? Selalu seperti itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta langit bumi beserta isinya, yang nggak pernah ada berhalanya, itu selalu mengirim Rasulnya untuk memberitahu. Dan nabi-nabi yang dikirimkan, rasul-rasul yang dikirimkan, ini pesannya satu, la ilaha illallah. Pesannya itu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi history will repeat itself, sejarah akan selalu berulang. Akan ada, begitu rasulnya ditinggal, begitu nggak ada rasulnya 300-400 tahun, mulai nih manusia. Karena mereka nggak bisa, Bang, manusia ini nggak bisa. Tuhan itu harus dilihat. Akhirnya mereka buat berhala. Mereka menuhankan makhluk. 300-400 tahun. Abang lihat, kalau abang lihat sejarah dari 6.000 tahun sebelum Masehi sampai Al-Quran turun, Bang. Iya benar, maaf saya baca. Detik Al-Quran turun 1.400 tahun yang lalu, akan ada sampai detik ini tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tauhid. Oh, cerita tauhid ini mensatukan Tuhan ya, apa bahasa mengesahkan Tuhan ya? Mengesahkan Tuhan, betul. Jadi pun sebelum itu selalu rasulnya dikirim, 300-400 tahun kemudian manusia bikin berhala. 300-400 tahun kemudian bikin berhala lagi. 300-400 tahun kemudian Tuhan punya anak. 300-400 tahun kemudian Tuhan punya anak. Jadi yang sebenarnya dikatakan Tuhan ini apa? Tuhan itu pencipta langit bumi beserta isinya, bukan makhluk. Dia itu pencipta waktu dan ruang. Dia nggak bisa dibatasi waktu dan ruang. Kalau abang tanya, Tuhan kamu di mana, Jip? Nah, di mana itu ruang, Bang? Dia pencipta ruang itu sendiri. Makanya di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu Wa Taala pencipta langit bumi beserta isinya, itu nggak bisa disetarakan dengan makhluknya. Jadi kalau saya pikirkan, oh Allah itu kakinya 7, matanya 8, nggak bisa. Dia nggak bisa disetarakan dengan makhluk. Kenapa? Karena detik saya bisa membayangkan dia, gagal dia. Bukan laisa kamitslihi syai'un lagi. Jadi Tuhan itu harus di luar akal saya, Bang. Oke. Karena kalau masuk akal saya,
Kalau seperti Zeus, seperti Mitra, seperti Horus, atau Odin, ada dewa Odin itu digantung, habis itu ditombak ininya untuk jadi Tuhan. Nah, kalau Tuhan seperti itu bukan Tuhan. Al-Quran sudah menjelaskan dan Rasulullah terakhir sudah menjelaskan. Berarti Tuhan itu tidak terjangkau lah ya. Yes. Jadi apa tuh? Kalau di Islam tuh ada ya namanya ceritanya Nabi dan Rasul itu apanya gitu? Utusannya, Bang. Kenapa bisa dipilih menjadi utusannya? Kenapa bisa dipilih sebagai utusannya? Seperti kalau kita beli mobil atau kita beli komputer atau kita beli handphone, kita selalu ada manualnya karena kalau nggak kita buta. Rasulnya ini adalah manual booknya, gimana kita mesti menjalani hidup. Contoh Bang, contoh. Kalau pencipta langit bumi beserta isinya tidak mengirimkan manual book. Contoh ya, saya tanya sama Abang boleh nggak adik perempuan Abang suruh dia prostitusi? Benar nggak itu atau baik nggak itu? Ya udah pasti jawabannya itu nggak perlu dijawab. Bukan. Kita berandai-andai nih. Kita berandai kalau pencipta langit bumi beserta isinya nggak mengirimkan manual booknya. Menurut Abang baik nggak itu? Dibilang baik nggak bisa kita judge juga ya Tuhan itu. Nah. Tapi kalau Tuhan pasti mengirimkan manual book tadi yang seperti Abang bilang. Nah, karena secara logik Bang, kalau saya jual badan saya, ya, uangnya saya untuk membesarkan keluarga saya, membesarkan anak saya, apa salahnya? Yang membayar saya juga mendapat keuntungan, saya mendapat keuntungan. Itu tanpa moral kompas, tapi begitu pencipta langit bumi beserta isinya menurunkan manual book, menurunkan moral kompas, ya itu jadi sandaran kita. Gila, saya memahami konsep beli mobil terus dikasih manual book, jadi saya bisa bawa mobil itu tadi ya, gitu ya? Yes, ya. Yeah. Jadi manual booknya ini berarti sebenarnya yang punya mobil ini tadi ya? Pencipta langit bumi beserta isinya kalau kita mau aplikasikan ke dunia ini. Ya, kita aplikasikan ke mobil tadi lah, berarti yang menciptakan mobil ini tadi lah yang membuat manual. Betul. Berarti memang nggak bisa sembarang orang ya? Iya dong, harus dong. Memang udah pabrikannya lah yang menentukan ini manual booknya gitu ya. Harus karena dia yang mendesain, dia yang membuat, dia yang tahu kilometernya, dia yang tahu berapa bensinnya, berapa oktan, 90, kalau di bawah 90 nanti tanknya rusak, akinya mesti kering atau basah, manual booknya kayak gimana, baggage-nya kayak gimana, berapa seater. Karena dia yang mendesain, dia yang tahu semuanya. Makanya contoh aja. Ini salah satu dari perspektif Islam ya. Contoh aja Bang, 1400 tahun yang lalu Rasul yang diturunkan, yang ditunjuk sama Allah Subhanahu wa taala pencipta langit bumi beserta isinya. Ini udah pernah bilang Bang, kalau kita dijilat anjing, ini 1400 tahun yang lalu. Yeah. Kalau kita dijilat anjing, itu jangan langsung disiram pakai air. Tapi pakai pasir, bersihin pakai pasir. Atau pakai tanah. Nah, baru 60 tahun yang lalu Bang, kita baru discovered kalau ada rabies, kalau kita digigit atau dijilat anjing, itu kalau kita siram airnya, justru malah masuk Bang, rabiesnya ke dalam daging dan menjalar. Oke, cerita sainsnya ya. Nah, tapi pertolongan pertamanya itu sebenarnya diserap. Jadi kalau ada pasir atau tanah, itu diserap dulu virus rabiesnya. Atau kalau ada tisu zaman sekarang. Nah, maksud saya 1400 tahun yang lalu manual booksnya udah dikasih tahu. Dan untuk Muslim ya kita ngikutin manual booksnya. Tanpa itu namanya iman. Kita percaya. Rupanya baru di-discovered 60 tahun yang lalu soal rabies. Iman ya, cerita iman tadi ya. Nah, di situ kaitannya antara iman, fakta, dan manual book tadi. Itu di situ aplikasinya. Apa itu iman? Percaya. Percaya dengan bagaimana? Percaya. Percaya yang bagaimana? Contoh. Ini sekarang saya kasih contoh lagi Bang. Yeah. Contoh saya kasih tahu Bang, di rekening saya ada 2 triliun. Di situ Abang
Nah, saya bilang sama bang, di rekening saya ada 2 triliun. Abang percaya atau tahu? Kalau abang yang bilang nggak percaya dan nggak tahu lah. Oke. Habis itu saya kasih tanda-tandanya bang. Saya kasih tanda-tandanya. Saya tunjukin mobil saya tunjukin tempat tinggal saya tunjukin tempat liburan saya tunjukin rumah saya tunjukin peralatan saya. Kira-kira abang percaya? Nggak percaya kan, saya hanya mau lihat di ATM-nya. Oke. Habis itu saya tunjukin bang rekening saya saldo 2 triliun. Baru percaya. Enggak bang. Itu namanya abang udah tahu. Saya nggak perlu percaya abang. Buat apa abang percaya? Kan sudah saya tunjukin. Nah, aplikasinya ke yang barusan bang, Tuhan itu nggak menunjukkan dirinya. Kenapa? Karena detik manusia melihat dia, hilang nilai iman, hilang nilai percaya. Buat apa kamu percaya? Kamu udah lihat. Makanya Tuhan mengirimkan bukti-buktinya, tanda-tandanya, seperti Rasulnya, kitab sucinya. Oh, jadi tadi maksudnya abang membandingkan abang dengan Tuhan analoginya. Analoginya. Jadi ada tanda-tandanya dan detik abang melihat, hilang bang. Buat apa abang percaya? Apa nilai percaya itu bang? Apa nilai iman abang kalau saya udah tunjukin rekeningnya? Berarti percaya itu tanpa melihatnya. Yes. Buktinya. Betul. Sama kalau abang sekarang bilang, saya ganteng bang. Saya bilang, saya percaya kamu ganteng. Tapi detik saya ngelihat abang ganteng, ngapain saya percaya sama abang ganteng? Udah saya lihat, iya bener ganteng. Tingkatnya jadi mengetahui ya jadinya ya. Nah, masuk sih. Kita bicara logika tuh enak memang, gak usah menghujat, mencaci maki. Jadi, iya. Oke, itu kan konsep Tuhan di dalam Islam. Sekarang saya ingin tahu konsep Nabi dan Rasul di dalam Islam tadi. Pasti nggak sembarangan dong. Mempunyai sifat-sifat tercela, maksudnya sifat-sifat buruk kayak preman atau gimana ya ngomongnya. Orang Nabi dan Rasul. Siapa yang mendefinisikan dia nggak boleh punya sifat tercela bang? Karena gini, mungkin nggak apa yang nabi-nabi sebelum ini lakukan itu sebagai contoh untuk kita? Bisa. Jadi hilang ya premis dia harus sempurna ya? Dia harus sempurna. Karena kalau dia sempurna, di mana pengajaran untuk kita bang? Masuk. Jadi apa ya? Definisinya apa ya? Harus apa ya? Suci. Dia harus maksum. Kalau dalam Islam ya, dia harus maksum. Maksum itu artinya dia harus dijaga. Dia dijaga, dia nggak boleh rasidivis itu dia udah keluar masuk penjara, dia nggak boleh kayak gitu, tapi dijaga akhlaknya. Dijaga catatan kriminalnya lah bahasanya. Iya betul. Berarti bukan orang yang baru keluar dari kriminal gitu ya? Iya betul. Langsung aja gitu bang. Iya. Gampang memahaminya gitu kan? Iya. Oke lah, udah cukup. Nanti saya pikirkan lagi semuanya. Mantap. Tapi lebih seru, lebih asik. Ntar dulu Bang Jibril ya. Tunggu. Lebih asik sih kita cerita Muhammad. Gimana sih Muhammad? Kan saya tuh masuk juga di Komalia Kristen. Bagaimana Muhammad itu suatu gambaran yang buruk. Tapi saya baca langsung enggak gitu-gitu juga. Gimana nih? Coba abang lah sebagai muslim mungkin ya lebih tahu ya. Muhammad itu bagaimana akhlaknya, bagaimana contoh-contohnya, kisahnya yang bisa dijadikan bukti-bukti yang abang bilang tadi. Wah, saya bisa ceritain, saya bisa ceritain sosok Rasulullah ini bisa sampai 3 jam sendiri bang. Tapi satu aja bang yang bikin hati abang itu percaya dengan bukti itu. Kan tadi abang cerita bukti kita. 2 boleh nggak? Kalau 2 nanti bukan 1 jadinya. Oke. 1 yang buat saya percaya sama Rasulullah. Jadi dicerita, kenapa? Dari sisi akhlak atau sisi apa ini? Dari sisi ya dia memang nggak pernah bohong, itu 1. Tapi ini yang mungkin abang bisa relate. Nanti aku cerita. Aku sambil cari. Jadi Rasulullah bang
itu diangkat ke langit ketujuh, namanya Isra Miraj. Tapi saya nggak usah ceritain secara detail karena ceritanya panjang banget. Tapi bang, ini saya tunjukin aja, langsung buka kameranya. Oh lebih enak, oke. Jadi nggak perlu searching lagi. Rasulullah begitu ditanya, gambaran dunia ini bagaimana sih? Rasulullah bilang, langit pertama itu seperti cincin dilempar ke padang pasir. Abang kebayang nggak? Cincin dilempar ke padang pasir. Oke, kebayang. Nggak sampai 30 tahun yang lalu bang. Oke. Ini gambar galaksi kita. Cincin dilempar ke padang pasir. Oh oke, ini berarti kita cerita sainsnya. Bukan. Bagaimana orang yang diangkat ke langit di atas langit bisa menjelaskan apa yang dia lihat lebih jelas daripada ini. Berarti ini pembuktian secara sains, itulah bahasanya ya. Secara logik. Logik, oke. Dia menjelaskan gambar galaksi 1400 tahun yang lalu. Gimana bang? Gimana abang kasih tahu saya, gimana saya nggak bisa nggak percaya sama orang ini? Ya oke lah. Bentar izin, bro Chunlai, izin ya Bang Jibril. Kalau panggil junjungan kita Nabi Muhammad jangan panggil nama. Nanti abang diserang sama 3.000 orang lebih ini bang. Iya saya kan nggak Nabi beragama. Muhammad gitu ya. Saya kan nggak beragama. Walaupun abang nggak beragama, hargai junjungan kita bang. Hargai Berarti Nabi kita. juga harus menghargai saya karena saya nggak beragama. Ya udah, kalau abang cukup respect sama saya, panggil junjungan saya Nabi Muhammad. Nabi aja lah ya. Boleh. Oke, bagaimana cerita Nabi tadi? Itu tadi, dia menggambarkan cincin dilempar ke padang pasir. Sementara kita baru tahu 25 tahun yang lalu, begitu Hubble foto, dikasih tahu bahwa galaksi itu bentuknya seperti cincin dilempar ke dalam padang pasir. How? Gimana kita setelah itu dia menjelaskan dia langit naik ke langit kedua, ketiga, keempat sampai ke-7. Gimana kita nggak bisa percaya bang? Oh, ini orang yang 1400 tahun yang lalu di padang pasir dan gimana sih bang? Gimana sih? Iya aku ngerti. Abang nggak usah panjang, aku ngerti maksudnya. Sebegitu kebetulannya, kayaknya kita cukup berpendidikan untuk ngelihat ini tebakan atau ini memang dari Tuhan. Dan nggak cuma saya doang, udah cukup banyak doktorat yang mempelajari Al-Quran dan mengaminkan. Makanya seperti saya ini enak, tidak beragama. Jadi ketika ada memang secara logik benar, ya kita terima secara logik dulu. Bang, di saat saya percaya semuanya, saya nggak percaya semuanya. Abang paham nggak maksud saya? Di saat saya percaya semuanya, berarti saya nggak percaya semuanya. Bener lah. Nah, itu posisi abang sekarang. Oke. Itu tadi lanjut, itu aja tadi. Masuk nggak? Masuk Dua nggak? lah, dua. Bener, Masuk dua. nggak? Masuk. Nah, jadi gini bang. Oke, tadi itu satu ya. Ternyata kurang ya, itu secara sains. Aku mau tahu sih secara sikap sifat di kehidupan sehari-hari gitu. Ada. Tambahlah satu kurang kayak. Oke. Di satu perang Rasulullah melawan umat Quraisy, pagan Quraisy ini. Beliau ini dihantam pelipisnya di atas mata ini sampai darahnya ngocor dan bibirnya juga pecah. Di situ Rasulullah tetap ngelap darahnya. Dia terus ngelap darahnya, Sahabat-sahabatnya nanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu sibuk sama ngelap darah yang dari pelipis itu?" Rasulullah jawab, "Kamu gak mendengar apa yang aku dengar. Aku mendengar bahwa malaikat berbicara bahwa kalau sampai darahku menyentuh bumi, mereka akan menghabisi musuh kita." Berarti itu
kaitannya lebih ke gaib ya, metafisik ya. Bukan, di situ akhlaknya Bang. Jadi dia lagi dalam perang, dia mau dihabisi. Tapi dia tetap menunjukkan kasih sayangnya sama musuhnya. Kenapa? Karena dia berpikir, kalaupun musuhnya nggak masuk Islam, insya Allah mudah-mudahan anak cucunya masuk Islam. Oke, tambah satu lagi. Aku yang di kehidupan sehari-hari gitu, misalnya kayak aku di kehidupan sehari-hari kalian nih lah, kita bagaimana harus bersikap sebagai manusia terhadap manusia lain yang dicontohkan oleh Nabi bahasanya kan. Oke, contohnya? Ya, yang udah pernah dilakukan Nabi sebagai Nabi yang sebagai manusia berperilaku terhadap manusia. Saya nggak bicara berperilaku terhadap agama kalian ya. Bicara berperilaku terhadap manusia sebagai manusia terhadap manusia yang dicontohkan Nabi. Yang mungkin bisa ya, wah ini memang bagus sekali, terjadi sekali gitu. Gimana? Ada seorang buta di pertigaan kota. Si orang buta ini terkenal setiap hari teriak-teriak bahwa Dia agama apa si buta ini? Agamanya apa? Maksudnya dia apa? Islam apa bukan? Kita asumsikan aja pagan Quraisy. Oke, berarti di luar Islam. Di luar Islam. Oke, lanjut. Orang ini selalu teriak-teriak setiap hari di pertigaan pasar. Dia bilang Muhammad itu gila, Muhammad itu nabi palsu. Ayo kita sembah berhala kita ini itu. Ini orang buta Bang. Iya. Udah tahu ceritanya? Belum terus. Maksudnya iya gitu kan, keren gitu kok. Kayak sama-sama dengan dia selalu mencaci Rasulullah. Abang tahu begitu Rasulullah meninggal, penggantinya itu Umar. Enggak, maksudnya sahabatnya. ceritanya tadi gimana kok langsung meninggal? Maksudnya? Tunggu sebentar. Ini di sini poin. Oke, lanjut. Begitu Rasulullah meninggal, penggantinya itu sebagai khalifah itu Umar. Lanjut terus. Bentar. Oh, penggantinya Abu Bakar, maaf. Oh, Abu Bakar. Penggantinya Abu Bakar. Habis itu Abu Bakar sebagai khalifah. Khalifah itu secara definisi itu penerus artinya. Jadi Abu Bakar penerus. Jadi Abu Bakar datang ke rumah Rasulullah dan nanya rumah orang Rasulullah. Biasanya Rasulullah itu habis waktu-waktu segini tuh kemana sih, ngapain sih? Oh, diikuti. Iya, karena penerus kan. Abu Bakar As-Siddiq ini penerus dia. Lanjut. Habis itu Abu Bakar nanya sama orang, itu kemana? Rasulullah tuh selalu jam-jam ini kemana? Abu Bakar ini sahabatnya, penerusnya. Dia ke mana? Ke pertigaan pasar itu. Dan ketemu nih orang yang selalu mencaci Rasulullah. Dicaci dimaki tadi ya sama si buta tadi ya? Iya, selalu. Dan si buta ini nggak ngelihat nih. Habis itu Abu Bakar datang, dia nanya sekitar pasar, Rasulullah kalau datang ke sini jam segini ngapain? Orang-orang pasar itu bilang ngasih makan si buta itu. Habis itu Abu Bakar, ini orang masih maki-maki Rasulullah loh Bang. Abu Bakar datang beli makanan, didatengin nih orang buta. Didatengin, habis itu mau dikasih makanannya. Abu Bakar cuma ngasih. Habis itu nih orang buta bilang, kau bukan orang biasanya. Mana orang yang biasa ngasih makan aku? Si Abu Bakar bilang, akulah orangnya. Habis itu dikasih makan Bang, akhirnya disuapin. Begitu disuapin Bang, ini orang buta bilang, bohong kau. Kau bukan orang yang biasanya. Orang yang biasa nyuapin aku itu ditiup dulu makanannya sebelum masuk mulut aku.
Abu Bakar di situ nggak bisa kerutik lagi. Abu Bakar di situ nangis. Dia bilang yang menyuapi kau biasanya, yang meniupkan nasi kau itu orang yang setiap hari kau caci, yaitu Rasulullah. Jadi selanjutnya apa reaksi Ibu Tah? Ya ikut sedih, dan akhirnya menurut buku yang saya baca, ya dia langsung syahadat di situ. Dalam maknanya, seolah-olah orang yang buta ini menggambarkan ketidaktahuan berarti. Orang kan biasanya menista karena nggak tahu, Bang. Tapi Nabi itu bersikap seperti itu ya? Ya itu menjadi junjungan. Makanya kalau saya lagi nyoba sabar, yang saya ingat dia. Makanya untuk melihat orang Islam berarti lebih bagus melihat nabinya ya, bukan melihat orang Islamnya ya? Kalau mau lihat ajaran jangan lihat orangnya, Bang. Lihat Iya, ajarannya. Maksudnya lihat ajarannya ya, jangan lihat orangnya. Betul. Kadang dikatakan Kristen pun tidak Kristen, dikatakan Buddha pun dia tidak termasuk Buddha, dikatakan Islam pun bukan Islam. Gitu ya? Betul. Oke lah. Udah capek saya nih berpikir terus. Gak terasa udah 3:30. Gitu aja ya, Bang Jibril ya. Siap. Terima kasih. Siap. Wawasan yang menambah pengetahuan. Siap. Terima kasih waktunya, abangku. Ya buat semuanya ya mohon maaf ya, mungkin ada yang marah atau mungkin karena ketidaktahuan saya semua kan gitu. Terima kasih. Siap. Saya turun izin. Ya, makasih, Bang. Selamat malam. Selamat pagi. Bang Gores. Assalamualaikum. Yo masuk. Mantap Saki. Mumtaz. Subhanallah. Mumtaz. Insyaallah. Itu orang sudah bersyahadat di rumahnya si Dewa. La haula wala quwata illa billah. Di bawah. Oh, gitu. Suaranya nggak lupa saya. Ya nggak apa-apa. Dia nggak open cam waktu orang. syahadat. Nah, kata Dewa open cam dia, open cam nunjukin KTP. Makanya berapa kali tanya dia disuruh open cam lagi nggak mau. Ini Glenn ya? Ini Bang Glenn kayak nggak ada WhatsApp gue. Kenapa? Kasih tahu kayak Bang, udah nggak usah dilayanin. Lo pakai akun siapa Glenn? Pulang nyetir. Oke. Hotel Bandung, baru nyampe. Nggak apa-apa. Kalaupun pesannya bukan ke dia, mudah-mudahan bisa mengingatkan sesama Muslim. Iya, makanya kan saya lihat yang bawah ini biar denger, walaupun dia nggak peduli, saya yang lain denger. Dia turun saya baru ngomong. Gak apa-apa. So sasaran kita bukan dia, kok yang di bawah ini dengar. Iya, sebenarnya guys, dari 3.300 ini mungkin ada umat Muslim yang mesti mendengarkan satu, atau mungkin ada oten-oten yang lagi imannya goyang, dua, atau malah lagi ada Muslim yang imannya goyang, buat mereka juga. Jadi kadang-kadang lawan kita bukan kafir, lawan kita ya audiens kita. Udah Bang Kores, nah ini jam 3.31 besok kan nih mesti kerja. Oke mantap, istirahat yang cukup, minum yang cukup. As always. Si Mandro lagi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini Mandro naik lagi. Tadi si Roy. Mana Roy? Si Mandro kenapa naik lagi dia Mandro? Lu nggak tidur Mandro? Iya, halo, kenapa tadi di sini apa? Bang Gores, aku nggak ikut-ikut loh ya, aku mute loh ya. Mau makan nih? Makan nih? Enggak. Malas. Bencis Iya. Kan tadi kan saya di mute. Ini naik, kenapa naik sendiri, mau apa lagi? Mau finishing lah, mau tidur. Ya tidur jangan naik. Gimana mau tidur kalau di atas? Ya udah saya turun. Sok turun ya. Ya udah sana. Gak ada otak ngapain naik. Mau ngobrol. Ngobrol apa lu nggak ngerti apa-apa, Bible lu nggak tahu. Puasa gelap itu jangan sok bertingkah, bos. Puasa gelap jangan sok bertingkah, kan gitu. Ini gue udah baik, coba. Kenapa gue masih dibilang puasa gelap? Artinya ajaran lu itu menghakimi orang lain. Kuasa gelap itu Soekarno-Hatta itu nggak penting, coy. Nah itu, lu mengatakan semua ajaran yang lain kuasa gelap. Artinya nggak ada bagus-bagusnya Kristen.
menghakimi orang lain. Abad ke-7, abad kemana sok maha tahu itu. Nah, berarti lu kan abad ke-7, lu menghina agama-agama yang keluar di abad ke-7 gitu. Menghina lu sok maha tahu, sok. Nah, itu berarti lu kan mengatakan abad ke-7 itu suka sok tahu gitu soal yang lain-lain lah gitu. Lu menghakimi kalau gitu. Maha tahu kan sok Mirip sama Yesus kalau kayak gitu. Yesus juga suka menghakimi Yahudi, Kristen menghakimi Islam. Iya. Pantesan dimusuhin. Allah itu kan bukan SWT, Bos. Allah itu ya. Kalau Allah bukan SWT, kenapa dipakai di sana di Bible? Ya ada dipakai coy. SWT itu nggak kenal siapa Tuhan mengirimkan itu, nggak kenal bahasa Arab, nggak kenal. Sama kita juga nggak kenal yang maru, tapi kita nggak ngata-ngatain. Nggak kenal. Ya terus kenapa naik kalau nggak kenal? Nggak kenal semua bangsa itu, nggak kenal Tuhan sok. Iya, terus kenapa Mandru naik mau ngapain gitu? Dia mau mengimbangi. Kita mau ini apa mau gua buka-buka aib-aib Tuhannya, mau gua bongkar-bongkar di sini aib Tuhannya. Baik lu jadi semburit aja juga lu. Semuanya aib udah jelas kok. Seluruhnya tahu kok gue. Oke, kalau memang Yesus itu kudus, kenapa dia keluar dari vagina anak kecil? Katanya kudus. Jangan kok pelecehan seksual? Gelap itu mendikte ke paginaan. Ya kalau nggak mau didikte jangan keluar dari vagina. Lu itu sok kuasa gelap itu lu udah tahu. Iya gitu. Nah, berarti keluar dari mana kalau bukan dari lubang vagina? Itu kan mencatat, coy. Keluar dari mana kalau bukan dari lubang vagina? Keluar dari mana kalau gitu? Itu kelakuan kuasa gelap anjing. Nah kalau misalnya kuasa gelap, kenapa dari vagina? Udah tahu kuasa gelap vagina. Kuasa gelap sok ngomong paling sompral, sok paling keras kalau ngomong. Ya kalau gitu keluarnya kenapa dari vagina? Kok ini Tuhan kudus keluar dari vagina? Jangan kau jengkel anjing. Anjing. Oh itu kan kuasa gelap itu. Aljen. Lagian mulai coba naik-naik kuasa gelap. Ini gue kasih tahu sekarang, gue bongkar-bongkar ini. Gitu kan? Nama kuasa gak sok jengkel. Emang, nah coba, nggak ada agama abad ke-7 yang Tuhannya keluar dari vagina? Sok maha. Ini kenapa ini? Katanya kuasanya kuasa kudus. Kenapa keluar dari vagina? Kenapa? Ini kan kuasa gelap ini. Ketuhanan aja pelaknat aja abad ke-7 nggak mempan anjing. Ngapain mau dilaknat dia aja udah keluar dari vagina? Santet kuasa gelap. Udah terkutuk itu. Umatnya aja. Itu kan hukuman buat Tuhan itu. Ketuhanan kurang ajar. Memang terdikte lah keluarnya dari vagina. Gak mengedukasi ya. Wah. Mandro, nggak usah banyak ngomong. Ntar kalau lu udah mati, lu baru bisa tahu mana agama yang benar. Agama lo apa agama Islam, goblok. Udah bang, istighfar. Lu nggak tahu apa-apa. Udah di bawah istighfar. Saya bersihin dulu ya. Jangankan Tuhan ya, dia kelaminannya nggak tahu apa kok, nggak jelas kelaminannya. Jangankan Tuhan, kelaminannya jelas. Lagian mulai sih. Jangan marah-marah guys, jangan marah-marah. Ditanya baik-baik mulai kan. Ya gue bongkar-bongkar. Ujung-ujungnya anjing. Koplak. Makanya jangan sok menghakimi agama orang lain. Nanti dibongkar-bongkar aib Tuhannya marah. Kan gitu. Wah ketum gue udah bangun nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Aku lagi bersayup-sayup tapi menjelang subuh ini. Lanjut. Salam. Iya jangan tidur. Bener kesini asli, saya kira Mandro ganti akun. Siapa pesan Gojek tuh? Enggak tahu ini notif pagi-pagi nawarin nasi goreng ayam geprek atau sushi katanya. Kenyang bre. Ada Bang Beo, ini Bang Beo. Kayak gitu semua ya. Iya Bang Beo. Selamat pagi Bang Beo. Bang Beo. Muslim apa Kristen bang? Alhamdulillah Muslim. Saya cuma mau nanya satu pertanyaan aja bang. Udah gitu udah. Boleh, gas, silakan. Ini bang, saya kan pernah baca-baca gitu ya, banyak seliweran di TikTok. Kalau maafin bang ya, ini kisah. Maafin, jangan diulangi. Enggak, kisah Nabi Musa bang, yang Fir'aunnya itu katanya mati karena disumpal mulutnya sama pasir sama malaikat Jibril. Itu benar nggak sih bang? Kalau betul. Karena malaikat Jibril tuh takut kalau misalkan Allah itu mau mengampuni katanya. Gitu berarti kan malaikat Jibril tuh di luar disuruh Allah gitu, nggak disuruh tanpa disuruh Allah gitu, dia
ngebunuh Firaun ya. Gimana gitu Bang? Itu kan harusnya kan malaikat itu perbuatannya itu harus disuruh sama Allah gitu Bang. Makasih Bang. Bukan, malaikat itu bukan harus disuruh, malaikat itu patuh. Jadi kalau udah bilang A gitu kan, tapi ketika malaikat melakukan sesuatu gitu kan, itu nggak ada masalah gitu. Kecuali Allah, ketika malaikat melakukan sesuatu Allah larang, malaikat langsung akan berbalik dia gitu. Contoh misalnya ketika malaikat berubah menjadi sahabat bernama Dihyah, laki-laki paling tampan di masanya Rasul gitu kan, lalu menghampiri Nabi gitu. Apa itu disuruh Allah? Apa itu difirmankan oleh Allah? Enggak kan? Malaikat langsung datang ke sana ngobrol kayak gitu. Tapi apa Allah larang? Enggak gitu. Begitu juga sama ketika si Firaun ini mau tobat gitu. Malaikat tahu banget kelakuannya Firaun ini gimana gitu kan. Dan malaikat Jibril nggak ridho sama sekali ketika Allah yang Maha Pengasih Maha Pengampun ini mengampuni Firaun di masa-masa matinya, melihat kelakuannya Firaun kayak gimana gitu. Karena saking Maha Penyayang lagi Maha Pengampunnya Allah kan gitu. Sehingga disumbalin lah itu tanah gitu. Jadi nggak ada masalah dan nggak ada kontradiksi di situ. Karena malaikat itu patuh, bukan malaikat gerak harus disuruh gitu. Ya, gitu ya Bang ya. Cukup ya Bang. Gimana Bang Will, terpuaskan? Muyatnya dibuka? Oke Bang, cukup Bang. Makasih. Alhamdulillah, Saya mantap. bukan orten Bang, Islam itu banyak yang komen. Ngerti? Kamar katanya. Bukan Bang, saya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya, makasih Bang Mantap. ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Mantap. Yuk naik gitu. Yang merasa kalau Tuhan keluar dari vagina itu adalah kudus dan juga contoh yang patut ditiru, silakan naik. Kuasa gelap. Kuasa gelap. Kuasa gelap. Kurang ajar kuasa gelap. Kuasa gelap nyari makan di mayoritas muslim. Ya ada Cesia Six. Ya. Bang Gores dijelaskan dulu vagina itu apa? Mungkin ada yang belum paham mungkin. Saya juga kurang paham vagina itu apa. Silakan Bang Gores. Nah, jadi vagina ini adalah sebuah genital kehormatan dari seorang wanita yang jangan sama sekali disentuh oleh yang bukan suaminya gitu. Itu nggak boleh sama sekali gitu kan. Udah jangan bahas itu, udah ini udah mulai pagi nih bahaya nih. Ahmad. Ini bukan anti rungkat. Anti rungkat maksudnya gua nanti bahaya. Ahmad. Selamat pagi Ahmad. Ahmad Cesia Six. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum. Muslim Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cesia? Muslim. Saya tadi nyimak. Halo Cesia? Oke. Ya Bang. Gimana? Nyimak Monro. Nyimak Monro. Iya. Dia jangan bilang maha besar. Nanyanya harusnya maha gedong. Karena kan dia banci. Jangan. Oke gitu ya Bang ya. Ya gitu aja. Makasih ya. Oke yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tap layar teman-teman, tap layar, diposting ulang, di share dan jangan lupa di follow akun yang di atas nih semua nih. Ini semua muslim semua nih, Ustadz Alif, Bang Kores, kecuali Bunda Rahma ya, Bunda Rahma Islam, Anggur Asam ini ya. Dan ya ini sebelum follow. Ya ini sebelum gua lanjut lagi, gua mau mengucapkan jazakumullah khairan katsiran bil jannah untuk semua yang sudah berkontribusi untuk perangkat Kores. Apalagi Bun? Aku kenapa disebut-sebut nama aku? Ada pembagian. Ada ya. pembagian ini raskin sama kulit sunat. Bunda juga dapat pembagian raskin. Ya silakan Allah. di follow teman-teman semuanya. Silakan semuanya ya. Yang 2,7 ini silakan di follow semua yang di atas. Silakan. Saya dipastikan udah follow semua. Bunda Rahma, Bunda Mila tuh di follow Ikhwan ya. Kecuali Bunda Rahma jangan. Bunda Rahma di unfollow, beda sendiri. Ayo kalau 2.700 semuanya follow kita bagi donat hari ini. Mantap. Ya, jadi ini aku ulang lagi. Alhamdulillah untuk perangkat Kores itu sudah terkumpul per hari ini tadi siang di 9.203.000 Ikhwan. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah. Untuk yang mau berkontribusi silakan DM tanya Norek Ikhwan ya, gitu. Karena targetnya 21. Thank you. Kita lanjut bubukin terhitung. Ya.
Kurang 11, Bun. Enggak, kurang 12. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku aja Mantap, Bun. Thank you. belum ini. Apa benar Rahmat? Bunda belum mandi. Mandilah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Kenapa Bunda? Bang Dimas itu harus dijawab. Udah double dia ngucapin salam. Tadi udah dijawab. Barusan kan dijawab 2 kali. Terima kasih Ikhwan. Terima kasih. Ya sama-sama ya Bang ya. Bunda Mila nggak nolong Akang tapi ya. Salam tadi dari tadi. Daftar antriannya banyak itu Bunda Mila. Ingat aku Bun ya. Iya makanya Akang diam kemarin juga nggak ini. Aku udah bilang Bunda Mila padahal di bypass Akang ini. Kasihan loh. Kemarin hampir gak makan kemarin Akang itu. Enggak percaya gue. Kamu duit ya tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini naik lagi Cesya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cesya. Kores Ya? kumis ke salonnya aja tuh berapa juta tuh kumis ke salon. Kumis ke salonnya. Waduh, 1,1 dia. Wow, itu dia. Ya kan? Thank you Tija Cil udah di post ya. Nah, Ikhwan ke situ ya. Itu reknya Kores. Silakan ke situ. Terus DM. Bang, udah Bang. Gitu. Dan nanti jadi amal jariah untuk kalian semua. Gua bersaksi kalian berkontribusi untuk pergerakan bumi. Ini muter-muter ini si ini tuh si siapa ini namanya? Sik Ayas. Ya diturunin aja kalau gitu. Tidur lagi berarti Salif. Oh tidur lagi. Masya Allah, siapa tuh yang kirim-kirim? Salif tidur lagi Tad? Iya lagi tidur. Oh itu ini yang Tapi ngomong siapa? Tidur tapi ngomong. Nanti kalau nggak jawab nggak tahu kalau saya lagi tidur. Tapi ngomong. Ini siapa yang feedback ini? Oh si user. Ini tolong ini Ustaz Alif tolong dibangunin. Takutnya lupa dia mau tidur katanya. Kalau nggak ngomong katanya nggak ditahu kalau dia tidur ya Allah. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ini Ustaz Alif mulai ketularan nih kekonyolan Oten. Bun, Bang Musan kenapa Bang Musan? ini saya mau nanya tentang Yahudi dan orang Kristen gitu ya. Oh ya udah ke room bom Bang, ada banyak Kristen kalau tentang Kristen. Enggak, ini kan room Islam. Ya, Enggak. ya Bun, ya Bun. Saya mau nanya ini, Bang. Mau nanya gini, kenapa setiap perilaku orang Yahudi itu walaupun membantai Muslim ya di Palestina, orang Kristen itu tetap mendukung gitu, padahal orang Yahudi itu sangat membenci Kristen juga gitu. Itu yang saya mau tanya. Gitu. Oke, siap. Sambil nyimak di bawah ya, dengar jawabannya ya Bang ya. Oke. Ya, silakan Bang Dem Bagus jawab. Assalamualaikum, Bang Kian Santan. Waalaikumsalam. Muslim. Iya, silakan Muslim, jawab tadi pertanyaan yang si siapa tadi Musan. Gimana Bang? Pertanyaan tadi Bang? Pertanyaannya kenapa Kristen mendukung Yahudi walaupun Yahudi membunuh orang Islam? Itu pertanyaannya. Biar cepat. Kurang tahu Bang, aku Bang bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi, saya orang Islam. Oh iya, ya udah kalau gitu tanyainnya ke orang Kristen berarti ya. Iya, tanyain aja orang Kristen sama-sama Kristennya doang. Oke. Oke Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik lagi nih profil kucing. Kucing. Cepat kan, biar cepat lah. Yang Muslim jangan naik dulu dong. Nanti bakal bias, nggak ada debat. Galang rambu anarki. Galang smart. Galang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya cuma mau nanya Bang, kenapa kok Muslim kok cerdas-cerdas ya Bang? Alhamdulillah. Silakan dijawab Bang Anggur Asam. Gila disuruh jawab diem.
Naon, euy. Itu pertanyaannya kenapa si Bom Bom gendut, nggak turun-turun badannya? Itu mah kan Bang Kian Santang yang tahu, yang punya data. Kenapa saya? Langsung jawab lah. Ya udah Res, jawab Res. Kenapa si Bom Bom gendut gak kurus-kurus? Karena ada kuasa gelap. Makan B2. Bom Bom itu ya adalah babi makan babi, makanya dia gendut. Dah ya, dijawab ya. Ini ada siapa nih? Biasanya oten-oten kerupuk sampo pada naik jam segini. Nih Lira ketawa mulu dari tadi, nggak capek. Utung. Malam pagi Tung, sekarang udah pagi Tung. Pagi ya pagi. Kristen Tung. Utung. Kristen Islam. Kristen Bang. Oh Kristen. Ya. Ntar satu lagi nih naik nih, siapa nih? Bang Utung mau bertanya apa mau ditanya? Ini bentar, jangan dijawab dulu. Raya, selamat pagi Raya. Alhamdulillah. Ya kita sering-sering aja lah. Sering-sering apa? Sharing kali Bang? Ya sharing. Oh sharing. Abang mau sharing apa? Masalah kehidupan, masalah rumah tangga, atau masalah simpan pinjam? Yang ini yang moderator siapa ini? Saya. Oh ya. Sharing agama Bang. Hah? Mau sharing agama? Ini topiknya tadi gimana kah? Topiknya nanti kenapa Tuhan Kristen mati terkutuk di kayu salib menurut Galatia 3 pasal 13. Oh gitu. Iya, itu. Kenapa tuh Bang? Kenapa? Kata Ustadz Alif nih, Alif 01, baca di surat Galatia 3 pasal 13 di Alkitab, kenapa Tuhan Kristen mati terkutuk di kayu salib? Itu Bang bukan mati terkutuk. Apa dong? Mati terketek ya. Bukan terkutuk, terketek. Jangan baik dia pun. Terserah Anda lah. Ya kenapa Bang, dijawab aja Bang, kenapa biar mengalir Bang? Kenapa, ada bantahan nggak? Lu tunggu sarung. Coba Ustadz Alif dijelasin, Ustadz Alif, biar dia paham. Ya, kalau teman-teman Kristen itu, makanya tadi sempat dibahas juga. Tapi Ustadz ini tidur tapi bisa ngomong ya Ustadz. Lanjut. Ya, ini pribadi keduanya. Jadi, aduh jadi lupa kan saya. Enggak, masalahnya teman-teman Kristen ini kadang-kadang ketika menceritakan tentang Tuhannya atau kisah tentang Tuhannya itu mengharukan dan menyedihkan. Itu yang bikin kami sedih kan. Udah mati Tuhannya, habis itu kalimatnya juga terkutuk yang digantung pada kayu salib. Aduh, nggak tega sih, Kang. Gimana ya? Kok aku nggak tega loh aku nyebutin terkutuk. Jangankan Tuhan, status manusia, Nabi aja nggak tega dibilang terkutuk, apalagi Tuhan. Abang Untung aja deh yang jelasin deh, bukan punya gue itu, punya lo, ya. Suka-suka lo aja jelasin gimana lah. Soalnya nggak sanggup saya. Iya Bang, gini memang untuk susah memang kalau kita hanya mengambil satu-satu ayat. Semua itu di dalam Alkitab ada ayat-ayat lagi yang menafsirkan tentang itu. Jadi kita tidak bisa mengutip satu ayat saja. Kira-kira perlu berapa ayat untuk menggugurkan bahwa dia itu mati terkutuk?
Yang dimaksud mati terkutuk itu, Bang, bukan dia yang dikutuk, tapi dosa-dosa itu yang dikutuk, Bang. Yang dikutuk itu dosa. Ya. Oh, yang dikutuk itu dosa. Bukan dia yang dikutuk. Bukan dia yang mati terkutuk, tapi karena dia mati untuk dosa-dosa umat manusia. Ini kalau ada yang berani ketawa di bawah saya blokir ya, lihat aja. Tulisan itu cuma terjemahan ya, maksudnya bukan gitu kan? Kan tadi saya sudah bilang, jangan kita mengutip satu ayat saja, masih ada ayat-ayat berikutnya yang perlu dipahami lagi di dalam Alkitab. Contohnya? Begitu. Contohnya ayat yang mana untuk menggagalkan dia sebagai mati terkutuk? Ada di Matius. Saya lupa ayatnya, Bang. Ada beberapa itu di... bunyi kira-kiranya apa? Tunggu Bang ya, saya lupa ayatnya berapa ya. Soalnya saya balik kitab ini. Duh, bingung kalau kok semua ketawa gimana ngeblokirnya, habis dong kalau blokir semua. Habis Kang, habisin aja. Iya. Bener, tinggal satu orang nanti yang nonton. Iya. Gak jadi ngeblokirnya. Ketawa. Saya ketawa semua. Enggak, itu Bang Utung, mungkin Anda itu baru tahu ayat itu. Mungkin loh ya, mungkin. Itu kan dicatat oleh Paulus kan, dia menulis surat ke Galatia bahwa Yesus itu, Kristus itu menebus kita dari menebus orang Kristen lah, jangan kita, kami nggak mau, nggak apa-apa. Muslim itu nggak apa-apa, nggak ditebus daripada mengutuk Yesus kan gitu, untuk Kristen aja ya. Bahwa Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, jadi yang mati di kayu salib itu adalah terkutuk. Siapa namanya tadi? Kristus gitu loh Bang. Nah, kira-kira nih, ayat itu yang mengatakan kalau Kristus itu terkutuk digantung pada kayu salib, Abang setuju atau tidak? Kalau saya sih enggak ya, kasihan kalau yang dikutuk. Kan tadi sudah saya jelaskan bahwa yang mati terkutuk itu kan bukan Tuhan, bukan Yesus, tapi itu kan yang mati terkutuk itu kan dosa-dosa yang sudah ditebus melalui dia, melalui kematiannya. Ya, jadi Yesus itu posisinya dijadikan sebagai manusia yang menerima dosa orang-orang Kristen gitu. Dia yang menanggung dosanya kan? Kenapa? Ya, Yesus itu yang menanggung dosa orang-orang Kristen gitu ya. Dosa semua umat manusia. Kristen aja lah, saya mah rela kok, nggak usah. Saya mah tanggung sendiri aja. Ya, itu kembali ke pribadi masing-masing aja. Ya iya, makanya orang Kristen aja ya. Sesuai kepercayaan aja lah. Iya. Kami itu mempercayai. Iya, makanya jadi dosa Kristen itu ditanggung oleh Yesus, sehingga Yesus dijadikan sebagai manusia yang berdosa lalu dia mati terkutuk kan gitu. Ya mungkin seperti begitu penafsiran Anda. Lah, ini penyampaian saya salah. Yang nggak benernya gimana coba? Ya itu sudah benar, itu sudah benar yang Abang katakan. Oh, udah benar. Jadi memang Kristen itu memposisikan Yesus sebagai manusia yang terkutuk karena dosa-dosa orang Kristen ditanggung oleh Yesus. Sekarang miliaran orang Kristen dosanya ditanggung oleh Yesus. Yesus menjadi manusia yang paling berdosa kalau gitu. Ini tentang, bukan berbicara tentang manusia, tapi ini berbicara tentang keilahian. Seperti begitu. Oh, jadi yang dikutuk itu ilahi. Begini Bang, susah memang kalau kita menyampaikan
dengan beda pandangan, karena abang kan Muslim, jadi biar bagaimanapun kami umat Kristen menjelaskan, pasti umat Muslim tidak akan percaya berbagaimanapun. Jadi susah untuk menjelaskan, susah untuk memahami. Jadi kita mau diem-dieman aja nih. Begitu. Kenapa? Kita mau diem-dieman aja apa gimana? Ya tidak apa-apa, kita sering-sering aja, tidak masalah. Tapi untuk pemahamannya kan biar bagaimana? Ya kalau mau sharing-sharing, abang jelasin, bukan susah ngejelasin ke Muslim. Abang jelasin dulu. Kami kan yang mendengar itu mencerna apa yang Anda sampaikan, masuk nggak di kepala kami gitu, di akal sehat kami, kan gitu. Iya kan tadi bukan karena Muslimnya, ini karena tentang bagaimana yang mendengar itu menyimak menggunakan akal sehat, gitu loh. Ya. Ini kan menurut prinsip kami orang Kristen bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu sebagai untuk menghapus dosa-dosa umat manusia. Begitu. Bang Lutung ke sarung, Bang Utung. Bang Utung. Ya. Duluan mana? Telur ayam atau ayam telur? Duluan mana, Bang? Saya enggak butuh istilah-istilah seperti itu. Nah, justru ini makanya kalau misalkan pada mulanya, yang bahasa pada mulanya itu abang yakini, di sini ada dua pada mulanya, Bang. Pada mulanya Firman bersama-sama dengan Allah, dan pada mulanya Theos menjadikan langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi. Yang mana yang benar? Pada mulanya yang mana yang benar? Abang nggak paham Bible ya, Bang? Oh, lagi googling, Bang. Bang jangan tidur dulu, Bang. Kan lagi sering-sering. Gitu lagi. Astagfirullah. Baru satu pertanyaan itu, Bang. Ya, siap. Ya. Sorry, tadi lagi pergi minum air. Oh iya. Yep. Yang benar yang pada mulanya yang mana, Bang? Pada mulanya Yohanes 1 pasal 1 atau pada mulanya Kejadian 1 pasal 1? Mengenai tentang awal mula. Apa tadi, Bang? Coba tadi lagi. Butuh napas buatan Sama Aduh. Kan ada dua pada mulanya, Bang. Di sini di Yohanes 1 pasal 1 pada mulanya Firman bersama-sama dengan Allah. Dan di Kejadian 1 pasal 1 pada mulanya kita jadikan. Nah, itu. Yang mana yang benar, Bang? Dua-duanya, Bang. Oh, jadi ada dua pada mulanya. Di situ kan kejadian itu kan, di situ kan Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, kalau di Yohanes 1 pasal 1 pada mulanya Firman. Nah, ini kan ada dua versi, perjanjian lama dengan perjanjian baru. Yang benar yang mana? Yang mana yang benar? Yang duluan yang mana? Ini kan ada dua versi. Perjanjian lama itu tentang menceritakan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Di perjanjian baru itu tentang Injil, tentang kedatangan Tuhan Yesus. Di situ perbedaannya. Yang benar yang mana? Yang duluan? Yang duluan
kalau kita berbicara tentang alam semesta, terus tentang Injil, dan Injil kan itu sudah berbicara tentang Udah masa-masa bang, jangan nabi. muter-muter, kan pertanyaan saya gampang bang. Duluan di PL atau duluan di PB? Ya, duluan di perjanjian lama. Nah, berarti pada mulanya itu yang benar yang di perjanjian lama. Kalau yang di perjanjian baru pada keduanya, bukan pada mulanya. Kan yang pada mulanya udah ada di Kejadian 1. Iya. Iya, itu tak cepetan. Berarti pada keduanya Firman bersama-sama dengan Allah dan Firman menjadi Allah. Ya, itu nah, itu pada keduanya tak nurut ya kalau sama saya, weh. Yang ketawa blokir ya di bawah moderator. Ya udah tuh kalau selesai tinggal makan-makan itu. Iya, bikin tumpeng udah beres. Sekarang bang boleh nanya balik? Boleh nanya balik. Pakai gak belakangnya, boleh nanya balik gak gitu yang benar. Ya, ini kan dari moderator aja. Kalau boleh ya boleh, kalau enggak ya enggak. Iya, abang pertanyaannya boleh nanya balik ya, kurang tepat bang, kurang lengkap. Harusnya abang bilangnya boleh nanya balik gak gitu. Nah baru kita jawab. Di sini bang, saya mau tanyakan ini mengenai di Al-Quran ini. Nah, kan di Al-Quran ini kan ada ayat ini, surat apa ini, surat An-Nisa 24. Kenapa katanya bang? Dan surat Al-Ma satu-satu di An-Nisa dulu. Iya ya. Ini kan berkaitan juga ini dua ayat ini. Itu gimana itu bang jelasannya? Saya juga nggak gimana-gimana gitu aja bang. Ya? Nggak gimana-gimana ya gitu, nggak dirubah, nggak direvisi bang. Ya maksudnya di situ kan berbicara tentang perbudakan. Oh, yang perbudakan, iya. Saya kan berbicara tentang perbudakan di situ, dan sampai saat ini pun Al-Quran kan masih terjaga. Masih terjaga. Bukan, sampai sekarang pun tidak diharamkan perbudakan. Nah, coba tidak diharamkan perbudakan itu ya, pada saat itu bang, itu itu mah pada saat jahiliyah bang. Itu menurut di surat An-Nisa dengan Al-Ma'idah. Nah, Asbabun nuzulnya surat itu turun tuh karena zaman dulu ada perbudakan bang. Mungkin secara gamblangnya biar Ustadz kita yang jelasin, Ustadz Alif. Lanjutan. Enggak, surah An-Nisa ayat berapa sih? Ayatnya aja belum dibaca. 24 bang. Oh, An-Nisa ayat 24. Bunyi ayatnya apa? Halo, itu kan yang punya Al-Quran kan abang sendiri, jadi mungkin. Iya kan yang baca abang bang. Abang tahu dari mana ayat itu? Jangan-jangan ketut juga bingung. Bagaimana bang? Belum? Gak gimana-gimana bang. Di sini aja saya masih rebahan. Ini kan tentang perbudakan, bagaimana umat Muslim ini apa istilahnya sampai sekarang pun masih tidak diharamkan. Nah, bagaimana tentang perbudakan perempuan menikahi, menggauli, kan seperti begitu. Sekarang ini masih ada budak nggak? Tapi nyatanya di Al-Quran kan masih tulisannya masih ada. Tulisannya masih ada. Masih dilegalkan. Bukan. Masih dilegalkan. Dia pengennya direvisi tulisannya. Kan begitu.
Kalau di Islam itu kan ada aturan budak itu dimerdekakan ketika aturan Islam datang. Nah, jadi pertanyaan saya, kalau di Islam ada aturan memerdekakan budak, di dalam kitab Anda itu ada nggak aturan memerdekakan budak? Begini, saya bertanya di Al-Quran, bukan kembali ke kitab saya. Gitu. Iya, itu kan tentang bagaimana perbudakan, kan tadi kan dibahasnya gitu. Dan diharamkan juga kamu menikahi wanita yang bersuami, kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. Bang Dul, syukron. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dinikahi, bukan untuk berzina. Nah, kalau sekarang tentang kalau ada budak dinikahi, nah jadi statusnya berarti dia naik derajatnya menjadi istri. Nah, ini bagaimana caranya memerdekakan status dari perbudakan. Kan gitu. Dipahami nggak maksudnya? Terus bagaimana dengan surat Al-Ma'arij 29:30? Enggak, bukan masalah terus ke ayat yang lain. Di ayat ini sudah dipahami belum? Ya, paham Bang. Ya. Nah, makanya di Islam itu ada aturan, contoh ketika kifarat sumpah, melanggar sumpah, salah satunya adalah bagaimana ketika dia bertobat itu memerdekakan budak. Nabi kami itu banyak sekali perintah bagaimana perbudakan itu dihapus, dimerdekakan, sehingga mereka itu menjadi manusia yang merdeka, bukan lagi statusnya budak yang tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Itulah aturan Islam datang. Makanya tadi saya tanya, kalau sekiranya banyak keterangan dari Nabi kami yang memerdekakan budak, saya tanya dulu sama Anda yang punya kitab, di dalam keyakinan Anda, ada nggak sih sebenarnya ajaran Anda itu mengatur agar perbudakan itu dihapuskan? Nggak ada, kakak. Ya kalau nggak ada berarti kan cuma di Islam lah, yang bagaimana memanusiakan manusia. Ya memang ini sejarah yang sudah terjadi dari zaman dulu. Bahkan kaum Bani Israel sendiri pun pernah jadi diperbudak oleh Fir'aun, gitu kan. Dan terus menerus terjadi perbudakan di zaman dulu. Maka Nabi kami bagaimana perlahan namun pasti, bagaimana tentang perbudakan itu dihapuskan. Gitu Bang. Tapi lucunya dia nanya soal budak, tetapi dia nggak tahu satu-satunya agama yang memiliki Bible for slave itu Kristen. Kitab suci yang dikhususkan untuk budak, cuma Kristen, nggak ada agama lain. Lucunya dia nanya soal budak, gitu loh. Belajar lagi Bang, cari tahu lebih banyak lagi, baru nyerang. Malu. Ayo bertanya lagi Bang, tanya yang lain lagi Bang. Cari tahu dulu dalamnya dirimu, baru kau tanya keluar. Jangan kau tanya keluar tapi semua jebakannya ada di dirimu sendiri, gitu loh. Biar Abang paham, tanya lagi Bang, silakan Bang. Oi. Tanya lagi Bang. Ini bagus, Komal ini bagus ya, sampai ke luar negeri katanya Komal ini memberi edukasi, memberi kesempatan kepada Kristen-Kristen bertanya gitu ya. Tapi kalau Komal Kristen ini tidak boleh bertanya katanya begitu.
Luar biasa. Silakan Bang, tanya lagi Bang lagi. Ini saya pertegas satu lagi ayat ya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang sering dibahas itu, bahwa kan ayat surah Al-Baqarah ayat 221 ya, seingatku di situ. Apa di situ dikatakan bahwa janganlah kalian nikahi ya orang-orang musyrik, orang-orang yang Tuhannya lebih dari satu, yang punya Tuhan banyak. Jangan, kecuali atau sehingga dia itu beriman. Kenapa demikian? Seorang hamba sahaya, budak yang beriman itu lebih baik daripada wanita-wanita yang musyrik, walaupun itu sangat engkau kagumi gitu. Jadi maaf kata ibaratkan gini, walaupun dia cantik, menakjubkan, tapi pemakan B2 dan Tuhannya banyak, itu di hadapan kami lebih baik hamba sahaya yang beriman. Maka disinilah hamba sahaya derajatnya lebih tinggi daripada punya orang itu punya Tuhan lebih dari satu. Misal punya 2 atau 3, atau 3 tapi ngaku 1, terserahlah itu, dan makannya B2. Itu di hadapan dalam ajaran Islam itu lebih baik hamba sahaya, derajatnya lebih tinggi. Itu Bang. Ayo Bang, tanya lagi Bang, mau nanya apa lagi Bang? Silakan Bang, mau tanya apa lagi Bang? Keluarkan seluruh udah. Oke Bang ya, saya mau pamit, sudah mengantuk ini. Iya. Oh iya, siap. Iya, soalnya dari tadi saya menunggu mau naik, tapi baru dinaikkan ini sudah jam berapa ini, aduh, sudah mengantuk. Iya. Mohon maaf ya Bang, besok lagi ya Bang kalau mau ini nanti malam besok ya Bang ya. Iya, boleh. Abang udah sarapan belum Bang? Aduh, baru mau tidur ini. Oh, dari sarapan tadi, dulu lah. dari tadi saya naik, dari tadi saya juga naik, tapi baru. Bang Oreo, syukron. Iya, saran saya Bang, mending Abang sarapan dulu baru tidur Bang. Oke Bang ya, pamit dulu. Makasih Bang. Ya, siap. Soalnya, iya Bang, turun Bang. Itu noise juga soalnya. Soalnya tadi mau ke kitabnya katanya nggak boleh. Ya udah pakai ayat ini lagi aja kalau gitu. Intinya kan pesannya cukup tersampaikan. Kalau dia masih di bawah, coba di search di Google ya, Bible for Slave ya, coba dicek, itu baru ada rotinya. Saya kalau nggak ada OT yang bisa dibully ngantuk Ini kok yang komen yang ini suka banyak yang ini loh tadi di sini. Yang apa itu cewek-cewek gituan tuh, lihat di bawah saya bisukan aja lah. Oh. Ya, lagi jualan kali Kang, lagi jualan. Blokir. Ada udah diblokir. Mulai dia. Itu biasa mau PCS katanya, video call serius. Udah saya blokir itu. Ini Kristen-Kristen kok kelakuannya kayak gitu ya? Ya memang begitu mereka, kalau udah nggak bisa adu data ya adu taktik, pakai ya itulah. Maaf saya bicarakan. Yang muslim jangan kepancing ya, yang muslim ya. Jangan. Dosa besar itu. Assalamualaikum Bang Hos Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanya sama Pak Ustadz nggak ya? Ya boleh Bang, satu pertanyaan 30.000. Insya Allah. Pak Ustadz, gini Bang, saya ngakui saya tuh bukan orang baik, saya orang pendosa. Tapi setiap kali ngikutin Mahalul Qiyam, tuh perasaan kok sedih gitu loh. Apakah kesedihan saya itu nyampe ke Rasulullah atau gimana Pak Ustadz? Ya, seseorang yang mencintai yang lain itu kan ada sinyal yang tertaut kan gitu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, dan seterusnya kan. Ya begitulah kecintaan. Ya,
Insya Allah ketika umatnya mencintai Rasulullah, justru Rasulullah itu sangat merindukan umatnya yang tidak pernah bertemu dengannya, tapi dia banyak mengingat Rasulullah. Gitu, kan gitu. Ya semoga kita menjadi umat Rasulullah yang diakui kelak nanti di padang mahsyar, terutama ketika membutuhkan syafaatnya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin Ya ya Allah. Amin ya Allah. Ya, bismillah lah ya. Oke, semangat. Ya Rasulullah. Banget banget. Terima kasih Pak Ustaz. Oke, Sama-sama. Ya. Dibanyakin sholat taubat ya Bang ya. Insya Allah. Ya, makasih ya Bang. Sehat selalu Bang. Amin. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saya mau ikut nangis, malu wajah saya sangar guys. Iya. Saya biasa galak-galak nangis di komal kan lucu ya. Saya nangis itu berapa kali ya? Waktu abah saya meninggal, bisa dihitung lah saya nangis berapa kali. Waktu nolong si Bom katanya nangis. Si Bom-Bomnya yang nangis. Oh si Bom-Bomnya yang nangis ya, salah. Kita doakan saja kita yang ada di komal ini, ada yang nonton di bawah, ketemu lagi kita di jannah ya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Bang Ali di daerah asal apa di Jakarta? Aku masih di kampung halaman. Belum ada jadwal kah? Belum. Pertengahan ini juga ada ini, tapi nanti dilihat ya. Itu maksudnya di kerjaan sih. Cuman lagi tak lihat dulu ini. Kira-kira bakal berangkat atau enggak. Makanya lagi tak atur, menyesuaikan nanti kalau ada agenda sekalian. Kalau nggak ada agenda yang urgent, ya sementara tahan diri dulu. Jakir naik, masa nggak urgent Jakir naik? Kapan, di mana, jam berapa, tanggal berapa? Di Jakarta tanggal 13. Kalau mau datang biar saya kasih backstage. Oh, tanggal 13 mah tuh. Ini tanggal berapa ini guys? Tanggal berapa ini? Woi. Tanggal 11. Loh. Oh, udah tanggal 11? Ya emang mau tanggal berapa Ustaz? Gak tahu saya. Jarang lihat tanggal. Ntar saya promosi dulu. Ayo teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Akang Santang Kreator, dibantu subscribe ya. Ini baru 343 nih teman-teman. Akang Santang Kreator ya. Ini yang 2, sekian. Ayo ke YouTube Akang Santang Kreator dulu, di subscribe ya. Ayo bisa yuk, digas yuk. Dibantu ya teman-teman, bantu subscribe. Ini channel baru Akang nih, Akang Santang Kreator. Bantu subscribe ya. Jazakallahu khairan kasiron yang sudah subscribe. Akang Santang Kreator tuh. Tapi
aneh loh Tad, biasanya jam Ustadz yang segini kan. Ustadz Alif yang CW kemarin di Gimana? Aku pun ya, ini yang CW tolong kemarin tuh di-subscribe ditagih, ya. jangan sampai lepas ya. Ini akun apa? YouTube. Tolong di-subscribe ya. Pengikutnya berapa sekarang ya? 184. Aduh, dikit kali pengikutnya ya. Subscribe-nya. 184 ini sudah ada berapa tahun ya? Udah berapa tahun? Udah lama ini, udah 3 tahun. Tolong ya teman-teman netizen yang 2000 ini. Tolong di-subscribe. Semoga Allah YouTube saya dong 3M. memberikan rezeki 3M, 3 manusia. berlimpah ya teman-teman. Makasih Bang Mukhtar. Tong seri sih. Tong seri kan sadang dohaka sih aku tong seri brohaka. Seri naon masih macam dihadap padanya. Si doraka sih ya macam dihadap bener. Oh. Doraka ta. Kanyahoan macam wadanya. Kanyahoan ta macam wadah. Kanyahoan keluar bahasa kurang ban jadinya gara-gara mana? Keluar. Tinggal tadi handap ngomong naon, ini seharian doraka, kakolot gitu, doraka bener dah, kakolot gitu doraka. Seri ini. Saya ikut-ikutan dosa nih. Gak ada suara. Di mute lupa. Ayo teman-teman muslim tolong ya di subscribe channel-channel YouTube yang lain ya. Kayak yang Bunda Rahma tuh, yang Akang Santang Kreator, yang Alif Reaction, yang si Sorry. Bisa. Tong. Akang Santang Kreator namanya ya. Channel anak baik mana ada dia punya ini Sunan DC 99. Bulan gening bisa bahasa Sunda cenah aduh. Nya heula tuh. Da abi mah baso atuh Batak Sunda kumaha deui. Saya mah channel saya nggak diurus, sumpah asal Saya punya kalau mau subscribe silahkan, nggak di subscribe juga nggak apa-apa gitu. Saya punya dialog, saya punya dialog channel 9. Follow akun saya nih, kalau saya follower saya udah 100.000, suara saya berubah jadi Putri. Ini karena masih suara. Gak diurus pokoknya asal ngupload doang. Aneh loh. Biasanya tiap hari jam segini para penghujat tuh berkeliaran. Hari ini kok nggak ada. Ini hari apa ya? Enggak, tadi ada dibuka sama Bang Juma, jadi pada takut semua. Dia nggak usah naik katanya gitu. Tadi si Bombom loh. Si bawa WA begitu si Bombom. Waktu pertama saya lab, Ustadz Wapi diberondong sama 4 oten. Iya bener. Ustadz, nggak lama kemudian Bang Juma kan naik, bubar. Tadi Bang Juma dibaca bacakan Al-Quran itu, ngaji itu kan enak itu. Langsung ngamuk tadi ya, langsung ngamuk oten. Padahal pertamanya kalem-kalem aja dia ngomong. Oh soran Kang, iya ada itu. Woi Bunda Mila. Bunda Mila tidur apa? Bun lagi siapin makan malam kayaknya. Woi. Bang Alif, Anggar eta. Kamu diusir Oten pasti bingung. Kemarin pagi debat sama siapa ya Ustadz Alif tuh, orang tua pokoknya. Masalah Tuhan itu banyak, jadi perkataannya itu Tuhan, Al-Quran itu Tuhan katanya. Siapa ya lupa saya. Naon. Nu kamari teh geningan Taurat Tuhan. Ada tebalale gitu. Bingung siapa? Ya, selamat datang ke Radio Riung Bandung. Selamat datang.
kadang pingin pakai mode nyelekit tapi nggak biasa, Iya. Ya yang kalau kayak gituan makanya saya langsung Kita turun aja, kan. Ustaz. Langsung kabur. Jadi ini buat maksudnya tuh edukasi nggak aja bisa ya. lama. Jadi kan kalau ngelihat dia udah kayak apa gitu ya, aduh kayak sakit banget tuh, saya aja keburu nggak tega. Mau nerusin tuh nggak tega. Ya gas terus. Ngapain gak tega? Ayo, oten-oten yang mau diskusi naik sini, guys. Ayo naik. Jangan sama guru-guru Filmax. Makanya kalau yang kayak gitu-gituan langsung saya turun tangan. Gak ada beban kan kalau saya. Pay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beni Arosid, Sam Traktor. Hello. Ya halo. Mas. Halo. How are you? Alhamdulillah baik urang mah. Sehat. Di kamari ge da teu beunang ku panyakit sih urang mah tara beunang ku panyakit. Kumaha maneh kabarna? Do you speak Russian? Bisa. I speak English. Di baheula ge urang lahir kan di Inggris. How are you, Phil? Nah orang Rusia, eta picen, orang Rusia, ngaku orang Rusia. Ini kan VPN-nya kecaletot lupa. Picen. Naon sih rek naon tadi naik, rek naon? Phil. Rek naon sih naik tadi? I like Sagdik. Gitu nyaho aing kamari teh jiga nama ulin, tapi ti gorobas kasusukan. Jadi jibruk kabeh. Jibruk siapa bajuna karunya aing. Demi Allah. Какой у тебя член? Kunci dititipkan di saha